Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Selayaknya beliau dipuji setinggi-tingginya sebagai hakikat pencipta yang telah menciptakan alam semesta ini beserta apa yang ada di antara keduanya dengan sempurna. Salawat senantiasa teruntuk beliau yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-hentinya siang dan malam kita memberikan pujian kepada beliau. Ikhlas karena kita sadar berkat beliau kita semuanya bisa memperoleh kesempurnaan iman. Kiranya Allah melimpahkan kelak syafaat kepada kita semuanya melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Syafaat yang berasal dari Allah, dari Nabi Muhammad, tentulah biiznillah, atas izin Allah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ada apa keluhannya? Noise, HP lagi dicas. Emang parah kali. Kalau nggak dicas mati dia. Tinggal 4%. Lupa aku cas tadi. Mendengung karena dicas. Gimana itu teman-teman? Sabar ya, coba aku ganti dulu casnya ya. Lagi kan? Aman kan? Oke. Thank you teman-teman. Aman berarti. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, rekan-rekan sekalian, seperti janji saya, habis Isya kembali kita membahas tema kita yang tadi sore, Yesus sepenuhnya Tuhan. Gimana saudara kita bisa menjelaskan hal ini kepada kita yang berakal sehat? Kita mulai menaikkan teman-teman kita non-muslim. Sahabat muslim mohon untuk bertahan dulu ya. Jangan dulu minta permintaan. Biarkan dulu saudara kita Kristen yang naik. Silakan teman-teman ajukan permintaan. Ayo. Ayo teman-teman, jangan malu-malu, yuk kita dialog. Tema kita ini menarik. Kami umat Islam ingin mengetahui sejauh mana teman-teman memahami tentang konsep doktrin yang diimani sekarang ini, yaitu bahwa kalian percaya kalau Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Sabar teman-teman. Sabar ya. Aku ditolak sama dia, saudara-saudara. Aku diblokir langsung. Hahaha. Si Murtadin Indonesia memblokir aku teman-teman.
Cie, ketakutan ye. Takut kali dia, teman-teman. Tak berdaya dia menghadapi kita. Cukup sekali waktu itu membuat dia berdarah, dan sampai hari ini lukanya belum sembuh. Begitu sudah. Ya nggak apa-apa, kita cari yang lain, teman-teman. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Malam kitab Quran. Muslim punya kitab tuh Quran kah? Buka kameranya, buka kamera, kita diskusi, silakan. Maksudnya Muslim punya kitab tuh Quran kah bukan? Quran kah? Buka kamera biar saya jelaskan. Nah, itu Quran, itu namanya Quran. Quran itu yang biasa bagi-bagi di pasar-pasar atau di tempat umum atau lain itu kitab Quran ya. Buka kamera, kita diskusi. Gak perlu gitu. Buka kamera aja, teman-teman naik di atas jangan kesurupan. Buka kamera, kita diskusi, saya pasti layani pertanyaannya, silakan. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo Bang. Selamat malam. Wih, kencang kali. Katolik Protestan. Halo Bang. Ateis. Ateis. Wah, malu akui kalau Kristen, malu. Iya Bang. Ateis, nggak ada agama gitu. Sudah nggak pede lagi dengan agamanya. Iya, di Indonesia ini nggak perlu agama. KTP-nya apa agamanya? Protestan. Gitu. KTP Protestan. Buka kameranya Bang, silakan. Diskusi kita, yuk. Silakan. On cam. Jadi begini Bang Juma, cuma saya pertanyakan. Buka kamera Bang, kita diskusi pelan-pelan, silakan. Di Indonesia ini penuh dengan agama. Tapi semua pejabat-pejabat itu disumpah dengan agamanya masing-masing. Jadi tidak Telingamu Bang, telinga. Kan dibilang buka kamera dulu. Malah larinya ke pemerintah, sok paten kali. Cari negara ateis, hidup di sana. Kalau memang gak suka dengan pemerintah kami. ya. Malam juga Bang, silakan. Katolik Protestan. Protestan. Buka Ini kamera. belum bisa, soalnya followernya masih sedikit. Oh, pantasan aja berani naik ya Bang ya. Enggak gitu juga. Ini bahas apa ini Bang Zuma? Ya, khusus untuk yang bisa buka kamera Bang. Yesus sepenuhnya Tuhan. Sesuatu yang tidak masuk akal alias bullshit. Halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin sekali berkomentar sedikit sekali Bang Zuma ya. Boleh. Agama apa Bang? Kan agama saya Islam karena saya Alhamdulillah. Saya dari Pulau Moderator. Kerja yang baik. Luar biasa. Silakan teman non-muslim ajukan permintaan. Ayo, jangan malu-malu. Khusus untuk non-muslim ya, saudara saya muslim,
kalau lagi DM saya ada sesuatu yang penting, jangan cuma beri salam. Di DM-nya itu langsung diutarakan niatnya, maksudnya apa. Jangan cuma beri salam. Bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini aku ingin menyampaikan sesuatu, sampaikan. Karena banyak kali yang buka DM itu saya nggak buka kalau cuman sekedar Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Aku nggak buka. Ya, saya baca DM kalau sejatinya ada sesuatu yang penting. Begitu. Halo, semangat malam. Iya, selamat malam. Katolik Protestan. Halo. Halo. Iya bang. Suaranya kecil bang. Iya, Katolik Protestan. Halo. Iya lo abang. Agamanya apa? Agama. Geleter lu, gatal lu, gatal lu lagi birahi lu. Blokir itu, saudara moderator, diblokir itu perempuan gatal itu. Halo, semangat malam. Malam bang. Katolik Protestan. Katolik Protestan. Iya, Betul. agamanya. Agama abang Saya apa? Kristen yang Kristen. berbeda di antara berdua itu. Oke. Silakan buka kamera. Ya. Ya. Salam kenal, Pak. Salam. Sudah. Iya, maksudnya Kristen yang berbeda dari dua sekte ini apa, Advent ya? Atau sekte apa Bang ini? Saksi Yehova kah? Ya. Saksi Yehova. Ya. Oh. Yang banyak dimusuhi sama senior. Iya, betul. Dibilang bidat malah. Biasa itu bang. Apa rupanya sampai dibidatkan? Karena tidak mengakui apa, Yesus sebagai Tuhan atau gimana? Ya, karena ada di dunia ini hanya ada dua, pencipta atau ciptaan. Sepakat kita. Betul, sepakat kita. Halo. Iya, sepakat Bang, sepakat. Di dunia ini hanya ada dua, makhluk dan khalik, pencipta dan ciptaan. Oh iya. Jadi itu sebabnya kenapa sekte lain membidatkan gitu ya. Waduh, apa jaringan saya ya? Iya, Jaringan betul. bang. Benar sekali. Itulah juga kami adalah kemenangan juga bagi kami umat Islam dengan hadirnya saksi Yehova. Berarti apa yang diterangkan Al-Quran bahwa manusia mulia yang datang di tengah kaumnya Bani Israel lahir tanpa ayah itu hanyalah seorang rasul utusan. Nah, ternyata di internal Kristen pun mengiyakan itu, dalam arti kata ya konsepnya ada miripnya, yang diutus bukan Tuhan, kan gitu. Tapi ada yang perlu abang ketahui. Iya. Memang saudara muslim saya mengingatkan, mereka bilang dia manusia, dia utusan, dia guru, dia suri toladan, ya sangat betul. Tetapi ada yang perlu harus saudara ketahui, dia utusan dari surga. Coba kita buka di Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Iya.
Memang beliau utusan, Bang. Islam juga mengaku itu. Beliau utusan yang suci, tidak berasal dari persetubuhan laki perempuan. Itu iman kami juga. Ketika berbicara mengenai seorang nabi rasul utusan Tuhan di tengah Bani Israel lahir tanpa ayah, ya kami mengakui beliau datang biiznillah, atas izin Allah. Seperti itu. Nah, menurut saudara, pembeda kita kan cuman saudara nggak mau menerima Nabi Muhammad. Itu aja sih. Kalau menurut saya. Sebenarnya hanya nggak ada bang di kitab, gimana ya? Hanya di sini aja lah bang. Kitabnya nggak ada, cuman itu aja yang saya baca, tidak ada yang lain. Saya mempelajari kitab itu aja. Iya. Itu aja yang. Oke. Berarti tidak ada yang perlu kita bahas antara saksi Yehova dengan Islam, kan gitu. Oke lah. Iya bang, sukses terus. Jadikan semua Kristen jadi saksi Yehova. Amin. Amin. Ya. Makasih ya bang. Iya bang, iya bang. Selamat berjuang. Jangan pula Islam yang disuruh jadi saksi Yehova, tapi Kristen yang harus saksi Yehova supaya mereka meninggalkan ajaran Roma Yunani. Semangat malam saudara yang cantik yang pakai baju kuning. Apa kabar malam ini? Ungu. Ungu. Bermandi. Kirain hijau, ya sorry. Iya, Kenapa sih gimana? kenapa masih ragu kalau Yesus itu sepenuhnya Tuhan? Kenapa ragu? Karena dia pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Masa Tuhan ditempeleng sama manusia? Gimana sih, ada aja. Nah, itu kan sebagai kemanusiaannya. Nah, tadi sepenuhnya, sekarang muncul kemanusiaan. Nah, itu yang ditempeleng itu ayat berapa? Ayat berapa? Ditempeleng. Katanya manusia, apa seutuhnya Tuhan? Kok sekarang ditempeleng? Gimana ceritanya, ngajar kok lain? Kenapa dia ditempeleng? Kayaknya nggak pernah dengar ditempeleng. Seharusnya nggak usah dengar. Yohanes 18 keluar ya. 18 berapa? 23 ya. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau perkataanku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau perkataanku itu benar, mengapakah engkau memukul aku?" Itu kan karena waktu Yesus diadili di depan imam besar, Imam Kayafas. Itu bukan waktu memukul, ditangkap itu. di Getsemani. Itu bukan memukul, menampar. Kok memukul pula? Ya sudahlah, menampar memukul sama aja. Wah, Tapi itu beda loh. kejadian pas Yesus dihadapkan ke imam besar Kayafas malam setelah ditangkap di Taman Getsemani. Iya, katanya Tuhan sepenuhnya. Memang Tuhan sepenuhnya. Saya buktikan kalau dia Tuhan sepenuhnya. Kenapa ditempeleng? Matius 1 nomor 21. Iya. Kenapa ditempeleng? Itu pertanyaan saya. Kalau dia Tuhan. Ya karena dia sebagai manusia ditangkap, terus dibawa ke imam besar yang Berarti namanya dia tidak Kayafas. sepenuhnya. Berarti tidak sepenuhnya Tuhan, karena yang Ya kan ditempeleng. waktu itu dia manusia. Dia umur Nah. satu hari sampai 33 tahun, dia 100% manusia. Ah, berarti dia tidak seutuhnya Tuhan, karena pernah jadi manusia. Seutuhnya juga Tuhan. Kan aku udah pernah bilang, 100% manusia, 100% dia Tuhan. Berarti 200. Enggak, waktu ditangkap di Taman Getsemani, dia 100% manusia. Nah, berarti nggak ada lagi sisi ketuhanan, kan sudah 100% manusia. Ya karena dia memang waktu malam sebelum ditangkap kan dia berdoa sampai peluh darah itu karena dia melepaskan 100% keilahiannya. Dia Nah, memakai tubuh 100% manusia. Oke. Jadi dia dipukul sakit, Oke. digaplok sakit, terus dia berdoa ketakutan, gelisah sampai dia keluar tetesan darah. Berarti dia tidak sepenuhnya Tuhan. Dia Tuhan, tetapi malam itu dia tidak memakai kodrat keilahiannya, tetapi dia pakai Iya. kodrat manusianya. Iya. Dia tidak sepenuhnya Tuhan, pernah jadi manusia. Kan
begitu. Iya, tetapi sekarang ini kan dia sudah nggak ada di dunia. 2000 tahun yang lalu dia sudah disalib, lalu dia naik ke surga. Sekarang waktu umur satu hari sampai 33 tahun dia manusia. Setelah dia mati 3 hari bangkit naik ke surga, dia Tuhan sampai hari ini. Nah, sekarang siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Aku kasih ayatnya. Boleh. Memang dia Tuhan dari sejak semula. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir ini. Matius 1 nomor 21. Saat dia sepenuhnya manusia, Udahlah, aku mau kasih ayatnya dulu. yang tidak bisa berbuat apa-apa, siapa yang bisa membuatnya menjadi Tuhan? Dia memang Tuhan dari sejak awal, dari sejak Sepenuhnya- dunia belum dijadikan, sejak sepenuhnya Abraham. manusia. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sepenuhnya manusia. Sepenuhnya manusia artinya Sepenuhnya dia manusia, sama. dia itu umur 1 hari. Iya, sama seperti Bang Suma. Sepenuhnya manusia. Bagaimana Bang Suma bisa membuat diri Bang Suma menjadi Tuhan langit dan bumi? Babi Sepenuhnya jinjat. manusia. Sepenuhnya Tapi manusia. jangan lupa Tuhan Yesus 100% juga Tuhan. Dia bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang tuli, membangkitkan orang mati. Mana ada Bang Suma bisa menyembuhkan saat orang buta, dia- orang tuli, kecuali dokter. Saat dia melakukan hal-hal itu, dia melakukannya sebagai sepenuhnya manusia. Betul, di malam waktu ditangkap di Taman Getsemani dia manusia, pakai tubuh iya. manusia. Makanya sekarang permasalahannya, ketika dia manusia, siapakah yang sanggup membuatnya menjadi Tuhan? Memang dia Tuhan dari sejak Bukan, semula. dia sepenuhnya Dari manusia, sebelum dia. Abraham jadi. Dia itu manusia karena nih ya. Dia disebut anak Allah ya, turun ke dunia dan menjadi manusia. Sepenuhnya manusia. Firman telah Sepenuhnya. menjadi manusia ya, untuk dia, karena dia. Jadi firman pada mulanya, Yohanes 1 ayat 1 nih, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, maka yaitu Yesus 100% Bagaimana manusia caranya, dan 100% Ibu? dia Tuhan. Bagaimana ya untuk ceritanya? meyakinkanmu? Nggak bisa Ibu meyakinkan saya, karena saya standarnya segala sesuatu yang berkaitan dengan agama untuk masuk ke dalam tubuh kami umat Islam kudu harus difilter melalui akal. Cobalah. Tapi aku tadi pagi belajar loh tentang keallahan itu. Allah itu zat tetapi memiliki 20 sifat, termasuk maha besar, maha pengampun, maha suci, Nah, maha, iya, sifat. maha menghakimi, maha adil. Iya. Sifat. Dan itu dan analoginya seperti matahari. Ya, matahari Kok analogi? itu zat. Kok analogi? Ntar dulu, matahari ini yang ngomong, ini aku diskusinya sama orang muslim ya. Analoginya ya, matahari dia mempunyai sifat panas, sifat terang, tetapi matahari ini bentuknya zat. Nah, Allah itu zat tetapi memiliki 20 sifat keilahiannya, yaitu maha pengampun, maha penyayang, maha kuasa, maha suci, Salah. maha adil. Tuhan itu bukan zat. Salah itu. Di mana Tuh, belajar? lain lagi Bang Zuma. Ayo coba kasih tahu saya, Allah itu seperti apa? Jadi gini. Aku catat nih. Tidak ada dalil di dalam Al-Quran atau di hadits bahwa Allah itu zat. Tidak ada. Cuman ketika berbicara tentang Allah, itu tidak bisa dipisahkan antara kata zat dengan Allah. Akhirnya dia menjadi zatullah. Ketika berbicara mengenai zatullah, berarti kita sedang berbicara mengenai hakikat Allah, esensi Allah. Berarti Bukan Allah itu berbicara berbentuk Allah itu apa? zat. Tidak Berarti bisa. Allah berbentuk apa? Laisa kamislihi syai'. Artinya Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Jadi tidak bisa digambarkan. Rupa Tuhan itu kayak mana itu nggak bisa digambarkan. 2 Samuel 7:22, Tuhan langit dan bumi tidak serupa, tidak sama dengan apapun. Jadi tidak bisa kita kenapa bayangkan. bawa 2 Samuel?
Iya, Kenapa bawa kitabnya 2 Samuel? Kenapa nggak bawa Al-Quran? Aku bingung kalau kamu bawa Samuel, bawa Al-Quran aja. Al-Quran Asy-Syura ayat 11. Jelas itu. Al-Quran Asy-Syura ayat 11. Ya. Ntar aku cek Jadi ya. bedakan antara Nanti- zat Nanti bahasa aku dapat Indonesia. poinnya ya, bukan zat ya. Aku udah dapat poinnya, bukan zat. Bukan. Nanti aku tanyain lagi ke yang ulama tadi ya. Iya. Allah itu bukan Oke, zat. aku ada 2 PR ya. Zatullah. Bang Zuma Hakikat. bilang Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Ya betul? Iya, betul. Iya. Nih, Bang Zuma tadi bilang Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa apapun di Al-Quran Iya. Az-Zura ayat 11. Nanti saya cross check. Terus tadi Iya. pagi saya ngobrol sama orang Muslim yang punya yang ulama lah gitu ya. Tidak Allah itu zat dengan 20 sifat. Nah, zat yang dimaksud di situ adalah hakikat. termasuk asmaul husna. Jadi ibu harus membedakan antara zat dengan zat. Kalau zat itu berbicara materi. Oke, aku udah catat zat padat, zat cair, zat gas, itu materi. Tapi kalau zatullah, Aku itu ngomong berbicara begitu mengenai disalahin loh. hakikat. Oh, aku ngomong gitu disalahin loh. Berbicara mengenai hakikat Allah, esensi Allah Beda itu lagi laisa pemahamannya kamitslihi ini dari di Islam sendiri. Oh, nggak ada Islam berbeda. Ibu yang salah paham. Bedakan antara DZAT dengan ZAT. Bener kan, aku nggak bohong. Ya, ibu yang nggak nangkap Aku nggak penjelasan bohong. orang. Dia mengiyakan berupa zat. Oh, nggak ada. Allah Oke, berupa nanti zat aku itu tanya siapa lagi ya. pula. Sekarang Nggak ada itu. sekarang aku catat Suruh aja. ke sini. Oke, Suruh ke sini, Ustaz. sekarang aku catat aja. Aku catat, nanti Ya, aku tanya. Allah itu Iya, tidak oke. berupa zat. Nanti aku ngobrol lagi. Nggak ada. Siapa tahu saya yang salah tangkep. Ah, Ya, siapa tahu Jadi- saya yang salah tangkep. Oke. ya. Ada lagi? Ya, itu Matius 1 ayat Boleh. 21. Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, Itu tidak ada ya masalah. ayatnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Umatnya Yesus itu kan Bani Israel. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan Bani Israel dari dosanya? Dengan cara Bani Israel percaya kalau dia itu adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah. Sederhana kok. Kata Yesus, kau terima aku, itu sama halnya kau terima yang telah mengutusku. Makanya Kau tolak itu- aku, sama halnya kau tolak. Kan begitu. Ya Jadi makanya di Bang Islam- Zuma Tuhan Yesus itu dibawa ke Golgota untuk dingek karena dia mengaku dia dirinya anak Allah. Jadi di apa dalam masalahnya? tradisi Yahudi anak Bukan, Allah itu salah. menyetarakan dirinya dengan Allah. Salah. Orang-orang Yahudi yang soleh itu disebut anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim. Mereka wajar disebut anak Elohim. Kenapa? Orang-orang yang taat kepada Elohim itu sama seperti anak yang tekun mendengarkan didikan Tuhan, sama seperti seorang anak yang tekun mendengarkan didikan seorang ayah. Jadi bapak yang dimaksud di sini adalah hakikat sang pencipta, anak adalah ciptaan atau hamba Tuhan yang tekun menjalankan perintah atau didikan sang Tuhan. Itu. Jadi salah kalau dikatakan bahwa anak itu adalah Tuhan. Enggak, anak maksudnya hamba yang soleh. Anak dalam perspektif Yudaism itu adalah hamba yang soleh, hamba yang taat, bukan Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus bukan karena dia mengaku anak soleh, itu kesaksian palsu. Tujuan Apa? mereka ingin Kalau membunuh Yesus. Menurut Bang Zuma apa? Karena orang Yahudi tidak ingin bangsanya dirampas oleh orang Roma. Baca di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Banyak orang yang melayat Maria dan menyaksikan apa yang diperbuat oleh Yesus. Lalu ada di antaranya pergi melapor kepada imam-imam dan mahkamah agama.
Lalu kemudian mereka berunding. Di situ ada mahkamah agama, di situ ada imam-imam, di situ ada imam kepala, di situ ada orang Farisi, di situ ada ahli Taurat. Berkumpul mereka. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan Yesus melakukan selalu bermujizat-mujizat, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada dirinya. Dan kalau semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, maka akan terjadi bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Namun salah satu orang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar tahun itu, berkata, kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu, adalah lebih baik jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita, dan bukan hanya untuk bangsa kita saja, tetapi untuk menyatukan seluruh anak-anak Tuhan yang sudah bercerai-berai. Maka mulai saat itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Itu alasannya. Mereka ingin membunuh Yesus. Itu karena orang Farisi merasa tersaingi dengan Yesus, karena Yesus semakin banyak pengikutnya. Takutnya orang Farisi sudah tidak ada pengikut, makanya Yesus difitnah. Nah, itu pintar. Berarti Yesus dibunuh bukan karena dosa waris, bukan karena dosanya orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, orang Indonesia, bukan. Tapi karena kepentingan mereka sendiri, yaitu tidak mau bangsa mereka dirampas oleh bangsa Romawi. Titik. Belakangan itu latar belakang kenapa mereka ingin menyalib Yesus. Latar belakangnya karena faktor politik. Belakangan muncul Paulus. Karena Anda tidak membaca keseluruhan dari tidak bisa. Pertanyaannya muncul, apa sebabnya orang Yahudi ingin membunuh Yesus, menyalib Yesus? Alasannya adalah karena dosa waris untuk menyelamatkan Kristen, atau semata-mata karena mereka iri cemburu melihat mujizat yang dilakukan, karena ketakutan mereka agar bangsanya tidak dirampas oleh Romawi? Mana yang betul, A atau B? Itu aku pilih yang C. Yang mana yang C? Apa itu? Karena dosa waris? Karena ingin melebus dosa-dosa kalian? Iya, yang tadi, yang kata iri atau iri. Nah, yang itu. Orang itu. Iya, itulah yang menjadi latar belakang. Nah, latar belakang orang membunuh Yesus karena mereka tidak ingin bangsanya tidak ingin dirampas oleh Romawi. Makanya orang Farisi sepakat untuk menyalib Yesus karena mereka takut bangsanya diambil oleh bangsa Romawi. Itu alasannya Yesus disalib. Ya, itu termasuk itu karena politik. Politik orang Farisi. Belakangan baru muncul ide menjual Yesus untuk nebus dosa. Maka para pelaku dosa dari barat, mau nggak dosamu ditebus? Dulu Katolik ada yang disebut kamar pengaduan dosa, surat pengakuan dosa, bayar lunas. Maka mereka semuanya menerima ajaran Paulus. Wah, ini kita kan banyak dosa nih. Gimana caranya? Kau terima Yesus sebagai Tuhanmu, dosamu ditebus. Ya sudah, lakulah ajaran itu. Ya, padahal bukan itu latar belakangnya. Kalau di Katolik latar belakang di Katolik ada itu. Kayak bilik ada pastornya begitu, terus jemaatnya mengaku dosa di balik bilik. Cobalah bikin Katolik, satu. aku pernah lihat kayak gitu. Cobalah, misalnya di kota saya di Makassar ini, pemerintah berkuasa, mereka kemudian otoriter, mereka diktator, pemerintah yang ada di Makassar ini misalnya. Lalu kemudian di atas penguasa yang ada mengumumkan bahwa barang siapa yang ingin dosa-dosanya dihapuskan, silakan datang di kantor ini, di sana dosa kali rame-rame. Tukang judi datang ke situ, tukang pesina, tukang sundal, semua datang ke situ untuk melakukan penghapusan dosa. Mereka akan datang ke sana. Itulah yang dijual penguasa pada saat itu, Romawi, Yunani. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah itu Tuhan palsu. Itu Tuhan palsu. Ya itulah makanya
Ibu ini sudah tahu kenapa Yesus disalib, karena orang Romawi berkehendak menguasai Israel. Bangsa Israel tidak ingin itu terjadi, maka lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa Israel dirampas oleh penjajah Romawi. Sepakat mereka bunuh salib. Itu latar belakangnya. Belakangan baru muncul ide jual penebusan dosa yuk. Jadi Bang Juma dapat datanya dari mana? Sedangkan tidak seperti itu di Alkitab. Yohanes 11 nomor 45 sampai 57 itu latar belakangnya. Kenapa bangsa Yahudi, bangsa Romawi, orang-orang Israel, Bani Israel ingin menyalib Yesus? Makanya baca Markus 14 nomor 1. Mereka kemudian membuat tipu muslihat. Matius 26 nomor 4, nomor 59. Mereka melakukan kesaksian palsu. Mereka bersepakat membuat cara-cara untuk bagaimana menjerat Yesus di pengadilan dengan tipu daya. Bahkan Pilatus di dalam Matius 26 nomor 17, Matius 27 nomor 18, Pilatus mengatakan bahwa mereka seluruhnya menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Bukan karena dosa waris, bukan karena ingin menyelamatkan orang Kristen, enggak, tapi murni karena faktor politik. Karena Romawi, Yunani tidak punya kitab suci, tidak punya agama, hanya aliran politeisme dan animisme dan Hellenisme Stoa. Maka ketika Paulus datang mengajarkan sebuah konsep beragama, mereka terima. Jadilah agama Paulus itu sebagai agama resmi kerajaan. Nah, kerajaan Romawi adalah kerajaan yang sangat besar, Imperium Romawi penguasa kala itu. Maka dia tanamkan seluruh wilayah jajahan di bawah gereja Katolik harus tunduk kepada kebijakan gereja. Itulah yang terjadi sampai ke Indonesia, dibawa oleh para penjajah. Yang mau tunduk kepada penjajah dibaptis, yang tidak mau tunduk dibunuh, diperangi. Muncullah para pahlawan yang tidak ingin ikut ajaran para penjajah. Yang tunduk kepada penjajah, itulah keturunannya sekarang yang ada di Indonesia. Begitu ibu yang cantik, itu sejarah garis besarnya itu. Bang Zuma, ya. Itu tadi Bang Zuma bilang itu yang tentang politik, tentang Roma menguasai Israel, itu memang benar. Tetapi ada satu alasan yang masuk. Kenapa Yesus itu disalib di Yohanes 10 ayat 33? Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Maka disitulah Yesus itu kena pasal penistaan agama dan halal darahnya. Itu cuman alasan yang dibuat-buat. Buktinya ibu lanjutkan nomor 34, 35, Harusnya 36. Bang Zuma mengakui itu. Enggak dong, kan Yesus sendiri yang membantah loh. Baca nomor 34, 35, 36 ibu, baca. Apa dikatakan oleh Yesus di situ ketika dituduh dia menyamakan dirinya dengan Tuhan? Apa kata Yesus? Nah, sekarang Anda menuduh sama seperti tuduhan orang Aku Yahudi. tadi udah setuju yang mengenai politik, mengenai orang Farisi, mengenai Roma menjajah Israel, aku setuju. Tetapi poin yang menyalibkan Yesus itu di Yohanes 10 ayat 33, karena menyamakan dia dengan Allah. Itu cuman alasan-alasan dibuat-buat. Itu alasan dibuat-buat. Sudahlah Bang Zuma. Ibu, mereka kok yang menyebut, mereka yang menggelari Hezekia dengan Yehova yang perkasa, Raja Damai, Allah yang kekal. Mereka kok yang menyebut Hezekia dengan sebutan itu di Yesaya 6 nomor 9 nomor 6. Lalu Yesus mengatakan di data 34, 35, 36, bukankah di dalam kitab Tauratmu, kan begini, kenapa kau ingin melempari aku batu, kata Yesus. Pekerjaan apa yang aku lakukan sehingga kalian ingin melempari aku batu? Apa kata orang Yahudi? Bukan karena pekerjaan sehingga kami ingin melempari kau batu, tetapi karena kau hanya seorang manusia, kau menyamakan dirimu dengan Tuhan. Nah, Yesus jawab, tunggu dulu bos, bukan
Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Tuhan, dia disebut Allah, dan ketetapan itu tidak bisa dibatalkan. Nomor 36, apakah kau masih menuduh aku penghujat karena aku mengatakan diriku sebagai anak Allah, padahal aku ini memang penyampai firman? Jadi siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia boleh disebut sebagai Allah. Kata Yesus, makanya Musa disebut engkau sebagai Elohim kepada Fir'aun. Tuhan juga mengangkat Yesus sebagai Elohim. Di mana Tuhan mengangkat Yesus sebagai Elohim untuk musuhnya? Ya, karena Sabar sikit lagi. Musa itu Nah, di mana Tuhan mengutus Yesus untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang Yahudi musuhnya. Di dalam KPR 2 nomor 36, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan dan Kristus untuk orang jahat. Nabi Musa diangkat juga, dibuat juga menjadi Tuhan untuk Firaun si jahat. Jadi Yesus menjadi Tuhan untuk orang jahat, Musa menjadi Tuhan untuk orang jahat. Siapa yang melantiknya? Pencipta langit dan bumi. Memang Al-Quran menerangkan juga hal yang sama. Surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30. Tuhan karena marah kepada orang jahat, maka Tuhan menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi mereka. Makanya Yesus mengatakan di Matius 12 nomor 38 sampai 40, angkatan jahat, orang-orang jahat ini minta satu tanda, dan kepada orang jahat tidak akan diberikan tanda selain tanda Anak Manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Makanya pada saat Yesus dikuburkan menurut versi Bible, yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kubur tidak ada satupun muridnya. Tidak ada, ibunya tidak, pamannya tidak, opunya tidak, tulangnya tidak, Eda dan Itoknya tidak. Yang menunggu detik-detik Yesus keluar kubur itu hanyalah orang-orang jahat. Baca Matius 27. Itu fakta, itu real. udah gantian ya. Dah. Bang Lanjut. Zuma, Ya. Yesus berkali-kali mengaku sebagai anak Allah. Ya memang. Baik langsung maupun lewat perbuatan dan kuasanya, dan pengakuan inilah yang jadi alasan utama dia disalib, karena dianggap menyamakan dirinya Oke. dengan Allah. Baik. Tolong tunjukkan di mana dia menyatakan dirinya dengan tegas bahwa dia adalah anak Allah. Tunjukkan kepada saya. Kecuali dituduh. Silakan. Di mana? Ayo. Ya itu tadi. Di mana? Yohanes 10. Itu Yohanes tuduhan. 10 ayat 3. Itu tuduhan. Bukan Itu karena tuduhan. suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau Tuduhan. hujat Allah, dan karena Tuduhan. engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Makanya itu Yesus 100% manusia, 100% juga itu dia adalah tuduhan. Allah. Itu tuduhan. Ketika Bang saya Zuma, mengatakan, sadarlah Bang Zuma. ketika saya mengatakan kepada Bom, bukan karena kau itu selalu live sehingga kami ingin melempari kau batu, tetapi karena kau manusia, tapi kau menyamakan dirimu dengan batu. Kau makan aja terus, kau tidak pernah buang air besar. Lalu datang ibu mengatakan, wah ternyata Bom itu adalah batu gendut. Karena saya musuhnya mengatakan itu. Yesus dituduh menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus tidak mengatakan, iya memang aku ini Allah, enggak. Malah dia klarifikasi loh. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun diserahi tugas untuk menjamin firman, maka dia adalah Allah. Dan masihkah engkau mengatakan aku menghujatkan, aku menyamakan diriku dengan Allah, padahal aku ini adalah penyampai firman dan ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Itu kata Yesus. Kau tuduh aku sebagai menghujat Allah. Sementara dalam Torah, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah, maka dia Allah. Makanya Nabi Musa mengatakan apa? Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Nabi Musa loh yang mengatakan itu. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Musa. Anihu. Tapi faktanya orang
orang yang pintar tidak menuhankan Musa. Orang akan paham, oh Musa sedang membacakan, menyampaikan firman Allah untuk ia sampaikan. Begitu juga Yesus. Seandainya Yesus mengatakan, wahai seluruh manusia, aku Gak boleh ini gitu, Tuhan, pakai nama lain. aku ini Allah, aku ini Bapa, akulah Tuhan langit dan bumi. Andaikan Yesus berbicara seperti itu pun, Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sedang mempraktekkan firman Tuhan. Kita baca Yohanes 12 nomor 49. Firman yang datang, barang siapa yang tidak mendengarkan perkataanku dan menolak, barang siapa mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, data nomor 48-nya dikatakan bahwasanya firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Jadi ketika Yesus berbicara, itu bukan dari dirinya. Makanya dikatakan Yohanes 5 nomor 31, jikalau aku Yesus bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu bohong. Itu kata Yesus. Ibu sekarang mengatakan Yesus itu Tuhan sendiri. Yesus tidak pernah bersaksi demikian. Yesus mengatakan itu kalau karena apa? Yesus bicara seperti itu karena Yesus itu dia itu menuju penyalipan, makanya dia ngomong seperti itu. Pokoknya aku masuk normal kamu terus sampai kamu sadar bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mungkin. Selama saya masih waras, ibu tidak akan pernah bisa kemudian menundukkan saya. Selama saya waras, kecuali kalau saya sudah gila, bisa jadi. Selama saya Tetapi kalau masih Tuhan waras, Yesus pilih kamu, kalau Tuhan Yesus sudah pilih kamu, kamu tidak akan bisa. iblis tidak Kamu tidak berdaya. akan bisa untuk membuka yang Ibu, sudah ditutup oleh Tuhan Yesus. Ibu, Jika Tuhan Yesus membuka, maka kamu tidak bisa lagi menutup. Ibu mau mendengarkan saya? Tolong dengarkan saya. Jadi begini, Ibu. Pertama, Yesus ngajar 3 tahun. In the name of Selama Jesus Christ. In the name of Allah. Buka hati dan pikirannya in the name of Jesus Dengar Christ. dulu. Amin. Amin. Dengar dulu, dengar. Sabar. Yesus mengajar 3 tahun, Bu. Dan rangkuman firman-Nya yang diterima dari Bapa, dia katakan dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan muridku percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus, murid yang benar, murid yang asli, domba yang asli, bukan serigala yang nyamar domba, adalah percaya Yesus itu Rasul utusan Tuhan. 1. Di antara firman yang Yesus sampaikan, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mengatasnamakan aku. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang yang berkata, ada Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau pergi ke sana. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Orang pilihan juga akan disesatkan oleh dia. Nah, Yesus di akhir khotbahnya, Matius 23 nomor 39, mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi. Itu tahun 33. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhanku. Setelah Yesus terangkat ke langit, ketika orang-orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus, karena ada 2 orang Yahudi itu, yang pertama yang percaya kepadanya, yang kedua yang tidak percaya alias antikristus. Yang menyalib Yesus adalah antikristus. Itulah yang menyalib Yesus. Apakah Tuhan langit dan bumi membiarkan antikristus ini menyalibkan Yesus? Tidak mungkin. Maka Tuhan menyelamatkan Yesus dari serangan-serangan antikristus. Apa buktinya? Yesus berdoa, Lukas 22, 43, 44.
Bapak, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu daripadaku, biarlah berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku, namun atas kehendakmu. Lalu seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga ia semakin bersungguh-sungguh berdoa, hingga peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Apa tujuan malaikat datang? Yang untuk mengangkat Yesus ke langit. Maka yang ditangkap bukanlah Yesus, yang keluar dari kubur bukanlah Yesus, yang kalian sembah di gereja bukanlah Yesus. Makanya setiap kita berdialog, berdiskusi, berdebat, mana buktinya Yesus itu mengatakan dirinya Tuhan, mengajarkan kekristenan, bla 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 bla. Kalian saudaraku Kristen tidak akan pernah sanggup menunjukkan itu. Kalian hanya mengemis. Yesus berkata dalam Yohanes 10:33. Padahal ucapan itu sudah disampaikan kepada muridnya. Muridnya percaya bahwa Yesus ini rasul. Tapi ketika dikonsumsi oleh Kristen, Kristen percaya Yesus itu Tuhan. Murid percaya Yesus adalah rasul. Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Kira-kira mana yang betul? Mana yang dipersaksikan Yesus di antara keduanya? Yesus bersaksi tentang muridnya, tapi Yesus tidak pernah bersaksi tentang Kristen. Ketika Yesus bersaksi tentang muridnya, tertulis di mana? Yohanes 17:8. Segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya. Muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid Yesus percaya kalau orang yang di depan ini adalah utusan Tuhan kami. Tapi kalau orang Kristen, Yesus adalah Tuhan yang turun ke bumi yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Itu kesaksian kalian. Pertanyaannya, adakah Yesus mengiyakan dan mengaminkan dan mempersaksikan kesaksian kalian? Tidak ada. Kalian bersaksi sendiri. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu fakta, itu real. Yesus Kristus itu juru selamat buat Bang Zuma dan keluarga, dan Anda akan menjadi pendeta suatu hari nanti. Amin. Yesus, sahabat bisa syukuran, Yesus hanya menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Dia, Ibu. Ibu, karena Ibu tidak percaya kepada Yesus, Anda jadi Kristen. Dengar, Karena orang kamu yang semuanya hafal. orang yang percaya Makanya Yesus kamu adalah pengikut Yesus. orang yang percaya Yesus adalah orang yang mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Orang yang tidak percaya Yesus adalah orang yang mendudukkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Itu orang kopla. Ayo. Menurut Yesus, Ibu, untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal Dia sebagai Tuhan atau mengenal Dia sebagai utusan Tuhan? Jujur. Sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Nah, tidak ada nama lain di kolong langit ini selain Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kamu dan saya dan semua orang Indonesia dan seluruh dunia. Ya, itu kesaksian Kristen. Kesaksian Yesus tidak. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang ganteng sebagai rasul utusanmu. Yohanes 17:3. Mana kesaksian Yesus? Hidup kekal mengenal dirinya sebagai Tuhan satu-satunya. Itu di mana tertulis? Di mana tertulis? Ayo. Tuh, kamu aja ngomongnya sampai belepotan kamu tuh. Itu Di cocok mana jadi pendeta tertulis? yang ganteng. Zulkifli Abbas pendeta yang ganteng. Mimpi, Itu Bu. yang nulis buat kamu nanti di kitab selanjutnya. Tidak mungkin aku jadi pendeta. Seorang pendeta mengajarkan orang lain yang waras untuk menuhankan orang yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Hanya orang sedeng yang mau percaya Tuhan ditempeleng. Tutup. Hanya orang sedeng yang mau percaya orang manusia ditempeleng kok dibilang Tuhan. Sama Tuhan Nanti itu maha. kamu nanti yang ditempeleng Tuhan Yesus. Nanti kamu lagi tidur kamu ditempeleng Tuhan Yesus, gimana kamu? Udahlah, jangan difitnah Yesusnya, jangan difitnah. Kalau yang Anda maksud Yesus yang keluar dari kubur itu, saya Karena selalu kamu memang jangan berkelahi sama menghujat dia. Roh Kudus.
Saya enggak ada Kamu menghujat jangan Roh Kudus, menghujat kalian Holy menghujat Roh Spirit, Kudus. jangan menghujat Roh Kudus, bahaya. Nanti malam kamu ditempeleng sama Tuhan Yesus. Kamu bagaimana, Zuma? Yesus tidak berkuasa masuk ke rumah saya. Yesus yang Anda sembah ya. Jangan begitu. Yesus In yang the Anda name of sembah Jesus itu. Christ, in the name of Jesus Christ. Yesus yang Anda sembah itu tidak berdaya untuk masuk ke rumah saya. Mendengarkan nama saya aja dia nggak sanggup. Karena Yesus yang Anda sembah dengan Yesus yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel itu adalah dua Yesus yang berbeda. Catat itu. Ingat kata Yesus kepada Bani Israel. Sabar Bu. Kata Yesus kepada Bani Israel muridnya yang asli. Dia mengatakan apa? Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Mereka akan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapakah Yesus palsu itu? Yang ada di gereja. Ibu, sekarang apakah Ibu percaya Yesus yang Anda sembah itu adalah Yesus yang Maha Kuasa? Ya. Tolong sambungkan dengan ajaran Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, di mana pernah dia mengatakan aku Maha Kuasa? Ya. Pasti Dengan nggak nyambung. segala mujizat, dengan Pasti segala nggak nyambung. mujizat yang sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu, mana ada Baik. orang bisa membangkitkan orang mati 3 hari yang udah busuk dia Baik. hidup lagi, kecuali Tuhan. Dengarkan sahabat-sahabat muslim. Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 30 dia menerangkan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sementara yang Anda imani tadi barusan, Anda mengatakan dia Maha Kuasa. Siapa di luar Tuhan pencipta langit dan bumi yang mau mengklaim dirinya Maha Kuasa? Iblis, bukan? Tidak. Yesus. Iblis tidak pernah memakai nama Yesus. Iblis takut Kata siapa? dengan nama Yesus. Kata siapa? Karena nama Yesus punya kuasa. Nama Yesus punya kuasa. No. Jangankan namanya, Yesusnya aja diobok-obok. Jangan hiperbola. Yesus diobok-obok, ditenteng dia sampai ke bumbungan bait suci, dibawa dia ke padang gurun, dibawa lagi dia ke gunung, dibawa ke jurang sama setan. Jangan sombong. Yesus itu diobok-obok, dijadikan cendol sama setan pada masanya. Bahkan dia dikatakan apa? Jika kamu menyembah aku, wahai Yesus, Matius 4 nomor 7, nomor 6, nomor 7. Hei Yesus, jika kau menuhankan aku ini penguasa bumi. Kalau kau menyembah aku, maka segala kerajaan dan kemegahan dunia ini akan aku berikan kepadamu Yesus. Mau enggak? Bayangkan iblis berani mengatakan itu kepada Yesus. Ayo, datang ibu mengatakan Yesus Maha Kuasa. Yang ibu sebut Maha Kuasa itu adalah dia, esensi yang minta Yesus sembah dirinya. Siapa dia? Yesus tidak pernah mengatakan itu. Dia malah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Malah muridnya Petrus berkhotbah di dalam KPR 2 nomor 22. Apa kata Petrus? Seluruh orang Israel harus tahu yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret, bahwa dia sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia, yang melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Berarti Yesus hanyalah alat untuk melakukan mujizat oleh Tuhan melalui dia. Makanya dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Datang ibu mengatakan Yesus Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa mengklaim diri Maha Kuasa itu adalah iblis. Jadi Anda sedang menyembah iblis dalam nama Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Kalau Yesus, kalau iblis memakai nama Yesus, kenapa saya nggak pernah kesurupan? Hah? Kenapa mau kesurupan? Oh temannya, masa setan kesurupan? Saya nggak pernah kesurupan. Saya nggak pernah kesurupan karena saya percaya ada Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Ada Tuhan Yesus di dalam hati saya. Makanya saya nggak pernah kesurupan. Anda tidak pernah lihat teman-teman Anda yang Sepertinya malah Sepertinya Anda yang mulai kesurupan. Tuh lihat, kamu sudah mulai kesurupan. Lihat, tuh, kamu udah mulai kesurupan itu. Anda tidak melihat itu. Anda
tidak melihat beberapa sekte dari Kristen yang ketika menyebut nama Yesus mereka kesel. Sarabalah. Itu kamu tuh, kamu ada kesurupan tuh. Tuh. Allah. Sadarlah ibu, sadarlah. Aku karena sayang sama Sampai ibu. kapan sih Zuma? Kamu Sadar. udah dari 2017 loh belajar tentang Sadar. ketuhanan Yesus. Kok kamu nggak percaya sama Yesus sih? Udah dari Bagaimana? 2017, udah 10 tahun yang lalu. Kamu Bagaimana mengenal Yesus. Bagaimana bisa saya menuhankan manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi, Bu? Hanya Sementara Tuhan Tuhan- Yesus nanti yang milih Tuhan kamu langit karena udah 10 bumi tahun ini. itu adalah Tuhan 10 yang maha tahun, Juma. suci. Tuhan maha suci, maha tinggi. Oh, ditempeleng. Oke lah. Udah 10 tahun kamu ngomongin tentang Yesus. Ibu, Udah 10 tahun. Kenapa kamu dengar. keras hatimu? Dengar, Yesus itu memang Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi untuk orang jahat. Masakan aku yang waras ini mau ikut-ikut jahat? Sorry. Masa Yahudi yang Sahabat buat Yesus, Salim Yahudi Bahri juga yang Syukran. nyalip Yesus. Gimana sih Juma? Hah? KPR 236, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Untuk siapa Yesus ini dibuat menjadi Tuhan? Untuk antikristus. Siapa antikristus? Yang menyalip Yesus dan yang percaya kepada antikristusnya. penyaliban. Hei, Kamu antikristusnya karena kamu menolak pertanyaannya. ketuhanan Yesus. Pertanyaannya, siapa yang menyalibkan Yesus? Antikristus atau yang percaya Kristus? Siapa yang menyalibkan Yesus? Antikristus atau yang percaya kepada Yesus? Yang menyalibkan? Jujur. Antikristus. Nah, antikristus. Karena menolak Yesus Antikristus. sebagai Mesias. Antikristus yang menyalip Yesus. Pertanyaannya, siapa yang menerima penyaliban sebagai simbol agama? Saya atau Anda? Simbol atas kita itu apa ya, pengorbanan, melihat simbol pengorbanan darah Yesus untuk dosa saya dan kamu, dan diberikan cuma-cuma, gratis, gak bayar, gratis tis, tanpa DP. Kalau begitu siapa Gratis. yang berjasa? Siapa yang berjasa menghapuskan dosa Anda? Antikristus atau orang yang percaya? Tuhan Yesus. Alamak, penyaliban tadi katanya Tuhan Yesus. penyaliban itu pekerjaan antikristus. Antikristus itu bagian dari rencana. Siapa? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Malah Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Mengapa engkau ingin membunuh aku? Sebab kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu? Menyalip aku. Siapa bapakmu? Iblis. Siapa yang ingin menyalip Yesus? Iblis. Kalau Anda mengatakan itu rencana bapak, berarti bapak Anda adalah iblis. Cuma iblis itu adalah bapak pendosa, bapak kaum Nah, pendosa. sekarang Dia adalah pendosa. pertanyaannya. Bapak dari segala dosa adalah iblis. Pertanyaannya, pelan-pelan. Pertanyaannya pelan-pelan. Siapakah yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Tuhan langit dan bumi atau iblis? Jujur. Itu adalah karya keselamatan. Iblis juga ikut berperan. Orang-orang banyak ikut berperan. Semuanya berperan. Tentara Romawi berperan. Imam Kayafas Artinya, berperan. Orang Farisi berperan. Ahli-ahli Taurat berperan. Semua orang berperan atas penyalipan Yesus. Bapak Karena Elohim, itu sudah Yesus. Bapak Elohim berperan. Di mana Bapak Elohim berperan dari untuk sang membunuh? Bapa, melalui anaknya si Firman. Bapak iblis. Firman Bapak itu iblis. Yesus. Bapak iblis karena Yesus mengatakan ketika Yesus tunggu sabar. Bapak sumber pencipta langit dan bumi. Mari saya buktikan pernyataan Yesus dalam Lukas 22 nomor 53.
Sangkamu aku ini penyamun, kau kira aku ini perampok, sampai kau datang ingin menangkap aku membawa pentungan dan pedang, sedangkan aku setiap hari bersama dengan kamu di bait suci. Apa kata Yesus setelahnya? Tetapi saatmu telah tiba, saatnya kuasa kegelapan. Saya tanya sama ibu, kuasa kegelapan itu kuasa Bapa Elohim atau iblis? Iblis. Jujur. Iblis. Iblis. Berarti upaya penangkapan Yesus, penyaliban Yesus, menurut Yesus itu kuasa kegelapan atau kuasa Bapa Elohim? Menurut Yesus. Kan aku udah bilang, iblis juga ikut berperan. Iblis juga ambil bagian di situ. Pertanyaan saya, itu iman Anda. Itu iman Anda. Saya tidak butuh itu. Yang saya tanya, pengetahuan Anda, kejujuran Anda mengakui apa yang dikatakan Yesus dalam tragedi ini. Ketika orang-orang Yahudi datang ingin menangkap dia, kata Yesus begini, setiap hari kok tetapi saatmu tiba, yaitu saatnya kuasa kegelapan. Apa itu? Ya udah, kau ingin menangkap aku, itu adalah kuasa kegelapan. Pertanyaan saya, penangkapan dan penyaliban terhadap Yesus itu kuasa kegelapankah atau kuasa Elohim? Itu iblis juga berperan di situ. Jadinya semuanya ikut berperan. Ada jadi aktor lembutkan utamanya, hatinya. aktor utamanya Yesus, aktor pembantunya iblis. Berarti aktor pembantu duanya itu orang banyak. Aktor pembantu tiga yaitu imam-imam, Kayafas, orang-orang Farisi, ahli Taurat, semuanya ikut berperan dalam karya keselamatan. Baik, berarti dengan kata lain, keselamatan yang ada di Kristen adalah keselamatan dari hasil kerja iblis. Mau menyangkal? Ibu yang mengaku barusan. Ya kalau memang Tuhan udah izinkan, kenapa memangnya? Ya sudah, berpasrah. Ya sudah, kalau keselamatan dalam Kristen itu memang adalah upaya iblis dan Tuhan menginginkan itu, ya sudah, Kristen diselamatkan oleh iblis. Sudah, terimalah itu kenyataan. Makanya Yesus mengatakan, nyala iblis. Kata Yesus begitu. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22-23. Siapa yang diusir? Mereka yang percaya penyaliban sebagai penebusan dosa, bukan kami yang menolak penyaliban. Itu fakta. Andai saja Islam sabar. Kamu sudah mendengar namanya, tetapi kamu menolaknya. Itu kamu. Makasih sahabat Alim Bahri. Andai saja Bang Suma hidup di zaman Yesus, orang yang paling terdepan membela Yesus dari orang-orang Yahudi yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah aku, Bang Suma. Dengan darahku itu ini, kamu seperti Petrus. Itu kamu seperti Petrus. dengan darahku ini, dengan darahku ini akan berdiri sampai titik terakhir untuk membela Yesus. Tapi kalian berada di mana? Barisan iblis yang berkongko-kongko ingin membunuh Yesus. Sebab dengan matinya Yesus, dosa-dosa kalian itu bisa ditebus. Maka kalianlah orang yang pertama akan menyalibkan Yesus. Orang Kristenlah yang pertama yang akan mengkhianati Yesus. Orang Kristenlah yang pertama menggantung Yesus, menyalibkan Yesus. Kenapa? Karena Kristen punya misi, dosa maksiat yang telah mereka lakukan ingin dibayar gratis. Itu fakta, itu real. Maka ketika kalian bertemu dengan Yesus, bukannya berteman, malah diusir. Wa iya douna illa syaitanam marida. Itu fakta, itu real. Bima, saatnya kamu ambil air putih, saatnya kamu minum. Sudah lelah kamu, aku lihatnya. Kamu berbicara terus deh. Tidak ada lelah untuk rasa cinta ini untuk menyelamatkan ibu. Gak ada rasa lelah. Gak ada rasa Tapi lelah. aku udah selamat, kamu yang belum selamat, Juma. Itu aku sudah mimpi. selamat, aku sudah di dalam, Itu kamu masih di luar. mimpi. Kamu Itu masih mimpi. di luar, aku sudah di dalam. Itu mimpi. Bukankah yang diusir Karena sudah 10 adalah dia? tahun, Juma, udah 10 tahun. Sampai kapan kamu mau menunggu? Udah 10 tahun kamu bicara tentang Yesus, tetapi kamu belum siap dibaptis juga. Kata Yesus begini,
Pada saat aku lapar, kau tidak memberi aku makan. Pada saat aku haus, kau tidak memberikan aku minum. Pada saat aku kedinginan, kau tidak memberikan aku selimut. Yesus menerangkan itu. Pada saat orang-orang barat, pada saat orang-orang antikristus mencoba untuk mengajarkan ajaran tentang Yesus, ditampar Yesus, dikutuk, yang memberikan pakaian kepada Yesus. Islam datang memberikan makanan kepada Yesus. Sesungguhnya apa yang kalian tuduhkan terhadap Yesusku itu adalah kebohongan. Kalian hanya mengada-ngadakan. Yang mempengaruhi kalian mengajarkan tentang Yesus begini, Yesus begono, itu adalah iblis. Sungguh Yesus itu manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak pernah dia menjadi tumbal untuk dosa-dosa laknat kalian. Catat itu baik-baik. Makanya Yesus akan datang, yang terakhir akan menjadi yang pertama. Yang pertama akan menjadi yang terakhir. Tertulis di mana kamu bilang seperti itu? Tertulis di mana? Aku nggak baca. Yesus mengatakan, di saat aku lapar. Ini aku buka. Di saat aku lapar, kata Yesus. Itu kata Yesus mengatakan, di saat aku lapar, di saat aku haus. Kalau nggak salah di Matius 25, coba ibu baca. Berikan ayat di Al-Qur'annya, aku cari sini Zuma. Loh, Al-Quran menjelaskan bagaimana orang-orang Bani Israel ketika Nabi Isa bertanya, Man ansari Tidak, aku ilallah. maunya kamu di Al-Quran, karena kamu bilang Islam datang untuk memberikan pakaian, memberikan makan, memang- memberikan minum. Di memang- mana? Aku buka sini di Al-Quran ayat berapa? Quran nomor memang berapa? betul. Itu memang betul bahwa Nabi Isa alaihi salam dan orang-orang yang mengikutinya itu lebih unggul sampai hari kiamat. Itu fakta tuh. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jadi ketika dia datang menyeru, Bani Israel terpecah menjadi dua. Kamu belum Ada berikan yang- ayatnya. Kamu belum berikan ayatnya. Quran nomor berapa? Quran nomor berapa yang kamu Islam memberikan pakaian, memberikan makan, memberikan minum dikala Yesus lapar? Itu ada di Matius 25 nomor 35 dan seterusnya, Ibu. Aku nggak mau dari Alkitab. Tadi kamu bilang Islam datang lucu. memberikan pakaian saat dia butuh pakaian. Islam datang memberi makan saat dia lapar. Islam kenapa memberi minum jadi- saat dia haus. Di mana Quran nomor berapa? Kenapa Ibu jadinya ke Al-Quran? Coba Anda baca di Kan kamu yang ngomong Islam datang. Ali Imran ayat 55. Coba Ibu baca. Ali Imran berapa? Telah juga Matius 25 nomor 35 dan seterusnya. Di sana dikatakan bahwasanya ketika Ali ia Imran lapar, ayat ketika ia Ali Imran ayat berapa? 55, Ibu. Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina taba'uk fawqal ladzi. Merujuk kepada siapa? Orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang menjadikan dia sebagai nabi, rasul, utusan Tuhan untuk Bani Israel, akan diangkat derajatnya, yang mengikuti dia lebih unggul dari orang-orang kafir sampai hari kiamat. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, Ya. aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, Oke. serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang Ya. yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir di hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri Ya. keputusan tentang apa yang kau perselisihkan. Mana? Yo, Allah Subhanahu wa Nggak ada Ta'ala. secara Ya, ini kan kita sedang berselisih kan, dan kok ngawur, dan ngawur kamu. kok ngawur pula, dan orang-orang ini akan adalah berselisih. ini adalah
ayat ini tentang mengangkat Nabi Isa ke sisinya. Ini dasar iman bahwa Isa tidak mati di salib tetapi diangkat. Iya. Lalu yang mengikuti mereka, mereka yang mengikuti Nabi Isa alaihi salam, man ansari ilallah. Siapakah kemudian di antara kalian yang akan menolongku menjalankan syariat agama Allah? Nahnu ansarullah. Kamilah yang akan menolong agama Allah, ajaran yang kau bawa. Al-Quran surah As-Saff ayat 14. Sekaitan dengan Matius 25 nomor 35. Tidak ada kalian ketika orang-orang yang membenci Yesus ingin menyalib Yesus, kalian mengaminkan. Ketika orang-orang yang membenci Yesus mengatakan Yesus mati dalam keadaan terkutuk, kalian aminkan. Ketika Anda membaca Bible, pengajaran dia ditampar, dia diludahin, Anda aminkan. Malah ketika iblis mengatakan berhasil membunuh Yesus atas salib, kalian malah jadikan salib itu sebagai simbol kemenangan. Lalu kapan kalian jadi penolong Yesus? Kapan? Yang menolong Yesus itu kami. Yesus tidak perlu ditolong cuma. Kata siapa? Kata siapa? Matius 25 Saya manusia nomor... nggak perlu menolong Yesus, malah Yesus yang harus menolong saya. No. Yesus Baca penolong Matius yang 25. setia. Makanya aku bilang Yesus baca penolong Matius yang 25. setia. Makanya baca Matius Menolong 25. yang Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberikan aku minum. Itu kata Yesus. Matius 25, 35 sampai 40. Islam yang kemudian datang membersihkan namanya dari orang-orang kufur seperti kalian. Baca Al-Quran surah As-Saff ayat 14. Bagaimana orang-orang yang ingin menolong ajaran Yesus dan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Belajar lagi Bu, belajar. La haula wala quwata illa billah. Setika itu terhadap diri sendiri. Itu namanya zalim. Anda tahu kebenaran tapi Anda percaya kepada apa yang diajarkan oleh orang-orang di luar ajaran Yesus. Itu zalim. Zalim. Yesus sudah mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Ingat ya Bu, itu cerita Matius 7 itu adalah cerita hari penghakiman. Di mana hari itu adalah penentu kita ke surga atau kita ke neraka. Yang ada di sana para nabi-nabi. Nabi-nabi dan umatnya nabi-nabi ada di situ. Masing-masing nabi akan mengakui, ini umatku ya Rabb, ini umatku ya Allah. Nabi Musa juga akan mengangkat tangannya, ini umatku ya Allah. Nabi Abraham juga mengatakan, inilah orang-orang yang mengikuti aku ya Allah. Isa Yesus juga mengatakan, inilah umatku ya Allah. Kalian juga ada di situ. Kalian mau kemana? Kalian datang ke Yesus, ditolak. Datang ke Nabi Muhammad, ditolak. Datang kepada Musa, ditolak. Akhirnya merengek. Tuhan, please Zuma, dulu surah Al-Asaf itu tentang kaum Hawariyun. Iya, itulah para Murid-murid pengikut Yesus Nabi Isa. itu. Betul. Murid-murid Yesus itu setia. Benar. Sekarang apa yang diajarkan oleh murid-murid Yesus? Yesus itu Tuhan atau dia adalah utusan Tuhan? Baca Yohanes 17 nomor 8. Muridku percaya bahwa engkaulah ya Tuhanku yang telah mengutus aku. Muridku percaya. Tapi di luar aku ada yang mengaku muridku, malah dia mengatakan aku Tuhan. Dialah serigala yang nyamar domba itu. Sadarlah Bu, sadar. Mumpung masih ada kesempatan. Ibu nggak rugi merasulkan Yesus, nggak rugi. Tapi ibu rugi menuhankan dia. Kenapa rugi? Karena dia pun dalam Yohanes 4 nomor 22 Yesus mengatakan, aku menyembah. Kata Yesus, 14 itu aku. Isa dan Hawariyun jadi teladan buat umat Muhammad. Kata Yesus nih. Yohanes 4:22, aku menyembah apa yang aku kenal.
Yesus menyembah. Datang ibu menyembah dia. Tapi sekali lagi saya bocorkan rahasia. Yang ibu sembah bukan dia. Yang ibu sembah makhluk asing dalam nama dia. Cuma kamu tuh termasuk Ya. hawariun. Kamu itu termasuk hawariun, yaitu Yes. apa? Pengikut Yesus yang setia. Ya memang kan udah aku bilang tadi. Saat aku lapar, orang Kristen bukan datang memberi aku makan, malah membuat aku semakin lapar. Saat aku haus, orang Kristen datang bukan memberi aku minum, tapi malah semakin mengiyakan kehausanku. Islam datang kemudian mengobati itu semua. Hei Yesus, kamu tidak ditampar, kamu tidak diludahin, kamu tidak dikutuk, kamu tidak dibunuh, kamu tidak disalib, melainkan kamu diselimuti dengan keselamatan, diangkat Tuhanmu ke langit. Coba baca 35 sampai 40, maka dia mengatakan yang terakhir datang akan lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga, dan yang pertama datang yang paling terlambat masuk. Nah, siapa yang terakhir, Islam atau Kristen? Betul, itu kamu. Itu kamu. Kamu Ya. Islam. Berarti- Islam jadi pengikut berarti- Yesus semua nanti. Karena berarti yang awal berarti datang kami yang pertama. menjadi yang Berarti terakhir, kami yang terakhir dan datang menjadi yang awal. Jadi yang awal. Berarti kami yang pertama masuk surga. Iya, karena Indonesia kemuliaan bagi Kristus. Amin. Nah, sekarang kalau kami yang masuk pertama surga, bagaimana mungkin kalian ikut? Kalian bukan yang merasulkan Yesus, tapi menuhankan. Ya kalian dilempar dengan tendangan penalti. 1, 2, 3, ketepak ke neraka. Karena orang Kristen sendiri udah banyak yang murtad. Gak masuk akal. Bagaimana mungkin kita masuk ke dalam surga bersama-sama? Satu penyembah Yesus, satu yang merasulkan Yesus. Ya nggak mungkin lah. Karena sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Apalagi Orang kalau Kristen murtad Yesus dari itu, Kristen, orang Islam murtad untuk percaya Yesus. Jadi dibalik nanti. Orang Kristen yang datang salah duluan dong. yang belakangan jadi Orang Islam masuk Kristen, berarti orang itu tidak memberi makan Yesus, malah semakin membuat udah kalau Yesus nggak lapar. percaya. Nah, itu perkataan Yesus. Pada saat aku lapar, kau tidak memberi aku makan. Pada saat aku haus, kau tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kau tidak berikan aku pakaian. Islam datang menyediakan itu semua untuk Yesus. Kamu tidak lapar, Amin. kamu nggak lapar, kamu Amin. tidak haus, kamu Amin. tidak telanjang. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Habis itu dia iakan semua yang diperlakukan oleh orang-orang Roma terhadap Yesus. Gimana itu namanya munafik? Islam kan menjadi penolong. Islam menjadi penolong, yaitu kaum Hawariun. Kamu termasuk kaum Hawariun. Pengikut Tuhan Yesus yang setia. Kamu itu semua. Ilallah. Tapi kami tidak mengikuti Tuhan, kami mengikuti Rasul. Tuhan itu yang di gereja, yang pinjam namanya Yesus, yang selalu membisikkan orang-orang kalau di hari Minggu, bangun, kau kesini cepat sembah aku, jangan kau mualaf ya, tetap kau makan babi ya, sembah aku dalam nama Yesus ya. Jangan sampai kau masuk Islam, tetaplah kau mati dalam menyembah aku. Aku Yesus loh. Akhirnya apa? Kalian menyanyi Yesus, Yesus, Yesus. Begitu ketemu Yesus asih, siapa sih lo? Aku nggak mengenal kalian. Lu pada siapa sih? Oh gak ah. Aku tidak mengenal kalian. Sorry ya. Itulah yang terjadi. Itu fakta, Ya, itu memang real. banyak yang kayak gitu orang Kristen sekarang. Kok jadi orang Kristen pula yang dicerita? Ibu, sadar dong. Aduh, susah kali membuat orang ini sadar. Itu fakta. Ya memang fakta. Orang yang tidak percaya ada Tuhan ditempeleng, ya mereka meninggalkan ajaran itu. Tuhan kok ditempeleng?
Untuk ditempeleng seorang rasul aja itu nggak layak, apalagi Tuhan. Makanya mereka meninggalkan Kristen. Begitu Ibu. Ya itulah hebatnya Tuhan Yesus. Hebatnya Masih Tuhan hebat, Yesus. Bu. Beri apa ditempeleng pipi kanan, ditempeleng pipi kanan, kasih pipi kiri. Nggak nyambung. Bukan itu. Malah dia protes. Jikalau aku mengatakan perkataan yang benar, mengapa engkau menempeleng aku, kata dia. Bukan dia malah, oh ini pipiku. Ini kan dia tidak melawan. protes. Yesus melawan nggak? Yesus melawan nggak waktu dibawa di tempat penggirikan? Melawan nggak dia? Dia nggak melawan loh. Mbak, waktu ingin disalib, Iya. Emang dia melawan? Enggak. bagaimana mau melawan? Itu sudah rencana sampai Allah. dagingnya tercabik-cabik aja dia nggak nangis, nggak ngejerit seperti ba- domba ba- diem ba- waktu ba- dicukur bulunya sampai botak. Bagaimana mau melawan? Itu sudah rencana Allah untuk menggantikan Nabi Isa. Dia harus disalib. Kalau iblis pasti dia udah kabur tunggang langgang menyelamatkan dirinya. Buktinya dia nggak kabur. Nggak bisa. Dia Pencipta setia langit dan sampai bumi. giginya dicabik-cabik No, sampai no, no, kepalanya no, no, dikenai no. mahkota duri. Dia juga Dengarkan. tidak pernah melawan. Ditombak lambungnya Ibu. dia juga tidak melawan. Bagaimana mau melawan yang iblis- pencipta kalau langit dan iblis bumi sudah yang maha kabur. tinggi dia menginginkan itu terjadi? Kalau iblis Pencipta sudah langit dan lari. bumi. Ibu, pencipta langit dan bumi yang menginginkan itu terjadi. Baca Amsal 21 nomor 18. Ya betul, karena itu karya menggantikan. keselamatan yang diberikan Tuhan Oh, cuma-cuma bukan, kepada kita. salah. Gratis, Aurora, nggak pakai bayar. dikasih keren. Salah Ibu, salah. Coba Ibu lihat nih. Aku mau uji ke pengetahuan Ibu. Matius 16 nomor 23. Coba Ibu baca. Baca. Aku mau uji. Apakah Berapa? Ibu ini beragama karena akal? Nomor berapa? Nomor berapa tadi aku sebut? Lupa aku. Oh, kan lupa. Matius berapa? Sudah mulai Matius 16. Sudah mulai lupa. Matius 16 nomor 23, coba Ibu baca. Ini kita mau uji nih kemampuan Ibu menalar Bible. Ayo. Matius 16. 16. Ya. 23. Ada enggak? Jangan-jangan hilang di situ. Ada. Matius 16 Ada. 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Oke, ini sebelum Penyaliban. ini konteksnya 1 menit sebelumnya Petrus dipuji. Ya ini karena Petrus kayak kamu tadi. Andaikan aku tahun yang lalu aku akan sampai dia disalib. 1 menit kemudian kamu kabur menyangkal Yesus. Itulah Petrus. Sekarang saya uji sama Ibu. Ketika Petrus menarik Yesus ke samping, data nomor 22-nya. Tujuan Petrus itu supaya Yesus itu jangan ke sono. Sebab kapan dia ke sono, dia akan disalibkan, betul? Dia akan disalib kalau dia ke sana, betul? Iya kan? Ya, Betul nggak? Petrus membela, tetapi setelah Iya. tentara Romawi Iya. datang, Petrus Iya. menyangkal. Iya. 3 Tapi Yesus kali dia mengatakan apa? menyangkal Yesus. Sabar dulu, sabar. Tapi Yesus mengatakan apa? Enyala tuyul. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Nggak ada Allah. tuyul di situ, ngaco, nggak ada tuyul di situ. Ya terlalu kasar juga kalau aku bilang setan. Masa Petrus dibilang setan sama Yesus, muridnya? Enyahlah setan. Enak juga ya. Enyahlah setan. Oh, enak ternyata. Setan, kau hanya memikirkan apa, kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, kau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, pikiran manusia adalah kamu kalau ke situ pasti disalib. Tapi pikiran Allah enggak.
Meskipun 1000 manusia di kananmu, 1000 di kirimu ingin menyalibkan engkau, itu tidak akan terjadi. Aku sudah merencanakan penyelamatan untukmu. Itu sudah dinubuatkan itu. 1000 rebah. Iya, anggaplah banyak kali protesnya. Artinya bahwa Mazmur 91 data 1 sampai 16 itu nubuat untuk Yesus. Dengan panjang umur engkau akan kukenyangkan. Engkau hanya menonton pembalasan terhadap orang fasik. Siapa fasik ini? Pemakan suap. Siapa makan suap? Yudas. Maka yang disalib saat itu adalah Yudas. Kata Yesus, "Enyala iblis, kau tidak tahu apa yang direncanakan oleh Tuhan untukku. Aku akan diangkat dan yang akan menggantikan aku adalah Yudas." Itu fakta, itu real. Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai ganti orang benar, orang pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Gantian. Nah, jawab pertanyaan saya. Apa yang dipikirkan Tuhan tentang Yesus? Apa yang dipikirkan Tuhan tentang Yesus tentang penyaliban? Tuhan mau menyelamatkan tentang Yes. Kan Yesus mengatakan kutuk dosa. oh, bukan itu. Enak aja. No. Nih, Tuhan berencana menyelamatkan Yesus. Nanti dulu yang Petrus dulu. Enyala iblis, bukan berarti Petrus iblis. Yesus melihat di balik perkataan Petrus ada godaan iblis, sama seperti waktu Yesus dicobai di padang gurun. Jangan kesalib, pilih jalan muda. Tetapi iblis mau menggagalkan rencana salib. Ibu? Batu sandungan menggagalkan rencana Allah. Petrus dengan niat baik mau melindungi Yesus, tapi kalau Yesus nurut, maka penebusan dosa gagal. Jadi Petrus tanpa sadar jadi penghalang rencana Allah. Sekarang pertanyaannya, Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ibu, kalau keinginan Petrus supaya Yesus tidak disalib itu alasannya iblis di dalam dirinya, bagaimana dengan Yohanes 13:2? Iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib. Masa iblis yang ada di Petrus dengan iblis yang ada di Yudas bertentangan? Yang satu mau Yesus disalib, yang satu mau Yesus tidak disalib. Bukan itu maksudnya. Bukan. Maksudnya adalah kamu hanya memikirkan, Petrus ini memikirkan pikiran manusia. Apa pikiran manusianya? Kalau aku biarkan Yesus ke sana, dia akan disalib nih, kasihan nih. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan, meskipun 1000 orang rebah di sebelah kananmu, kau tidak akan kena musibah. Tidak akan kena. Aku yang akan melindungimu. Nah, pada saat Yesus ingin Kau tetap menggendongku. oh, itu lagunya Yesus di 1000 Mazmur 91. di kaki kiri. Itu nubuatan kata iblis di dalam Matius 4:6. Jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau. Dia akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah itu. Jadi ketika Yesus berdoa, Bapa sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripada aku, tapi bukan atas kehendakmu, maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada dia sehingga dia berdoa langsung sampai ke tanah. Malaikat turun memberikan kekuatan kepada Yesus. Apa yang terjadi? Menatang di tangan supaya Yesus itu tidak disalib. Terangkat dia ke atas. Nomor 16-nya, dengan panjang umur aku kenyangkan engkau. Dia di atas, dikenyangkan di atas, bukan di bawah. Salib seperti yang Anda imani. Nyatakan ke ibu, Yesus tidak, yang asli tidak disalib, yang disalib itu yang menggantikan. Itulah yang kalian sembah. Sekiranya cukup ibu. Sudah sekian lama saya mengajar ibu, mudah-mudahan ibu bisa naik kelas. Satu lagi. Apa itu? Satu lagi. Ngasih kesempatan satu lagi. Silakan. Yohanes 13 nomor 2 menunjukkan
bahwa pengkhianatan Yudas dimulai dari bisikan iblis di hati. Tapi Yesus tetap melayaninya dengan kasih saat membasuh kakinya Yudas. Itulah kasih sayang yang diberikan Yesus kepada Yudas di malam terakhir dia mengkhianati Yesus. Amin. Terima kasih Juma. Iya, terima kasih juga. Tapi ingat kata Yesus, adalah lebih baik sekiranya dia tidak dilahirkan. Kan dia mengatakan Yudas itu iblis. Yohanes 7 nomor 60. Bukankah aku yang memilih engkau? Tapi apa katanya? Satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Yang mengkhianati aku adalah lebih baik jika ia tidak dilahirkan oleh ibunya. Saking kesannya Yesus itu. Makanya dia pada saat perjamuan terakhir dia mengatakan, inilah darahku, inilah dagingku. Itu tujuannya apa? Untuk mencobai murid-muridnya siapa di antara mereka yang akan mengkhianati dia. Karena dia mengatakan, salah satu di antara kalian akan mengkhianati aku. Ternyata Yudas yang adalah iblis. Aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu setan. Kenapa dia mengatakan setan kepada yang ingin berkhianat? Kenapa dia enggak menjadikan dan satu di antaramu adalah pahlawan? Karena gara-gara dia berkhianat, dia melapor kepada tentara Romawi, maka miliaran orang Kristen dosanya ditebus. Kenapa dia tidak mengatakan pahlawan? Satu di antara pahlawan, tapi dia satu di antaramu iblis. Iblis setelah berhasil melakukan salib, meskipun itu bukan Yesus asli, iblis tidak diam, iblis tidak pensiun, iblis lebih parah lagi. Dia mengutus nabinya untuk duduk di tempat kudus, yaitu Paulus, untuk menyesatkan banyak orang. Inilah kalian jadikan rasul, padahal dia adalah wakil si iblis untuk menjual Yesus keluar. Makanya di dalam KPR 17 nomor 23, Paulus berjalan-jalan di Athena dan dia melihat rumah-rumah ibadah, kuil-kuil yang ada. Lantas dia mengatakan, aku melihat kau begitu tekun menyembah kepada dewa-dewa kalian. Dan aku lihat ada tertulis di dalam satu kuil, tertuliskan agnostos theos. Aku datang kepada kalian untuk mengajarkan bahwa apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak tahu, inilah yang akan aku ajarkan kepadamu. Berarti orang Athena, orang Yunani menyembah dewa-dewa dalam nama Yesus. Jadi yang kalian sembah yang bernama Zeus itu dewanya orang Romawi, Yunani, Athena. Tapi nama Yesus dipakai membungkusnya supaya banyak orang yang tertipu. Saya kira begitu Ibu. Istirahat dulu. Semoga Ibu bisa mendapatkan hidayah, lembutkan hatinya. Kamu yang istirahat, ambil air putih, nanti tenggorokanmu. Terima kasih Ibu, istirahat dulu. Salam sama suaminya ya. Sampaikan, Pak, besok aku mau sholat. Ya, terima kasih. Sholat. Dadah. Dadah juga Ibu. Teman-teman, menurut informasi Ibu tadi itu suaminya Islam. Dia juga pernah masuk Islam tapi kembali ke Kristen. Sekarang dia lagi bingung. Dia lagi mencari. Jadi kalau dia agak lama biarkanlah, kasihan. Mana tahu dia dapat hidayah. Adinda bisa syukran. Gitu maksudku. Saat kamu ada air minum nggak? Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Tapi jangan emosi ya. Sebisa mungkin kayak Ibu tadi. Aku layani sampai dunia dalam berita. Yang penting jangan emosi, jangan ngamuk. Diskusi baik-baiknya kita. Selamat malam Bang Cuma. Selamat malam juga kawan. Katolik Protestan. Ini ada tema abang. Apakah betul Yesus itu sepenuhnya Tuhan? Wah. Kaukah itu Ranggalawe? Aku tidak menginginkan engkau kembali kepada pondok ini.
Pedopekan ini tidak kuat untuk menanggung semua dosa-dosamu. Kamu sudah terlalu jauh melangkah, anak muda. Yesus sepenuh apa ini? Yesus sepenuh Dan sepenuhnya bangku. Tidak ada kata ragu-ragu bagi kita. jadi yang ditempeleng sama Yahudi itu siapa, Bang? Ya, mereka tempeleng itu karena mereka tidak menerima. Seandainya dia juga hadir pada dunia ini sekarang, Bang Juma juga ikut di dalamnya. Karena Bang Juma tidak percaya juga. Kan maksudku kalau dia sepenuhnya Tuhan, kenapa dia ditempeleng? Dia sah-sah saja semuanya dia bisa yang artinya mujizatnya dihukum itu semua. Kalau dia- Yesus kalau tidak dia mau menunjukkan Apalah ya Tuhan ditempeleng, bagaimana Bang? kehebatan dia. Oh, Tuhan Nggak mau ditempeleng. menunjukkan itu. Ya? Sasa saja Tuhan ditempeleng, ada-ada aja. Tuhan itu yang membuat alam semesta ini akan jadi bubur, kan jadi debu. Kok bisa ditempeleng sama manusia? Ada-ada aja Bang ini. Jangan membuat orang pada gila apa. Itulah keilahiannya. Keilahian kok ditempeleng. Aduh. Itu kemanusiaan. Seandainya Bang Juma dia hadir lagi dalam dunia ini sekarang, Bang Juma juga mau yang artinya ketipu, yang artinya mau abang hujat kan gitu. Dihujat Aku hujat, Bang. Aku menyadarkan abangku ini. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi yang begitu dahsyat perkasa menciptakan semua apa yang ada pada tubuh kita dan alam semesta ini, kok bisa-bisanya ditempeleng sama orang Yahudi, Bang? Itu mereka tempeleng alasannya mereka tidak terima Bangku. Mereka tidak terima. Apapun alasannya, apakah layak pencipta langit dan bumi ditempeleng? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Masolang generasi. Pencipta kita ditempeleng. Seorang manusia biasa aja ditempeleng itu nggak layak. Apalagi Tuhan langit dan bumi. Ketepak katanya, ketepak turun. Iyalah, ketepak pastilah. Banyaklah bunga mawar Bangku itu aja dulu yang karena jawabannya udah. Iya, bunga mawar sepenuhnya dulu, kan teman-teman. gitu. Sepenuhnya sudah Tuhan. Sepenuhnya teman-teman. Tidak boleh diganggu gugat. Iya. Yang biasanya ada naga-naga. Di sumbernya Bangku, ada sumbernya. Iya. Oke, baik bang. Saya tanya yang jujur. Terlepas misalnya nih, Anda bukan seorang Kristen misalnya, dan Anda menggunakan akal sehat. Menurut abangku ini, masuk akal nggak Tuhan langit bumi ditempeleng sama manusia? Secara manusiawi kita tidak masuk akal, tetapi iman, jalan percaya, yakin. Nah, itu jalan salib itu harus dilalui Bang Juma. Itu udah planning daripada Allah itu sendiri. Itu merupakan bahwa nantinya tertikam bagaimana kan gitu. Di kitab perjanjian lama juga sudah dinubuatkan. Jadi manusia tidak bisa menghalangi itu. Tidak bisa kita jangan kita bilang tidak boleh. Karena itu sudah artinya lewat itulah yang artinya manusia mendapat penembusan dosa. Artinya kalau memang kita terima ya, berdasarkan akal tidak masuk. Tapi makanya bagi orang Kristen Bang Juma tidak ada lagi kata menyembelih domba, lembu, sampai sekarang tidak ada lagi. Itulah emang pernah ditugasin? Itulah terakhir.
Emang Tuhan pernah memerintahkan ke orang Kristen untuk menyembelih? Karena pernah. Dulunya ada Bang, cuma Habil dan Yahudi. Kain bagaimana? Habil dan Itu Kain. Yahudi. Yahudi yang diberi syariat untuk kurban hewan. Habil dan Kain itu menyembah. Oh, itu Kain menyembah, memberikan persembahan kepada Tuhan hasil daripada pertanian dia. Sedangkan Habil bahwa dia memberikan persembahan kepada Tuhan yaitu lembu gitu, lembu hasil peternakan. Iya. Karena Kan dia tadi seorang gembala. menurut akal tidak masuk kalau Tuhan langit dan bumi ditempeleng. Kan itu faktanya. Tapi kok menurut dogma, doktrin, ya sah-sah saja. Jangankan ditempleng, oh dibunuh saja bisa kok. Itu kalau dogma kan gitu. Tapi kalau akal tidak masuk, benar kan? Benar kan? Sekarang dituntut iman, nah Bang, dituntut iman yang artinya yang kita pakai. Iya. Kalau keyakinan Silakan. ataupun kepercayaan kita Ya, bisa kita terima, ya mantap Bangku, Bang, mantap Bang ya, Cuma. ya silakan. Kalau iman kepercayaan ya sah-sah saja. Tapi kalau akal tidak masuk. Ya secara akal kebanyakan mau kita tidak bisa menerima gitu Bang. Ya itulah pastilah itu. Masa Tuhan Yesus Ditempeleng. itu disalibkan. Ya ditempeleng juga. Kenapa dia tidak melawan, padahal segala mujizat dia bisa buat. Air bisa diubah dia menjadi anggur. Orang-orang yang meninggal bisa dihidupkan kembali seperti Lazarus. Orang kerasukan setan bisa diusir, setannya dipindahkan ke babi itu Bang, kan gitu. Iya. Banyak sekali mujizat-mujizat yang diberikan Tuhan. Iya. Tetapi kenapa Raja Herodes ataupun para serdadu-serdadu Raja Yahudi pada waktu itu tidak bisa dilawan? Wah, ini kembali Bangku, bahwa dia harus lewat jalan salib, jalan yang sudah disediakan oleh Tuhan Allah itu sendiri. Ya, kita sambut dulu. Halo Saudara Jol. Iya, tep-tep layar lah, tep-tep layar bosku ya, sekaligus biar enggak lelet. Kalau yang kurang kemahannya Bang, lelet ya, enggak ada tong pulsa kan? Iya. Lelet. Halo Saudara Joli, selamat malam. Halo. Saudara Joli. Bahasa Batak nih Bang, bahasa Batak nih oleh pokka. Boleh buka. Itu bahasa Batak nih Bangku. Abang Oh, pasti gitu. ngerti, paham bahasa Batak kan? Iya. Alai ngapa kita berkata isonia kira. Iya dok kok. Alai bisa mawar mon. Aduh, parah ini. Dengan dong hepeng. Sebenarnya kita nggak usah berantem Bang, ya kan? Iya, mawar. Iya seperti itu Bang Kuang, karena Ada balok kah? ilmu kita berbeda Bang, seperti itu. Ya, thank you. Berbeda. Oke. Jadi apa yang abang ketahui, ya saya yang artinya nggak bisa terima gitu. Apa yang abang nyatakan, saya nggak berterima gitu. Kita segala sapa dulu. pendapat abang. Kita sapa dulu ini. Halo, Bro. Halo. Malam Bang Zuma. Malam juga Katolik Protestan. Kemarin kita baru diskusi Bang. Lupa. Antara Yesus dalam Alkitab apakah tokoh yang sama dengan Isa dalam Al-Quran? Oh ya? Nggak bisa buka kamera ya? Saya akun baru Bang, jadi setelah kita diskusi ada begitu banyak ratusan akun-akun yang meng-add saya, cuman saya tengok hampir rata-rata fake semua, jadi saya nggak terima. Jadi lebih enak diskusi seperti inilah. Halo Kampas. Kampas Rem. Gambas. Halo.
Halo. Jangan waras dulu mana itu tadi? Jangan Nggak waras bisa. dulu biar dapat mawar. Kalau waras nggak dapat mawar lagi. Ya, saya buat pun seperti itu kayak punyeng. Sebenarnya nggak punyeng kan? Nggak punyeng ya. Aku nggak mabuk bangku, nggak mabuk malam ini bang. Kemarin malam mabuknya. Iya kemarin malam ada sekali pernah itu karena untuk obat. Iya. Sekali aku tidur jadi publik tua kan. Pahit tuangnya. Pahit lah bang. Di daerah kami ini banyak itu ada pohonnya, pohon arennya. Oh gitu. Iya bang. Ya syukurlah. Halo, semangat malam. Awas kau bang. Ini Halo, semangat malam. Kayak Judaism itu bang, Judaism. Siapanya? Siapanya bang? Kau yang bilang kan gitu, Judaism gitu. Oh, Bilangin Judaism pun Judaism. oh, Apa? Itu bahasa kerennya itu. iya. Halo, hey, Hei, kali le. Lagi begitu. dia nggak mau, cuma mau naik entah kenapa dia. Masih Ayo, aku teman-teman. bilang bang, bilang satu kacam sampai satu. Iya. Satu miliar. Iya, 1 miliar. Nah, ini kawan kita ini Panci Pondang. Halo, selamat malam. Halo, Bang. Malam. Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka kami. Orang kita Batak juga ini bang. Oh iya kah? Iya. Ini. Tohang. Sama kami. Boleh ngomong sebentar nggak? Buka kamera, silakan. Silakan Bang. Buka kameranya silakan. Nggak harus buka kamera lah. Diturunkan sama ini moderator serius. Abang belum siap. Harus gitu ya. Cuman Jangan terlalu ditanggapi atau pendapat abang cuma ini. Cuman mau ngomong bentar aja bisa nggak? Disuruh buka kamera sama moderator. Ya udahlah, turunkan aja lah. Iya, itu soalnya Nah, aturannya turunkan aja begitu Bang. Oke, makasih ya. Ya. Oke, shalom bang, shalom. Salam Yudaism Kapang. Judaism itu sama marga kami, tohang itu. Iya, tapi kan bukan. Nama aku buat pelik tanpa bulun. Oh gitu. Abang marga Pelik. apa? Aku Ya. sama kayak abang tadi, si tohang gitu. Oh. Si Tuhan. Marga yang tertinggi apa? Marga tertinggi. Apa bang? Apa tertinggi? Marganya. Oh, marga Sinaga. Oh, itu yang paling tinggi kastanya. Keturunan si Raja Lotung khusus. Sinaga si Tumorang, si Tohang. Banyak itu bang, ada sekitar 9 itu. Yang kasta tinggi. Keturunan si Raja Lotung. Itu tinggi kastanya. Ya termasuk kalau kasta tinggi nggak ada itu perbedaan kasta-kasta kalau sama kita itu kasta Brahmana itu ya kalau di mana itu di Indianya atau di apa Hindu yang ada itu mengenai kasta sama kita nggak ada itu yang ada silsilah itu kita akui tarombo bahasa Bataknya ada. Itu Bang Juma. Tapi Bang Juma pertanyaan itu atau tema itu boleh Yesus sepenuh kali Tuhan sepenuh kalau Sepenuhnya. Iya kalau membuat tema kamu jangan membuat orang jadi gentar gitu. Jadi satu bidang apanya Bang? Aku. Seksiologi.
seksiologi, nggak ada seksiologi abang, yang ada sosiologi. Seksiologi ada. S2 aku ambil Sosiologi. jurusan bahasa daerah. Iya. Kebudayaan gitu. Mengenai seks. Nah itu udah nggak cocok itu bang, nggak ada itu di negara kita ini yang artinya jurusan seperti itu kan ada. Ada loh. Halo, selamat malam. Yang ada teknik sipil, teknik bangunan, teknik apa banyak kan gitu. Banyak, ada pun juga jurusan teknik seksi ada. Halo, selamat malam. Super. Heru, Halo Bang, Super Panu. biar aja begitu bang. Diam dia. Coba mawar dulu, mawar. Mawar terus tambah dulu bangku semuanya, tete layar bagus nggak apa-apa, puji Tuhan lah kan gitu, biar kita sumbangkan nanti ke orang-orang yang Ya, mau bantu, bantu lah, yang kurang mampu banyak di sini bang, yang kurang mampu Iya tahu. iya banyak kalau di kampung kami ini. Halo, selamat malam teman-teman. Harus kita Adakah bantu kan gitu. adakah onde-onde? Halo. Bagi artinya namanya zakat kan Bang Juma. Itu kan zakat itu kan Bang Juma. Saya nggak bisa ini nih, belum bisa buka kamera bang. Oh Kalau iya. kita memberi sesuatu kepada orang lain Bang Juma, itu apa namanya kalau di agama kita Bang Juma? Infak sedekah. Timpa ya. Kalau kami Iya. memberi, lebih baik memberi daripada menerima katanya kan gitu. Lebih Iya. baik memberi daripada menerima. Ada juga itu firman Tuhan itu menyatakan seperti itu. Kalau doko artinya apa, Bang? Hah? Doko. Dekah. Doko. Doko. Halo saudara Koko. Enggak ada Koko. artinya itu Bang. Ada ya? Dokon bilang gitu. Oh, Dokon dokon. bilang gitu. Oh, ya. Dokon. Halo. Turunkan. Ada yang bilang turunkan. Bapak nakok mah. Itu maksudnya naikkan. Kok naikkan. Ya naikkan. Dibilang kayak gitu itu. Pelik kenapa Oten nggak mau buka kamera sih? Oh ini aku kenapa mau? Saya yang artinya nggak ada menghina kalian, nggak ada menghujat. Minta apanya aku? Minta bunga mawar penuh. Biar bisa nanti ku buat Gak bisa buka kamera ya, Bang ya? Nggak bisa bang, karena followersnya masih sedikit bang. Namanya baru belajar bang. Oh. Saya mau belajar lagi dari abang ini bang. Ya tapi di ini moderator pasti turunkan kalau tidak buka kamera, itu masalahnya. Memang nggak bisa bang. Dia hanya bisa merekam aja ini, karena follower sedikit kan. Susah itu. Ini abang kita di atas nggak ngapa-ngapain, bertahan dia tinggal di atas. Halo, selamat malam. Halo. 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 Mana moderatornya ini? Tidak ada moderator. Semua takut. Omar Takut ya. Oten sepi yang banyak turunkan si Pelik itu. Pelik tampu bolon ya. Pelik turun. Halo, selamat malam. Harus disyukuri lah Bang Pelik ada di atas, bisa yang artinya diskusi sama Bang Zuma. Halo, saudara Jack. Robin. Iya, malam. Saudara Jack, agama apa Bang Jack? Malam. Malam juga Bang. Malam. Ya. Halo Bang, semangat malam. Gimana perjuangan? Selamat malam. Malam. Robin Pardede. Luar biasa. Robin Pardede menyangkal Allah Tritunggal. Ya. Benar saudaraku. Padahal kalau Saya akan sangkal semua itu. Iya. mengakui Tritunggalannya gitu. Walaupun 3 tetapi 1 gitu.
Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Itu Susah tidak diterima. Buatan manusianya semua itu. Hah? Kalau itu buatan manusianya semua itu. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak. Buatan manusia itu. Tapi kembali yang memang kita akui dan kita percayai bahwa itu benar-benar ada, benar-benar terjadi di dalam historis kan gitu. Intinya historis itu Tuhan itu tidak pernah terlihat, itu aja intinya. Karena itu ada dalilnya. Kita berdasarkan dalil, makanya kita harus percaya kepada Bible kita. Jadi sungguh luar biasa saudara-saudara kita Muslim ini yang menjabarkan itu kepada kita. Kita sangat berterima kasih. Berarti Seperti ini saya abang dulu nggak tidak, tahu itu. berarti abang tidak menerima kehadiran sang anak gitu bang. Gimana? Berarti abang Pardede nggak menerima kehadiran daripada sang anak ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Saya menerima, tapi bukan sebagai Tuhan. Justru saya menerima dia sebagai anak. Sebagai anak saya percaya, tapi anak ruh, bukan anak secara jasmani. Karena Tuhan itu tidak pernah punya anak dan tidak pernah memberanakkan. Nah, itu Tuhan yang benar. Ya, secara Lego. jasmani tidak ada berhubungan badan contoh Iya. antara suami istri tidak ada. Cuman banyak saudara-saudara kita mengimani secara jasmani, makanya blunder. Tetapi dia menanamkan benih dalam kandungan Bunda Maria ya. Seperti itu. Itu bukan benih seperti apa namanya? Seperti kita manusia ini, bukan Ya, seperti itu. betul. Itu namanya adalah utusan. Ya, ciptaan daripada. Jadi Maha Kuasa itu kalau datang ke dunia ini, bahkan dunia nggak sanggup menerima dia, nggak bakal sanggup sampai kapanpun. Nah, karena Yesus adalah utusan, makanya sanggup dunia ini menerima dia sebagai kebenaran daripada Tuhan itu yang terlihat. Jadi untuk menyampaikan sebagai alat. Nah, sebenarnya Yesus itu sebagai alat. Cuman ketika dia sebagai alat ke dalam dunia ini, pada waktu dia lahir, kenapa orang Majus menyembah dia gitu? Orang Majus menyembah Yesus waktu masih bayi dia. ya Mereka wajar membawa menyembah dia. Dia kan guru. Hah? Dia kan guru dan Tuhan. Tuhan dari segala Tuhan, bukan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa mereka menyembah Yesus baru masih bayi dia, baru lahir gitu, disembah mereka, yang artinya mereka sujud menyembah mereka. Ini adalah suatu bahwa orang Majus itu mendapat firman mendapat firman bahwa ada lahir di kota Daud seperti itu ya, di kitab Lukas itu kan gitu. Ada juga mereka terima kan gitu kelahiran Yesus pada malam itu. Salah itu biasa itu Pak. Itu namanya perkiraan daripada manusia. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan itu lahir. Ya, tidak akan pernah. Tuhan itu tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah melahirkan. Tetapi Tapi kalau menciptakan iya. Ya orang manusianya berpikir apa secara pemikirannya. Karena Tuhan itu Bapa itu tidak akan bisa diprediksi oleh makhluk ciptaan. Kita ini kan makhluk ciptaan. Sampai sekarang ada yang nggak tahu Tuhan? Enggak. Maka dikatakan dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 12 itu, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Tidak ada seorang pun, siapapun, termasuk manusia pertama. Ya kita ini siapa kita ini? Nah itu yang termasuk lah. Tapi nggak apa-apa. Kita boleh berbeda. Saya dulu 30 tahun berkecimpung dalam definisi itu, bahkan mengembalakan ya banyak jemaat. Apa yang saya dapatkan? Nah itu tadi, menjadi pendusta. Pendusta apa? Pendusta firman Tuhan. Jadi setelah saya dapatkan firman Tuhan ini ya luar biasa. Itu di dalam Bible, bukan di dalam saudara kita, bukan. Dan itu aku imanin. Aku akan berpegang teguh. Memang Tuhan itu nggak pernah terlihat. Apapun ceritanya, Tuhan nggak pernah terlihat. Itulah Tuhan yang benar. Bahkan dikatakan, kalau kita nggak percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia, ya sebagai manusia ya, kita nggak percaya, kita penyesat.
Kita penyesat. Makanya aku percaya dia datang ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Supaya apa? Jangan jadi penyesat aku. Supaya apa? Supaya aku jangan jadi antikris. Nah, begitu. Makanya luar biasa saudara kita ini. Kita harus belajar dari firman Tuhan. Kalau kita mau belajar, itu Bibel yang berkata, bukan saya. Emang saya ini siapa? Saya nggak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sama seperti Yesus. Antikris itu, kalau menurut pemahaman saya, antikristus itu orang-orang yang tidak menerima bahwa dia adalah Tuhan. Ini kalau antikristus itu ya, kalau menurut pemahaman saya bahwa itu adalah orang-orang yang tidak bisa menerima bahwa dia adalah Kristus Tuhan, kan gitu. Enggak, bukan dikatakan seperti itu. Orang yang tidak percaya kedatangan Yesus itu sebagai manusia itu, kan itu dalilnya, itu yang dikatakan. Orang yang nggak percaya dia datang ke dunia ini sebagai manusia. Jadi aku percaya memang dia datang ke dunia sebagai manusia. Jangan ditambahin, jangan dikurangi firman Tuhan. Saya nggak mau menambahin. Kan itu yang tertulis. Terkecuali dikatakan orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai Tuhan, nah baru. Jadi aku nggak mau membelintir-belintir ayat. Pekerjaan siapa itu? Pekerjaan iblis. Saya nggak mau. Saya udah lama. Makanya yang suka-suka membelintir ayat ini bahaya. Siapa pekerjaan siapa? Itu iblis. Ketika Hawa dan Adam dicobain, ya, makanlah buah itu, kau akan dapat melihat. Dari mana ayatnya ada seperti itu? Ketika engkau memakan buah itu, kau akan mati. Nah, itu ada ayatnya. Dipelintir oleh iblis, makanlah, maka kau akan dapat melihat. Kata iblis, sama ayatnya, seperti seakan-akan seperti yang benar. Kau akan melihat, mana ada ayatnya kau akan melihat, tapi kau akan mati. Itu baru ada. Itu perintah Tuhan. Nah, itu yang saya ikutin. Jadi saya belajar 30 tahun, saya belajar ini, saudaraku. Jadi makanya udah jenuh saya sebenarnya pengajaran-pengajaran dunia ini. Ya, banyak pelintir-pelintirnya, banyak menurut pemahaman pemikiran manusia. Makanya saya belajar berserahlah kepada Yang Maha Kuasa. Apapun yang dikatakan orang, aku nggak mau mengandalkan orang lagi. Udah capek aku mengandalkan bapak-bapak gereja, doktrin-doktrin gereja. Udah capek aku, karena aku akan terkutuk. Di mana dalilnya? Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Makanya aku nggak mau lagi yang mengandalkan dirinya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Otomatis itu menjauh daripada Tuhan. Dan itu saya dulu memang begitu. Hati saya menjauh, sementara yang saya sampaikan firman Tuhan, tapi hati saya menjauh. Tapi sekarang puji Tuhan, ya, saya semakin menjadi lahir baru dengan mengatakan bahwa Yesus adalah utusan, bahwa Bapa adalah Tuhan. Itulah hidup yang kekal. Maka apa kehendak Bapa dalam Yohanes 6 ayat 30? Inilah kehendak Bapa, harus percaya kepada Yesus sebagai utusan. Nah, itu kehendak Bapa. Aku percayai memang dia utusan. Jadi begitu, saudara. Jadi makanya banyak sekarang hamba-hamba Tuhan benci kepada saya. Nggak apa-apa. Masalah persembahan itu nggak boleh. Kita mengambil persembahan hasil dari riba. Nggak boleh. Kadang-kadang banyak hamba-hamba Tuhan seperti saya dulu. Saya sudah mengetahui persembahan-persembahan yang dibawa oleh jemaat-jemaat adalah hasil dari riba yang membuka dengan uang. Saya sudah mengetahui. Tapi saya berdiam diri karena apa? Inilah karena butuh mamon ini. Nanti kalau saya nggak ini, mereka pada lari. Kita harus belajar, ya, takut kepada Tuhan, jangan takut kepada manusia. Katakan iya jika iya. Itulah kebenaran firman Tuhan. Makanya saya nggak pernah takut. Mau jemaat saya sedikit, silakan. Saya perlu kebenaran. Saya lebih takut kepada Kristus, kepada Bapa. Ya, saya lebih takut kepada Bapa melalui utusannya, ya, Yesus Kristus, yang membawa kebenaran firman Tuhan itu. Kenapa? Karena itu dikatakan dalam Bilangan 23 ayat 18 sampai 19. Janganlah engkau membungakan atau meribakan uangmu, baik pun hartamu. Nggak boleh. Tapi lihat sekarang, itu udah nyata-nyata bagi hamba Tuhan, bagi pendeta-pendeta. Siapa tahu ada pendeta di bawah yang menonton. Silakan saudara, mari kita bertobat. Ya, kalau kita sudah mengetahui persembahan yang diberikan oleh jemaat itu adalah hasil dari persendalan, kita sekat. Mohon maaf saudaraku. Lebih baik kita 2-3 orang berkumpul di dalam nama Bapa. Kalau persembahan itu bagus, Ya, Bang. lebih baik kita berkumpul 2-3 orang di dalam nama Bapa daripada kita
berkumpul di dalam berkata begini, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku berada di sana. Jadi nama Bapa sesungguhnya bukanlah Yahweh Elohim seperti yang diimani oleh bukanlah Yesus, bukan itu nama Bapa yang asli. Nah, ini perlu diketahui juga buat Kristen-Kristen. Nama Bapa yang benar yang diberikan kepada utusannya adalah Immanuel. Dalam Yesaya 7:14, Matius 1:23. Nah, itulah nama Bapa. Jadi nama Bapa itu satu. Tidak bermacam-macam. Lihat sekarang, dimacam-macamkan nama Tuhan. Makanya saya iri kepada saudara kita Muslim. Mereka memiliki nama Tuhan itu satu. Ketika mereka pergi ke Arab atau ke India. Tes. Ya, dari mana Bang? Katolik Protestan? Saya Protestan. Masih ya? Saya Protestan, Pak. Silakan buka kamera Bang. Silakan. Aduh, minta maaf, sini gelap sekarang. Posisi udah gelap, Pak. Nggak bisa lagi. Di kamar? Ya? Iya, udah gelap sekarang. Jadi gini Pak, gini ya Pak Suma, dapat bertanya kepada Pak Robin Perdede. Berarti Bapak Kristen apa Muslim nih posisi sekarang nih? Mic Bapak Kristen. itu, mic-nya ke mute itu. Termute. Dulu itu disebut namanya Nasoro atau Nasrani. Ya sekarang zaman sekarang ya itulah. Ya menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya, bukan pengikut Yesus yang palsu yang dimulai dari Paulus, enggak. Menurut Pak Robin yang menurut Pak Jangan Robin. menurut saya, nanti saya terkutuk. Jangan menurut saya. Kalau berbicara dengan saya, jangan menurut saya. Menurut firman Tuhan. Loh. Kalau menurut firman Tuhan, Jangan menurut saya. Ini saya menarasikan firman Tuhan, bukan menurut saya. Tuhan berbeda dengan apa yang Bapak Jangan pernah mengatakan ya. Kalau mau berdebat jangan di sini. Bentar dulu Pak. Pak. Saya bukan menafsir. Menurut firman Tuhan. Yang saya jabarkan ini menurut firman Tuhan. Kalau kamu bilang firman Tuhan, saya pun bilang firman Tuhan. Gitu, bro. Suma pun bilang firman Tuhan. Mana menurut firman Tuhan mana? Baca mana dalilnya? Jadi, mana dalilnya? Jadi menurut kamu, Robin, mana dalilnya menurut firman Tuhan? Coba spill. Apa bukan? Sebentar dulu. Kamu mau congor aja nih. Makanya aku dah. Kamu tadi bilang ada. Kenapa kau kepanasan, saudara? Kamu nggak mau ngomong? Bagaimana? Kenapa kau kepanasan? Bro Robin, ini ranahnya diskusi. Kenapa kau kepanasan? Lah, kepanasan gimana? Diskusi tapi kau kenapa kepanasan? Kayak gini. Coba di mana dalilnya? Tunjukkan sama saya. Saya ini berbicara berdasarkan dalil. Di mana dalilnya? Tunjukkan sama saya. Kan di mana dalil apa? Tunjukkan firman Tuhan yang itu mana? Yang mengatakan ini seperti kau katakan tadi. Saya tanya dulu. Saya mau validasi kamu ini orang. Kau bertanya itu berdasarkan firman Tuhan. Aku nggak layani orang bertanya kepada aku kalau nggak berdasarkan firman Tuhan. Saya nggak mau melayani itu. Kalau ini cuma silakan aku ngomong. Bentar dulu. Allah SWT itu Tuhan apa bukan? Nah, saya mau cek kamu nih Muslim apa Kristen. Jangan tipu-tipu di sini. Kau jangan sampai ke sana. Itu bukan ranah saya. Itu ranah saudara kita. Kau jangan pancing-pancing saudara kita. Ya, ranah kita yang kita bahas. Silakan, di mana ayatnya? Jadi kau Islam apa Kristen? Saya tanya kamu nih. Saya udah katakan saya Kristen sejati. Kau nggak percaya terserah. Saya tidak akan pernah, karena itu dikatakan dalam firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 16. Jangan kau pernah malu menjadi Kristen. Bentar dulu. Titik. Karena yang kamu Jangan tar dulu. tidak seperti Kau jangan mencoba-coba saya. orang Kristen. Jangan pernah kau mencoba saya. Tuhan kamu itu namanya siapa? Gitu. Kau coba tuh kau. Izin Pak Bang Juma yang saya hormati. Kalau nggak dia tunjukkan wajah jangan dinaikkan. Turunkan saja. Saya udah layani dia kok. Baru satu pertanyaan, kamu udah kelabakan. Ini bukti. Bukan kelabakan. Kita tunjukkan wajah. Kita secara fakta. Kamu mengatakan inilah Kristen ini. Inilah saudara-saudara saya ini. Kebencian aja yang dibawa. Kebencian aja. Kepada sama Kristen aja bawa kebencian. So menguji-uji saya kau. Selamat malam abang-abangku.
Semangat malam. Selamat malam, saudaraku. Ya, silakan, saudara. Saudara on cam, saudara. Ya bang, oke. Selamat Iya, malam semuanya. siap. teman-teman. Jadi apa ya? Apa yang dibahas ini malam Bang Suma? Ya, terserah saudara lah. Yang penting no judge, no justice, no penghinaan. Silakan. Saya itu naik ini apa ya? Saya hanya mau bertanya saja sama. Boleh saya bertanya sama Bang Robin kah, Abang? Silakan saudara, saya welcome. Yang Oke. penting jangan sampai menghakimi saya, itu aja. Oke, enggak. lanjut. Saya itu saya kan enggak pernah menghakimi orang, Abang. Saya Mantap, luar boleh biasa. bertanya. Tadi saya nonton di bawah. Bang apa ya, Bang Robin ini agama Kristen juga. Dari Kristen mana, Bang? Kalau saya dari Protestan, Abang. Saya Kristen sejati, Bang. Dari aliran karismatik, Bang. Oh, karismatik. Iya. Oke, Abang. Jadi, maaf Abang, kalau berdoa di dalam karismatik itu cara berdoanya, Bang, pembuka Bapa doanya kami di sorga. dikuduskan. Doanya ya. Dikuduskanlah Benar. namamu. Jadi Iya. kalau kita, oh iya, dikuduskanlah namamu dan bla bla begitu seterusnya. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu benar. Oke Bang. Jadi di saat kan di dalam agama Protestan itu Abang, kalau kita mulai membuka membuka ibadah dikatakan bahwa dimulai ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Jadi begitu Bang ya, di dalam Protestan begitu. Iya. Itu dalam Katolik, kalau karismatik itu nggak ada, Bang. Oh iya. Makanya saya bilang Iya. dalam Kita boleh berbeda, yang penting kita jabarkan ya. Itu nggak apa-apa, itu benar. Di dalam aliran karismatik, nggak ada. Tapi kalau Katolik, Protestan itu ada. Ya, silakan, Bang. Jadi begini Abang ya, saya hanya mau ini karena di sini tadi saya dengar-dengar turun bahwa ya saya sepakat Abang. Saya sepakat bahwa Allah itu sang pencipta itu satu Amin, Abang. amin. Ya, cuma yang saya mau tanyakan sama Abang mengenai ayat yang sesungguhnya di dalam Lukas 2 ayat 11 itu yang dikatakan bahwa sesungguhnya telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, yang saya mau tanyakan itu siapa sih yang dimaksud Kristus Tuhan itu Bang Robin? Terima kasih Bang. Oke. Jadi Kristus itu adalah Yesus. Ya. Tuhan di kota Daud. Apa arti daripada Kristus? Ya, kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan artinya Kristus. Kristus itu berarti yang diurapi. Ya, Itu kan yang ada diurapi. titik atau koma. Itu ada koma ya. Ya. Itu nggak langsung diratakan. Jadi seakan-akan Tuhan, bahwa Kristus itu adalah Tuhan, bukan. Jadi Kristus yang diurapi Tuhan, ada titiknya, yang diurapi oleh Tuhan, bukannya maksudnya Tuhan Kristus itu adalah Tuhan, bukan, tapi Kristus itu yang diurapi oleh Tuhan. Nah, itu maksudnya. Jadi kita harus paham di sana, karena di situ ada titik. Terkecuali nggak ada titik atau koma, ya dilangsungkan langsung, benar bahwa Kristus itu adalah. Sementara jadi itu ada dua oknum sebenarnya, Kristus dan Tuhan. Jadi Kristus itu artinya yang diurapi oleh Tuhan. Nah, itu maksudnya kalau secara ya membacanya, kalau kita paham, makanya jangan disatukan. Kalau disatukan pahamannya akan menjadi satu, seakan-akan seperti Kristus yang menjadi Tuhan. Sementara itu memiliki dua beda pribadi. Kristus beda, Tuhan beda. Jadi arti Kristus adalah yang diurapi. Yang diurapi titik Tuhan. Begitu saudara kalau bacanya. Makanya baca di sini perdebatan. Jadi Kristus itu diurapi oleh Tuhan. Siapa Tuhan itu? Bapa. Bukan Yesus. Oke Bang, sudah Bang. Tapi oke. Saya sudah paham itu Ya, kata diurapi silakan. Bang. Iya, saya sudah paham ya. Maaf ya Bang Sumain, saya bertanya sama Bang. Iya. Paham ya Bang. Saya sudah paham itu bahwa yang diurapi itu adalah Kristus. Tapi yang menjadi pertanyaan saya di sini Abang, di situ kan telah lahir bagimu Kristus, yaitu Tuhan ya. Jadi yang dimaksud Tuhan di sini Bang siapa sih sebenarnya yang dimaksud Tuhan ini? Kan tidak ada kata urapi di situ. Bapa. Ya, tidak ada kata urapi di situ. Langsung Ya kan dikatakan kita harus pahami telah dulu lahir apa bagimu arti dari Kristus. Kita harus Ya. paham dulu arti daripada Kristus. Kita harus paham dulu. Kristus kan berarti diurapi.
Diurapi oleh siapa Tuhan? Siapa Tuhan itu? Bapa yang tidak pernah terlihat. Apakah saudara sudah pernah melihat Tuhan? Saya mau tanya dulu kembali. Belum, tidak pernah. Apakah saudara sudah pernah melihat Tuhan? Belum Nah, itu makanya dikatakan yang diurapi Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan itu tidak pernah terlihat. Oke, Bang. Terima kasih ya. Oke, Makanya banyak kita saudara-saudara kita mengatakan Tuhan itu terlihat. Dikatakan, iya, saya ikutilah. sama-sama. Ya, oke, Bang. Saya ikutilah narasi Abang ini. Satu lagi pertanyaan boleh, Abang? Boleh satu lagi pertanyaan abangku? Boleh, Abang silakan, Robin? silakan. Oke, saya mau bertanya tentang Yohanes 14. Boleh, 14 silakan ayat saudara, 9. aku bilang silakan. Iya, Yohanes 14 ayat 9. Di situ dikatakan bahwa kalau kamu mau melihat Bapa, Bapa itu adalah aku. Nah, siapa yang berkata di situ adalah Yesus. Nah, yang dimaksud di situ siapa Bapa itu yang dimaksud oleh Yesus? Karena Tuhan Yesus berkata sama Filipus, sudah lama kita bersama. Gampang Filipus, itu, tapi Bang. kau belum mengenal Bapa. Jadi kalau kamu mau mengenal Bapa atau melihat Bapa, lihatlah aku. Itu di dalam Yohanes 14 ayat 9. Kurang lebihnya begitu, Bang. Siapa yang dimaksud Yesus Bapa di situ? Gampang, Bang, jawab itu, Bang. Jangan asal gampang. Gampang jawab itu, Bang. Kita jawab secara ilahi. Ya. Secara ilahi. Diam dulu saudaraku. Nah, inilah bagaimana ini saudaraku Juma. Saya mau diskusi dengan tenang. Jangan ada yang potong-potong saya. Diskusi dengan saudaraku ini akan saya jawab. Gampang. Filipus dia nggak apa yang dimaksud dengan ya kau Filipus, bagaimana pula kau mengatakan tunjukkanlah Bapa itu kepadaku? Sebenarnya Filipus itu sudah sekian lama Bapa bersama dia. Apa yang dimaksud dengan Bapa adalah roh, bukan tubuhnya Yesus. Berpaham dulu ya. Karena apa yang ada di dalam Yesus ada di dalam Bapa. Itulah roh yang ada berdiam di dalam Yesus. Itu yang dimaksud. Makanya yang sekian lama bersama Bapa itu bersama Filipus adalah roh yang ada di dalam Filipus. Maka dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24 bahwa Tuhan itu adalah roh, bukan jasadnya, bukan tubuhnya, Pak. Mohon maaf. Nah, ini yang banyak sekarang orang disesatkan, mempertuhankan tubuh Yesus. Kalau kita adil real, kita harus mempertuhankan apa? Karena sebab penyembah-penyembah benar sudah datang. Penyembah dalam roh dan kebenaran, Yohanes 4 ayat 23. Kita harus adil. Makanya kita percaya roh itu kan tidak pernah terlihat. Jadi kita harus menyembah kepada yang tidak terlihat. Maka akan nyambung dalam Ibrani 11 ayat 1. Apa dikatakan sana? Itulah iman. Berbahagialah bagi kamu yang tidak pernah melihat melainkan percaya. Itu iman. Jadi kan roh nggak pernah terlihat. Mana ada yang bisa melihat roh? Kenapa abang begitu saudaraku. tidak percaya? Kenapa abang Fardedi tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ini saya mau mesin nanti sama saudara, giliran saudara. Nanti saya boleh satu-satu. Saya akan jawab semua pertanyaan saudara. Oke, terima kasih ya. Tunggu Ya, silakan, dulu, Bang. tunggu. Ya, oke. Jadi, oke lah Abang Robin. Abang Robin ya. Nah, Ya, tadi siap. kan Abang berbahasa roh, bahwa tidak ada orang yang melihat roh. Nah, bukankah di dalam Yohanes 1, ya Yohanes 1 ayat ya Yohanes 3 ayat 16. Di situ Allah sudah mengatakan jelas-jelas bahwa kukaruniakan ya, aku akan mengaruniakan anakku yang tunggal, supaya barang siapa ini mengaruniakan ini, kalau saya tidak salah, ini mengaruniakan artinya memberikan cuma-cuma anaknya itu. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya dia mengaruniakan kepada seluruh umat manusia. Jadi seluruh dunia dia karuniakan anaknya ini. Siapa itu anaknya yang dikaruniakan itu, Abang? Mantap, gampang juga. Anaknya itu adalah roh, bukan jasad. Siapa itu Karena roh roh? itu Siapa itu turun dari roh? surga. Siapa itu roh? Siapa itu roh? Roh itu adalah Bapa itu sendiri. Bukan Yesus, Abang. Ya, begitu paham. Yesus menyatakan Roh anaknya. itu adalah milik Bapa itu sendiri. Bukan Yesus. Apa arti daripada roh? Kehidupan. Kehidupan itu tidak pernah dimiliki dunia ini. Kehidupan Siapa itu yang yang memiliki memberikan adalah yang kehidupan menciptakan itu, Abang? kehidupan. Iya, oke Abang. Saya Gimana? paham, Abang. Ya, siapa roh Tapi- itu, Abang? Bukankah Yesus itu? Bukan. Roh itu Lalu adalah siapa yang memberikan Bapa keselamatan? itu. Yang dimaksud Bapa itu. Kalau akan Yesus memberikan hanya keselamatan. wadah. Siapa itu yang dimaksud? Yang memberikan keselamatan adalah Bapa. Itu intinya. Bapa, bukan Yesus. Makanya kenapa Yesus selalu lapor kepada Bapa? Ya,
Yang menyembuhkan orang sakit adalah Bapa. Yang menghidupkan orang mati adalah Bapa melalui alatnya Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah utusan, alat yang untuk dapat dilihat supaya Abang bukti tidak kepada percaya. semua Jadi manusia Abang berdosa. Robi tidak percaya. Oke. Kita akhiri debat ini, bagaimana, Abang Robin. bagaimana? Satu pertanyaan Abang buat Abang Robin. Jadi Abang Robin tidak percaya Satu kalau lagi. Yesus itu juru selamat. Kalau Yesus itu juru selamat. Yesus adalah juru selamat, tapi bukan Tuhan. Kenapa saya katakan juru selamat? Saya percaya dia juru selamat. Dia sebagai contoh bagi semua umat manusia yang telah berdosa. Kalau dikatakan ada nggak manusia yang pernah hidup di dalam dunia ini yang suci? Ada. Itulah Yesus. Maka dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Benar. Makanya kalau kita mau hidup, Tidak usah kita lari ke contoh Tuhannya Yesus itu ya. Saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya bertanya saja, apakah Bang Robin yakin bahwa Yesus itu adalah juru selamat? kalau Allah juru selamat enggak. Tapi kalau juru selamat iya. Jangan pakai Allahnya. Pada Allah ya siapa? Allah. Ya, juru selamat untuk siapa, Bang? Juru selamat untuk siapa? Yesus ini juru selamat untuk siapa? Juru selamat untuk semua umat manusia. Yang percaya kepada Dia kan? Yang mempercayai dia. Justru saudara kita Muslim yang mempercayai dia, bahkan memuliakan dia, itu fakta kok. Fakta, saya nggak bilang muluk-muluk. Iya, sama-sama. Oke. Thank you. Terima kasih saudaraku. Assalamualaikum Dinda Silakan Diansa, teman-teman yang mau lanjut. monitor. Waalaikumsalam Gurunda Zuma. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum teman-teman Salam. muslim yang ada di bawah dan di atas. Shalom, Lanjut, selamat Gurunda. malam. Iya, silakan Dinda. Saya Saya lagi kecil belajar. aja Gurunda, Afan. Lanjut ya, lanjut. Mohon ambil alih dulu sebentar. Lagi belajar. Waduh, lagi belajar. Silakan Gurunda. Ini ada teman-teman tuh, sudah ada nganga ini yang satu nih, si Leonardo yang idiot. Anda lihat mukanya tuh dari tadi, muka orang bingung. Mengangan namanya itu Kalau sebenarnya. idiot ngapain dinaikkan? Jangan terlalu panik semua. Tuh. Ini dari tadi saya dengar kalian bicara tentang agama. Assalamualaikum Agama, warahmatullahi Tuhan, wabarakatuh, Tuhan. Gurunda. Waalaikumsalam. Bang Yang Ardi, semua notabene nggak ada. Wabarakatuh, Bunda Rahma. Bang Ardi, mas sebentar, Gurunda ada kegiatan. Ada kegiatan? Iya, Ada ini Gurunda sih- kerja ini. Tuh, Iya, paten lanjut nih Bang Suman. dulu, Bang. Oke, Saya siap. tutup dulu Bang semuanya teman-teman yang saya lagi. Gimana Bang Juma lagi Gimana Bang? belajar. Gimana Bang, siapa ini? Mayat ya ini, Bang Mayat ya. Gimana Bang Mayat? Leonardo, itu yang dimaksud. Iya itu kan Oh, depannya kan saya Mayat. dipanggil Mayat, Sorry, Paten kemana kau Ardi? Milet. Dokter Ardi, Sorry. Dokter Milet. Cebol. Sorry, Milet maksudnya. Iya, siap. Gimana Bang? Wah, pada kumpul ini Ardi, Handi. Wow, keren nih. Ada Bunda Marwara. Silakan Bang. Orang-orang Apa yang yang- beragama semua. apa yang mau- percaya nggak ada? Enggak, tadi Abang bahas apa tadi? Enggak, Silakan, Bang. saya dinaikkan Bang Suma karena saya minta naik. Saya asik dengar penjelasan Bang Robin ini. Saya benar-benar sepakat dan setuju. Itu nalar, logik sekali. Dengan Cuma yang nggak masuk dengan akal Bang kepada Robin saya, maksudnya. orang-orang terlalu percaya sesuatu hal yang nggak ada. Itu yang saya bingung. Terlalu percaya sesuatu hal yang nggak ada. Nggak ada itu gimana maksudnya Bang? Iya. Masuk. Kalau saya yang nggak ada maksudnya. saya kepada Bang Luther tadi, Bang Luthernya ini Bentar dulu. Luther gitu. Izin dulu ya. Iya. Tadi sebenarnya pertanyaan Pak Luther ke Pak Robin itu ada yang miss juga penjelasan Pak Robin. Pertama Lukas 2:11. Benar Pak Robin tuh bahwa yang dilahirkan Bunda Maria itu seorang yang lahir diurapi oleh Tuhan. Jadi Bunda Maria itu melahirkan seorang manusia yang diurapi oleh Tuhan. Itu bahasa sederhananya. Intinya tidak mungkin manusia itu melahirkan Tuhan, tapi manusia yang melahirkan seorang manusia yang diurapi oleh Tuhan, yaitulah Yesus. Deal di situ ya Pak Robin ya. Yang kedua, kata Filipus, sekian lama kau bersama aku. Kalau kau melihat Bapa, kau melihat aku, kau melihat Bapa. Artinya apa?
Apa yang diajarkan oleh Yesus untuk Bani Israel bersumber dari Bapa yang mengutus dia. Itu bukan berbentuk semacam melihat fisik. Itu kedua. Yang ketiga, terakhir tadi apa? Yang ketiga lupa gue itu. Ada 3 pertanyaannya. Ada yang ingat nggak? Yesus itu juru selamat. Yesus memang juru selamat. Mohon maaf Pak Robin, kami nggak sebagai Muslim nggak setuju. Yesus diutus untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh dunia. Jadi Yesus juru selamat untuk Bani Israel. Itu saya luruskan. Kira-kira ada 3 item tadi. Penjelasan Pak Robi mendekati 80% kebenaran. Itu Pak Luther. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti. Lanjut. Oke Bang Hendi ya. Terima kasih Bang Hendi. Saya konfirmasi sedikit Abang ya, bahwa ini ada ada statementnya Pak Handi ini, Pak Handi ya. Ada kisah kalam gitulah. Ya, yang mengatakan bahwa Yesus lahir hanya untuk untuk orang Israel saja, Bang ya, begitu ya. Iya. Jadi saya berpedoman di dalam Yohanes 3 ayat 16 Abang. Ya, bahwa itu yang saya pedomani, saya sebagai iman Kristen, bahwa siapa yang percaya kepada Yesus bukan cuma orang Israel saja yang diselamatkan, tetapi tadi statementnya Pak Robin mengatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat kepada siapa saja yang percaya kepada dia. Jadi bukan hanya untuk orang Israel saja. Menurut saya, karena ini Yohanes 3 ayat 16 di situ sudah betul bunyinya di situ bahwa aku akan mengaruniakan anakku yang tunggal kepada dunia ini. Jadi seluruh dunia. Dia tidak berbahasa di situ bahwa Tuhan mengaruniakan anaknya untuk bangsa Israel saja, tetapi seluruh dunia. Kalau siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang saya pedomannya, Bang. Kalau Matius 15:24 bagaimana Bang bunyinya? Yang mana? Aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Itu kata Yesus juga. Disitulah ada domba yang hilang di situ. Tetapi ingat gak ceritanya itu adalah ibu-ibu yang datang di situ bahwa Yesus, tolonglah aku, anakku lagi kesakitan. Maka Tuhan Yesus mengatakan di situ ada 4 di situ pertanyaan yang dikasih Yesus. Bahwa ada pertanyaan yang paling fatal, yang paling terakhir itu bahwa kamu itu adalah anjing. Tetapi karena imannya ibu itu, walaupun dikatakan dia adalah anjing, tetapi iman ibu itu mempercayai bahwa Yesus itu adalah juru selamat, makanya dengan imanmu aku selamatkan. Dengan imanmu aku selamatkan. Bahwa artinya begini Bang, menurut pemahaman saya, ini kan beda-beda kita pemahaman. Nggak ada ngomong gitu. Ya, beda-beda pemahaman. Walaupun saya ini dikatakan anjing, katakanlah saya ini anjing. Orang Israel itu di luar daripada Bani Israel. Nggak ada ngomong itu, fitnah itu. Oke, gantian ya. Jadi kalau memang Anda percaya dua-duanya, Yesus hanya diutus Bani Israel, ada juga mengatakan untuk seluruh dunia, silakan Anda memilih salah satunya. Ini bertentangan, itu satu. Yang kedua, Yesus berkata kepada orang di luar Bani Israel, kata perempuan Samaria yang mau mengobati anaknya itu, Yesus mengatakan di luar Bani Israel anjing. Betul ya Pak ya? Jadi Anda ini bukan Bani Israel, mohon maaf. Anda yang disebut anjing oleh Yesus, mohon maaf nih. Karena Anda bukan. Anda setuju nggak? Anda Iya, oke. Terima kasih Abang jawabannya. Iakan, terima kasih. Diakan. Anda mengaku. Ya, saya iakan itu Abang, tetapi dalam arti bahwa jangan di-mute. Tapi dalam arti bahwa disitulah contoh seorang ibu ini bahwa walaupun cobalah saya akan kasih analogi sedikit Abang ya, mohon maaf ya Bang Sumaya, saya sedikit ambil waktunya Bang Sumaku ini. Ada 4 masalah yang ditemui ibu di situ waktu menemui Tuhan Yesus. Pertama cobaan yang ditemui ibu itu waktu dia datang itu, Tuhan, ya begitu berseru. Apa kata Yesus? Iya, Yesus itu dia tidak mau mendengarkan. Nah, kalau kita ambillah contoh, saya mau membawa anak saya kepada Bapak lah contohnya. Saya mau datang mau bawa anak saya mau disembuhkan. Bapak, tapi suaranya Bapak tidak mau mendengarkan saya. Kira-kira apa yang saya mau alami kira-kira? Bang, saya akan kecewa. Ini kita udah simpulkan. Dengar dulu, saya akan kecewa. Itu pertama. Yang kedua, muridnya Tuhan Yesus mengatakan usir ibu ini. Bang, cukup Bang. Kalau saya mau datang bawa, dengar dulu Abang, kalau saya mau bawa anak saya kepada orang itu kemudian ada orang usir, tentu saya akan berpikir lebih baik kita pergi. Karena kita diusir. Kemudian yang paling terakhir dikatakan anjing, tetapi dia tetap bertahan dan akhirnya apa? Dengan imanmu lah kamu akan kuselamatkan. Oke, baik, gantian Bang. Itu artinya bahwa bukan cuma Bani Israel saja yang disembuhkan. Iya, gantian Bang. Bang. Adapun orang di luar dari Bani Israel, sekalipun itu anjing dikatakan anjing, tetapi karena imannya orang itu makanya dia diselamatkan. Gantian Bang. Ya, jadi walaupun saya
anjing, tetapi saya percaya Yesus, ya Oke. tetap saya diselamatkan. Abang. Oke, gantian Nah, ya. itu. Kesimpulannya adalah menurut Yesus di luar Bani Israel adalah anjing. Kita semua dibilangin anjing nih, tapi saya nggak masuk di sana itu karena salah, Bang. Saya Bentar tidak- dulu, diam dulu tidak kau. bisa berterima Saya itu, diam dulu kau. Saya turunkan kalau ngomong. Saya ngomong sama si ini Pak Luther ini sudah mengakui dirinya anjing karena dia bukan Bani Israel. Deal kesimpulan di sini loh, Bang. Nggak usah dimundurin lagi. Oke, Pak. konteksnya Jadi mohon maaf pada ya. siapa Diam dia dulu kau, berusaha- Pelik. Surungkan kau. Kau mengganggu kau. Jadi kesimpulannya Pak Pelik, Pak Luther ini udah mengakui dirinya anjing. Oke? Karena menurut statement Yesus. Iya. Deal Pak ya. Deal, saya Oke, akui. terima kasih. Jadi jangan marah kalau Anda dibilangin anjing ya Pak ya. Nggak apa-apa ya, Oke, karena saya, makasih. iya, saya adalah anjingnya Yesus. Anjingnya Yesus, mantap. Lanjut Bang Anjingnya Andi. Yesus. Bang Hadi, tambahan sedikit. Saya adalah anjingnya Yesus, adalah domba Yang saya rasa domba aneh. yang hilang. Ya. Bang Saya Ardi. adalah domba dan anjingnya Yesus yang hilang. Bang Ardi siap Iya, Bang. diskusi dengan anjingnya Yesus? Insya Allah bang, kalau nggak mengganggu waktunya guru Bang Hadi, semua, atur. insya Allah siap. Ya silakan lanjut. Lanjut. Siap Gurunda. Jadi apa yang mendasari teman-teman Kristen ini sehingga teman-teman Kristen seolah-olah itu dianggap oleh Yesus gitu? Apa yang mendasari coba? Maksudnya? Apa Bang yang Ardi, mendasari Bang teman-teman Ardi, Kristen sehingga teman-teman Kristen dengan sangat pede akan dianggap oleh Yesus sebagai pengikutnya gitu loh? Iya, karena iman Apa kita, yang mendasari Bang, itu? ya. Kita iman Iya, kita. Dasarnya ada nggak? Dasarnya ada nggak di dalam kitab suci? Ada nggak dasarnya? Yang Bang Ardi yang saya bingung gini. Ada, Bang, ada di dalam Yohanes 3 ayat Bang 16 Ardi. bahwa Aduh, siapa saya yang Kecil aja percaya. Gurunda. Kayak- Bang Andi, kayak dikecilkan siapa aja tadi? Bang Andi, izin. Bang Andi. Lanjut aja. Lanjut aja. Saya malu loh. Ini pada ngerjain saya nih kayaknya. Oke, Lanjut. makasih. Yang on cam Siap, siap. aja, yang narasumber Siap, saya siap. kan nggak on cam. Siap. Ini netizen di bawah Ya. ini jadi ngatur-ngatur nih. Siap. Ya, silakan. yang saya Abangku, rasa Bang aneh gini. Milet. Bang Andi, yang saya rasa aneh ya gini. Silakan Bang Milet. Kok maksudnya kitab suci orang Kristen malah sekarang orang Islam lebih tahu loh. Terus orang oke. Islam menafsirkan gitu. Itu yang Oke, saya oke. bingung. Wow, hebat. Oke. Saya apresiasi ya, hebat Iya. banget. Mereka tidak ada lisensi, nggak pernah sekolah teologi ya. Betul, Mereka berani menafsirkan dengan gagahnya. Wow, saya keren ya, keren. Betul. Ini keren banget. Apalagi Iya. Bang Andi, Bang Suma itu. Terima kasih Bang Jujur Mil. saya Bang Mil. apresiasi, mantap. Iya, Bang Mil, terima banget. kasih. Ya, terima kasih atas sanjungannya. Tapi sanjungan tersebut sebetulnya adalah hal yang biasa ya, bukan keren ya. Jadi biasa itu menurut kami itu biasa ya. Karena apa? Karena standarnya bahasa Indonesia, cuman standar bahasa Indonesia. Jadi kita anggap itu bukan keren ya. Kalau di mata teman-teman Kristen mungkin keren ya. Iya, betul. Memang kami ini kalau dianggap oleh teman-teman Kristen keren, ya itu wajar ya. Tapi bagi kami sendiri, bagi umat Islam itu biasa karena bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu Bang. Jadi kitab Anda itu kan berbahasa Indonesia. Sehingga kalau kita itu menghafal, tahu ayatnya di mana, apa artinya, wajar. Kenapa? Karena berbahasa Indonesia gitu loh. Santai aja gitu. Wajar. Justru yang Iya, itulah yang lebih heran lagi, Bang justru Ardi. yang lebih heran lagi, ya, justru yang lebih heran lagi, ada teman-teman Kristen yang mencoba mentafsirkan Al-Quran padahal dia nggak bisa baca Quran. Nah ini heran juga ya gitu kan. Ini heran gitu loh. Tapi kan kalau kitab Mungkin Anda itu jadi kan gini, berbahasa gini, Bang Indonesia, Hadi. sehingga Maksud kami saya- orang Indonesia. Maksud saya gini Bang Hadi. Ya. Maksud saya gini Bang, karena bisa menafsirkan terus Itu kalau biasa, ada Bang. orang Bukan Kristen keren, yang Bang. Biasa Kristen itu. Bukan, bentar Bang Hadi dengar dulu. Bang Hadi, kalau ada orang Kristen menafsirkan ayat Quran mungkin karena ada terjemahan. Yang saya bingung gini, berarti bukan saya Quran, buat satu terjemahan skripsi. itu. Ya, yang saya bingung gini, saya buat satu skripsi, latar belakang saya yang buat. Udah diam kau, Terus Bang. orang lain yang ngotot. Oh, mau bahas Tadi skripsi. saya luruskan dulu Bardi.
Saya Iya, tadi iya. sepakat sama Pak Luther tidak ada penafsiran. Diam dulu. Saya tadi sepakat sama Pak Luther tidak ada penafsiran. Satu data bahwa di luar Bani Israel itu guguk anjing. Pak Luther udah ngakui kok, nggak ada penafsiran, pada setuju. Kenapa lu yang protes? Nah, sekarang pertanyaannya, lu ngaku anjing nggak? Di luar Bani Israel, lu setuju nggak sama Pak Luther lu anjing? Saya nggak protes tadi. Ya udah, ngaku juga guguk lu. Malah Udah, saya lanjut. jempol. Saya jempol sama lo. Gini, Bang- Makanya Bang saya kasih MI. analogi gini. Saya Bang buat Leonardo. skripsi, latar belakangnya isinya semua saya yang buat. Terus orang lain yang ngotot, itu yang saya bingung. Oh, enggak perlu bingung, Bang. Enggak perlu bingung. gitu ya? Kenapa? Oh, gitu. Santai, tenang dulu. Abang lebih banyak mendengarkan itu. Ya Gurunda. Double kosong dia ini, jangan terlalu serius, orang tidak waras. Oh gitu. Oh, siap. Oke. Bu, Baik. jangan orang kalau beragama jangan merendahkan orang. Bang Kosong Leonardo, gini Bang Leonardo begini Bang, izin. Jangan berbicara skripsi di depan Bang saya. Suma bilang saya kosong, belum tentu dia lebih Bang pintar Leo. dari saya. Bang Leo. Ya, emangnya Bang Suma lulusan sarjana apa? Terus Bang bicara Leo. saya kosong. Bang Leo. Diskusi aja sama Pak Luther, Bang Ardi. Dia nggak ada ilmunya dia. Lanjut, Pak Luther Ya aja. udah, diturunkan aja. Silakan Pak Luther. Silakan, apa yang mendasari Pak Luther sehingga Pak Luther dengan PD-nya bahwasanya Pak Luther itu dianggap oleh Yesus. Itu apa yang melatar belakangi Abang tuh? Saya hanya Tapi jangan panjang-panjang ya Bang. Kita berbagi waktu aja ya, jangan panjang-panjang ya. Betul, Abang. Oke lah, terima kasih Abang atas pertanyaannya. Saya sebagai Kristen Abang, ya mungkin Kristen awan juga yang belum tahu apa-apa tentang Alkitab. Tetapi karena iman saya lah Abang, makanya saya yakin bahwa dengan dikaruniakannya anaknya yang tunggal kepada dunia ini, maka saya yakin bahwa siapa yang ikut dia akan diselamatkan. Ya itu saja Abang ya. Tidak ada yang lainnya. Hanya keyakinan saya bahwa saya akan diselamatkan Yesus di saat saya ikut ajarannya. Itu Bang. Baik, akan diselamatkan oleh Yesus. Pertanyaannya, Yesus pada saat itu ngomongnya begitu sama orang Bani Israel atau sama orang di luar Bani Israel? Iya, pada waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, Abang, saya lupa lagi di mana ayatnya itu, sahabat, karena di sini akan berdasarkan dalil bahwa makanya dia akan berseru kepada murid-muridnya bahwa pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka di dalam namaku. Artinya bukan cuma Bani Israel, seluruh dunia dikatakan Yesus. Baik. Jadi begini Bang, Matius 28 ayat 19 yang barusan Anda sebutkan kan begitu kan? Ya mungkin Abang. Kok saya lupa. Bukan mungkin, itu pasti. Jadi hal hafal Bible Anda itu bukan hal yang luar biasa bagi kami Bang. Itu biasa itu, karena bahasa Indonesia gitu loh. Jadi gampang kali ya. Justru ya, oke, lanjut ya. Jadi itu Matius 28 nomor 19. Abang saya kasih tahu, yang pertama ada beberapa poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, di Matius 15:24, di Matius 10 nomor 5 sampai 6 itu dikatakan bahwasanya Yesus itu memberitakan Injil itu hanya dibolehkan dalam Bani Israel saja. Gitu loh, bukan untuk di luar Bani Israel. Sedangkan ini teman-teman informasi ya, 18.000 saya kasih informasi. Matius 28 mulai dari ayat 16, 17, 18, 19, 20 itu baru muncul pertama kali di abad keempat. Saya ulangi lagi, baru muncul pertama kali di abad keempat. Di abad pertama ayat itu nggak ada. Di abad kedua ayat itu nggak ada. Abad ketiga ayat itu nggak ada. Kalau ada tunjukkan. Nggak ada Bang. Itu hanya pertama kali muncul di abad keempat. Karena berhubung keilmuan saya itu hanya sebatas itu teman-teman. Jadi kalau nanti Gurunda yang menjelaskan bisa panjang lebar. Tapi izinkan saya hanya membagikan beberapa sepercik pengetahuan saya saja kepada teman-teman bahwasanya yang Bang Luther imani, yang Bang Luther anggap itu perkataan Yesus, saya bisa buktikan itu bukan perkataan Yesus. Bisa itu, saya buktikan itu bukan perkataan Yesus. Kenapa? Di mana saya cara buktikannya? Ya, saya punya buktinya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah dari sisi manuskrip. Jadi manuskrip pertama Anda yang memuat ayat itu di abad keempat Bang. Abad ketiga nggak ada, abad kedua nggak ada, abad pertama nggak ada Bang.
Jadi Anda sedang mempercayai dan Anda sedang mengimani sesuatu yang Yesus nggak pernah katakan di abad pertama. Begitu Bang, silakan. Oke abang. Jadi begini abang ya, saya tidak mau terlalu karena saya tadi saya bilang saya yang awan. Satu pertanyaan buat abang karena itu katanya kamu bilang tidak ada tertulis dan tidak ada manuskripnya. Oke lah. Jadi pertanyaan saya abang, manakah yang lebih pintar? Abang sampai sekarang ini mengikut Kristen. Ya, itu pertanyaan saya karena menurut seluruh dunia ini data ya Bang ya, maaf ya. Ini data bahwa Kristen seluruh dunia itu lebih banyak daripada Islam. Artinya apa? Bahwa kalau seandainya itu manuskrip yang tidak benar, tentulah orang-orang Kristen itu tidak akan ikut dengan ajaran-ajaran Yesus. Tetapi justru semakin banyak yang mengikut dia. Itu. Aku kena pelanggaran ya Gurunda. Iya. Sampai begitu banyaknya pengikut Kristen. Kok bisa ya? Pengikut pengikut Kristen. Aku turun dulu atau gimana Gurunda? Iya. Coba aja deh, habis itu naik lagi coba. Ya, siap. Sudah bisa saya teruskan abang? Bang Ardiansa punya hak jawab. Habis ini tunggu dia naik lagi, tunggu. Ya, saya tambahkan dulu sambil nunggu beliau. Jadi gini Bang Luther, dengarkan suara saya Bang. Ya, begitu siap. besar. Saya dengar abang semua. Ya, kalau Anda membawa data Yohanes 3:16 tadi aku dengarkan gitu ya. Jadi kita ini ketika dikatakan begitu besar kasih karunia Tuhan sehingga Dia memberikan anaknya. Siapa yang percaya anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ada pertanyaan unik. Menurut dalil itu yang harus kita percayai siapa? Supaya kita memperoleh hidup kekal. Siapa Bang? Saya jawab Bang. Boleh. Iya. Ya itu Yesus abang. Yesus itulah anaknya. Oke. Nah sekarang kesaksian Yesus tentang dirinya. Apakah dia Tuhan atau dia utusan Tuhan? Apakah dia pencipta atau dia ciptaan Tuhan? Menurut Yesus tentang dirinya, kan Yesus yang harus dipercaya. Dunia harus percaya bahwa menurut Yesus adalah menurut Yesus, ya itu jawabannya. Anak dia. Nah, anak dalam perspektif Yudaism itu Tuhan atau hamba? Anak itu kalau saya itu ya katakanlah utusan atau hamba Bang. Nah hamba, udah. Jadi siapa yang percaya Yesus itu adalah hamba Allah, selamat. Nah saya kira begitu. Dinda Ardiansa silakan dilanjut. Enggak Gurunda, lanjut aja. Enggak, saya lagi belajar saya membaca. Oh siap Gurunda. Begitu Bang, sudah dijelaskan guru kami gitu kan. Silakan Bang. Dinda Ardiansa ini kalau saya gini malu-malu dia nggak bisa keluar ilmunya. Udah dulu lanjut. Jadi oke lah. Jadi begini apa ya teman-teman, kita santai saja ya teman-teman. Iya santai aja. Nah, kalau oke lah, saya masuk karena saya mau bertanya tentang apakah kira-kira ya, mohon maaf ya teman-teman, apakah Isa di dalam Al-Quran yaitu anak Maryam, kemudian Yesus yang di dalam Alkitab atau Bible itu kira-kira sama orangnya, satu orangnya atau bagaimana? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Gurunda atau Gurunda nggak ada ya? Oke saya jawab ya. Yang pertama begini. Dalam pribadinya sebetulnya sama Bang, hanya saja diceritakan dengan kronologis yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. Sebetulnya sama-sama anaknya Bunda Maria, sama-sama terlahir tanpa adanya bapak biologis, betul nggak? Hanya ada satu yang begitu selain Nabi Adam dan juga Hawa. Hanya ada satu yang begitu selain beliau berdua yang saya sebutkan sebelumnya. Hanya aja begitu, yaitu Nabi Isa atau Yesus. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, Nabi Isa juga diutus hanya untuk Bani Israel. Gitu loh. Jadi Yesus utusan juga, iya. Nabi Isa juga utusan. Gitu loh. Sama.
Sama, oke. Sama. Dalam hanya oke, saja dalam Al-Quran. hanya saja perspektifnya berbeda. Karena di dalam Bible, informasi yang ada di dalam Bible, ini mohon maaf sekali lagi saya katakan secara ilmiah ya, bukan secara iman ya. Secara ilmiah saya katakan itu tidak valid secara ilmiah. Secara ilmiah ya, bukan secara iman. Kalau secara iman monggo silahkan teman-teman beriman dengan keimanannya masing-masing. Tapi kalau secara ilmiah itu tidak valid, begitu bang. Tidak sama ya, sama. Menurut abang sama. Ya, makanya informasi Yesus disalib di dalam Bible, ya informasi Yesus disalib di dalam Bible itu sama sekali tidak valid, bang. Oke, abang. Terima kasih jawabannya, bang. Kalau misalkan umpamanya sama, abang, lalu kenapa ada perbedaan? Ya, ada perbedaannya. Ini saya mau klarifikasi saja, abang ya. Iya. Klarifikasi di dalam Bible atau di dalam Injil ya, Injil lah katakanlah Injil, Perjanjian Baru, Yesus itu kan anak Maria yang disalibkan, mati kemudian bangkit. Sementara di dalam Al-Quran, ya, oke, abang ya, maaf ya saya bertanya. Sementara di dalam Al-Quran dia tidak disalibkan. Itu diserupakan. Nah, oke lah. Yang menjadi pertanyaan saya, siapa kira-kira yang disalibkan di dalam Al-Quran itu? Ya, karena kalau di dalam Bible jelas bahwa Yesus yang disalib di dalam Bible. Itu ada sejarah-sejarahnya pada waktu pemerintahan Raja Herodes, Pontius Pilatus, ada manuskripnya dia itu. Nah, kalau di dalam Al-Quran, abang, dengar dulu, abang. Kalau di dalam yang saya mau tanyakan, abang, siapa yang disalibkan di dalam Al-Quran itu? Siapa namanya? Namanya siapa? Baik. Kalau begitu, saya tadi bicara berarti abang nggak mau dengerin saya berarti. Ya. Saya dengarkan tadi. Kalau abang mendengarkan, saya tadi udah mengatakan kalau pribadinya itu sebetulnya sama, hanya saja diceritakan, diceritakan sekali lagi, diceritakan dengan perspektif yang berbeda. Berbeda. Yang satu diceritakan perspektifnya disalib, yang satu diceritakan perspektifnya tidak disalib. Ini teman-teman ngerti nggak kira-kira? Bahasa saya ini ngerti nggak? Ngerti ya? Ngerti ya? Saya bisa mengerti, abang. Ya, oke, baik, mengerti ya. Nah, sekarang kalau memang itu diceritakan dalam perspektif yang berbeda, ya jelas berbeda, kan diceritakan dalam perspektif yang berbeda. Yang satu dikatakan disalib, yang satu tidak disalib. Tapi bang, kalau mau jujur, dengarkan, kalau mau jujur, abang mengatakan tadi Yesus disalib ya dalam apa namanya di abad pertama, betul ya? Boleh nggak saya uji validitasnya datanya, bang? Boleh nggak? Valid nggak informasi Yesus disalib? Valid nggak menurut abang? Iya, apa? Valid atau tidak informasi Yesus disalib itu? Valid ya. Kalau di dalam Perjanjian Baru dan sejarah, kalau valid itu bangkrut, bang. Valid maksudnya. Ya, valid ya, artinya nyata, betul. Ya, di dalam sejarah. Baik. Sekarang saya tanya kepada abang, ketika Lukas menuliskan Yesus disalib, Lukas dikasih tahu siapa? Ayo, jawab. Pada waktu Yesus disalib, pada waktu Lukas menuliskan Yesus disalib di Lukas nomor 23 kalau nggak salah saya ingat. Di dalam Lukas dituliskan Yesus disalib. Itu Lukas dikasih tahu siapa tuh? Lukas 23 nomor 35. Dikasih tahu siapa itu? Lukas. Saya tidak pernah baca itu, abang. Makanya nggak valid. Saya katakan informasi Yesus disalib di dalam Bible dari mulai Yohanes, dari mulai Matius, dari mulai Markus, dari Lukas, ini nggak ada yang valid sama sekali. Satu pun nggak ada yang valid. Mau bukti? Coba buktikan dulu, bang. Baik, yang pertama buktinya adalah ketika Lukas menulis Bible-nya, dia katakan dia mendapatkan dari pelayan firman dan saksi mata di dalam Lukas 1 nomor 2. Betul nggak? Coba cek Bible. Cek Bible dulu. Berapa? Lukas 1 nomor 2. Lukas 1 nomor 2, silakan. Ya, oke, Lukas 1 nomor 2. Oke. Ya, silakan. Saya baca dulu. Sambil dulu. Saya lihat dulu Alkitab saya, bang ya. Silakan. Iya, supaya enak diskusi kita. Iya, silakan. Lebih bagus.
Lukas 1 ayat 2. Iya. Saya baca, Bang. Silakan Bang. Oke. Thank you teman-teman. Barakallahu fikum. Iya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Pembaptis, maksudnya begitu? Lukas 1 nomor 1 dan nomor 2. Lukas 1 Bang. Iya, Lukas 1 ayat 2. Ya, silakan baca aja. Pada Samam Herodes kan? Loh kok Lukas Bang, itu bukan Lukas itu. Ini Lukas 1 Abang, ini Lukas 1 Coba ayat baca. 2. Bacanya apa bacanya? Coba. Theophilus yang mulai Lukas 1. Oke, Lukas 1. Oke, Lukas 1. Lukas 1 ayat 1. Theophilus yang mulia. Kedua, ya, Lukas 1 ayat yang kedua. Pada Samam Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria. Dari Salah. Bukan. Bukan apa, Ma? Itu dia yang Lukas 1 ayat 2. Lukas 1 Bang, Lukas 1. Lukas 1 itu seperti Lukas 1. Salah itu. Lukas 1 Bang. Theophilus yang mulia. Oke, itu ya kalau begitu Abang, Lukas 1 ayat 1. Jangan lu bilang Lukas 1 ayat 2. Lukas 1 ayat 2 juga salah yang Abang baca. Enggak, kalau Lukas 1 ayat 1 itu cocoklah pendahuluan itu Theophilus yang mulia. Iya, ayat 1 itu. Terus coba baca. Oke, dari ayat 1 coba baca. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ayat 2-nya seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, itu ayat berapa itu tadi? Ayat 2-nya, Bang. Lah iya, Lukas 1 ayat 2. Yang Abang buka Lukas 1 ayat 5. Yang tadi itu ayat 5 salah. Oke. Oke, ayat 2. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Pertanyaan saya, siapa namanya? Itu yang dikatakan di sini pelayan firman Theophilus. Iya, siapa namanya? Siapa namanya pelayan firmannya? Kok Theophilus? Di sini bukan ini, bukan Theophilus. Ayo, Theophilus siapa? Theophilus itu siapa? Masa pelayan firman Theophilus? Ngarang aja. Ya, saya kurang paham ini ya, Bang. Oke, saya kasih tahu aja kalau Abang nggak paham. Saya kasih tahu aja, Bang. Kurang paham. Oke. Iya, saya kasih tahu aja. Informasi yang didapatkan oleh Lukas ini adalah informasi yang tidak bisa diuji validitasnya. Nggak pernah bisa diuji validitasnya karena dia hanya mengklaim. Dia mengklaim mendapatkan informasi dari pelayan firman dan saksi mata, tapi nggak tahu siapa kan? Betul nggak? Iya dong. Betul dong. Iya, betul. Oke, kegugur satu. Anda nggak tahu Lukas dapat dari siapa. Kita bahas Matius sekarang. Ketika Matius menuliskan Yesus disalib, Matius tahu dari siapa? Kurang paham. Nggak paham juga kan? Di Matius 27 tuh. Nggak paham juga kan? Berarti Anda sedang mengimani sesuatu yang Anda sendiri nggak paham sebenarnya. Betul nggak? Ardiansyah, saya tanya, yang diserupakan di dalam Al-Quran siapa? Tidak ditulis, Bang. Tidak ditulis, tidak disebutkan. Loh, validasi itu sumber. Validasi itu sumber. Dari mana dia tahu diserupakan? Dari Allah lah. Siapa yang diserupakan? Allah yang ngasih tahu.
karena bersumber dari wahyu. Beda dengan kitab Anda. Kitab Anda sekarang saya tanya, kitab Anda bersumber dari wahyu bukan? Saya tanya. Kau kebanyakan dongeng. Yang bagus diskusinya lah, yang bagus diskusinya. Saya bagus. Coba saya yang tanya kau. Ya, Kenapa saya jawab kebohongan dari kau bilang wahyu. adalah bagian dari kebaikan? Diam dulu. Dari wahyu. Kenapa kebohongan kau bilang bagian dari kebaikan? Silakan. Apa kebohongan di mana saya bilang gitu? Di mana sih bilang gitu? Berbohong dalam 3 hal adalah bagian dari kebaikan. Tunjukkan dulu apa aja 3 hal itu, silakan. Tunjukkan. Itu kan imanmu. Iya, tunjukkan. Enggak, yang mana? Yang mana? Ya, yang mana? Tentang imanmu, Bang. mendamaikan suami istri. Bang. Salah satunya dengar, mendamaikan suami istri. Mendamaikan suami istri. Oke. Itu salah satunya. Mendamaikan suami istri, boleh nggak? Mendamaikan suami istri. Boleh nggak mendamaikan suami istri? Demi supaya tidak bertengkar, boleh nggak? Di dalam boleh nggak? Surah An-Nahl. Boleh atau tidak? Jawab dulu. Boleh atau tidak? Dengar. Enggak, dijawab dulu. Kebohongan atau dusta hanya dibuat oleh orang-orang yang tidak Ya udah, kau turun. Berisik. Nggak nyambung juga. Silakan Bang Luther. Dinda Ardiansa. Ya, Gurunda. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Iya, betul. Wa ma qatalu. Diserupakan bagi mereka, bukan diserupakan bagi kita. Tapi diserupakan bagi mereka. Jadi yang bisa menjawab diserupakan dengan siapa? Ya mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang menyalib Yesus, kan bukan kita yang menyalib. Betul, Guru. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Ketika dikatakan walakin syubbiha lahum, diserupakan bagi mereka, mereka di sini adalah Bani Israel. Nah, Bani Israel mengajarkan kepada orang Kristen yang disalib siapa oleh mereka? Mereka menganggapnya Isa, Yesus. Berarti yang menggantikan Nabi Isa, diserupakan Nabi Isa itu adalah yang disembah di gereja hari ini. Jadi Nabi Isa alaihissalam diselamatkan ke langit. Orang-orang yang diserupakan bagi mereka menjual yang diserupakan ini kepada bangsa Roma dan bangsa Yunani. Inilah yang sampai ke Indonesia, yang menggantikan Nabi Isa itulah yang mereka sembah. Makanya poinnya di mana? Coba kita lihat di dalam kekristenan. Apa yang terjadi? Yesus mewasiatkan kepada muridnya, angkatan jahat diberikan tanda. Apa tanda untuk angkatan jahat? Keluar dari kubur. Iya kan? Betul. Nah, berarti KPR 236, Tuhan langit dan bumi menjadikan yang menggantikan Nabi Isa itu menjadi Tuhan bagi orang jahat. Iya, betul. Wah iya, kan dikatakan itu. Walakin syubbiha lahum. Nah, kita lihat Markus 16 nomor 12. Penulis Markus mengatakan, lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka 2 orang murid dalam rupa lain. Yang kedua, mereka berselisih paham. KPR 25 nomor 19, mereka hanya memikirin teman-teman di bawah ya. Saya tidak terlalu banyak berpikir saya teman-teman di bawah karena jangan dipotong dulu Bang Luther. Teman-teman tidak mungkin di mute dulu aja, di mute dulu. Silakan Guru, lanjut. Iya, terakhir. KPR 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka mengatakan sudah mati, tetapi ada yang mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham. Lanjut Indah. Jadi kalau kita ditanya diserupakan dengan siapa? Loh, kami nggak tahu. Karena Tuhan menyerupakan Nabi Isa bukan kepada kami. Bukan kami yang menyalibkan. Dia diserupakan bagi mereka yang menyalib. Nah, bagi mereka yang menyalib Isa, apa langkah berikut mereka? Langkah berikutnya adalah mengajarkan tentang penyaliban itu kepada bangsa Roma dan Yunani. Berarti yang perlu menjawab siapa yang diserupakan Nabi Isa? Mereka, bukan kita. Siapa yang kalian imani disalib? Yesus. Nah, itulah manusia yang diserupakan menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Lanjut. Keren, Masya Allah. Lanjut Guru. Lanjut. Ada telepon aku angkat dulu bentar. Bang Handi, lanjut. Bang Luther ini harus banyak baca Bible Bang ya.
Bang Luther, Bang Handi belum ini ya. Bang Luther, monitor. Bang Luther. Oke Bunda Rahma, saya sudah saya jawab Bunda ya. Saya sudah banyak baca Bible Bunda ya. Bahkan cuma saya itu tidak hafal ayat-ayatnya Bunda. Ya, tapi kalau soal baca Bible dan perjanjian baru mungkin ya hampir katakanlah seluruhnya saya baca. Cuma tempat ayat-ayatnya itu kalau saya sudah baca saya lupa di mana. Karena ya tentu itu butuh Jadi menurut Bang Luther ini, Yesus di dalam Bible Anda itu dia Tuhan atau dia utusan? Utusan Tuhan. Di dalam Bible saya utusan sekaligus raja dan Tuhan dan guru. Ada beberapa apa namanya itu? Yang disebut di dalam Bible itu kadang dikatakan guru, kadang dikatakan raja, kadang dikatakan Mesias, kadang dikatakan Tuhan, kadang dikatakan Tuhan. Boleh nggak panjang-panjang, jangan terlalu panjang Bang. Kita pendek-pendek aja, simpel aja biar mudah kita tangkap. Berarti banyak kali gelarnya ya. Nah, coba tahu nggak apa itu definisi Tuhan? Tahu nggak? Ya, definisi Tuhan itu artinya kita memberikan hidup kita kepadanya, kita sembah Dia. Ya. Sang pemilik kehidupan, itulah Tuhan. Anda menuhankan Yesus, sementara Yesus itu bergantung kepada Tuhannya. Kata Yesus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah. Yesus menyembah berarti dia bertuhan. Baca Matius 11:25 tuh. Familiar sekali tuh data. Matius 11:25. Bunda, itu Matius 11:25 coba. Bunda, ya. Enggak usah dipotong. Matius 11:25 coba Bang, baca. Saya sudah paham ya arahan saya sudah paham maksudnya Bunda ke sana. Tetapi Bunda, saya kan beda dengan teman-teman yang lain. Kalau saya itu, Yesus itu hanya saya anggap sebagai juru selamat saya. Iya. Itulah. Coba baca di Kisah Para Rasul. Yesus juru selamat hanya kepada Bani Israel. Saya kan sudah bilang tadi bahwa saya berpatokan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Iya, bahwa dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya, artinya dia karuniakan anaknya ini kepada seluruh dunia. Seluruh dunia itu artinya dia tidak menuju sama bangsa Israel. Sebentar Bang, barang siapa yang percaya kepada dia, kepada Yesus akan memperoleh hidup kekal. Percaya kepada Yesus sebagai apa dia Bang? Sebagai juru selamat Bunda. Bagi orang yang percaya sama dia. Percaya kepada Yesus sebagai utusan kan? Yesus kan memperkenalkan dirinya sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan, sebagai juru selamat. Jadi Yesus itu adalah juru selamat. Ya, juru selamat buat kami. Bang, baca Yohanes. Bagi saya, di dalam Bible ada Yesus itu adalah. Kau dengar dulu lah, jangan nyerocos. Matius 17:1, Matius 17:2, apa kata Yesus? Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka yang engkau berikan kepadaku. Itu kata Yesus. Matius 17:3 dilanjut oleh Yesus. Inilah hidup kekal itu. Dijelaskan oleh Yesus hidup kekal. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itulah hidup kekal. Kemudian baca Yohanes 3:34. Apa itu utusan? Utusan ialah sebab siapa yang diutus Allah, diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Maka tugas Yesus sebagai utusan, rasul, menyampaikan firman. Itu tugasnya. Matius 17:8, apa kata Yesus? Segala firman yang engkau sampaikan, engkau, siapa ini engkau? Tentu bukan dirinya kan? Ada pihak lain kan? Engkau yaitu Bapa. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Dan terimanya siapa? Bani Israel. Yesus diutus kepada Bani Israel. Ya, mereka Bani Israel ingin membunuh Yesus. Coba kau baca di Yohanes 11. Yohanes 11 tuh baca. Yohanes 11:44. Mulai hari itu, 54. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Yesus mau dibunuh oleh Bani Israel bukan karena untuk menebus dosa. Jadi 3 poin yang harus kau pelajari saudara ya. Pertama, Yesus sebagai utusan, kau harus cari tahu apa itu utusan.
Ada di Bible utusan itu, Yohanes 3:34. Saya sudah paham itu, Bunda. Utusan Oke, apa? enggak usah kita debat. Iya, saya enggak mau debat-debat kusir, Bunda. Saya sudah Ya, paham kalau itu, Bunda. Pak, Tapi tentu juga Bunda tahu bahwa ada yang kami pedomani bahwa Yesus itu datang diutus sebagai juru selamat kepada Ya, orang juru yang selamat. percaya, bukan cuma Gini. Bani Israel. Nah, Gini. kenapa? Dengar, ini juru selamat. Apa sih juru selamat itu? Apakah juru selamat itu? Juru selamat itu kenapa Yesus juru selamat? Itu pun kepada Bani Israel. Kenapa disebut dia juru selamat? Karena dia yang membawa ajaran-ajaran wahyu yang diterima dari Tuhan itu dia sampaikan kepada kaumnya supaya kaumnya ini selamat. Makanya dia juru selamat. Karena dia membawa pengajaran. Pengajaranku ini, ajaranku ini bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus membawa ajaran. Jangan Ajarannya potong itu dulu Yohanes saya, Bunda. 17:3. Kalau begini diskusi kita, Bunda, kapan kita bisa selesai diskusi kalau Bunda yang kuasai? Gini Pak Ya. Pak Luther, pertanyaannya Dikasih data dibilang saja. saya gimana sih? Dipersingkat aja Bunda. Juru selamat itu kan percaya Pak Luther sebagai juru selamat Yesus nih. Nah sekarang Saya percaya sebagai Bentar dan dulu, bukan Bang. cuma saya, Bang. Bentar Iya, dulu, Bang. tapi Bang, Iya. bukan cuma saya. Saya yakin teman-teman saya Kristen di bawah sepakat Sekarang kalau Yesus itu kesimpulannya, adalah juru selamat. Astagfirullah. Kesimpulannya Bang, juru selamat ini Tuhan atau utusan Tuhan? Itu kesimpulannya. Tuhan Itu saya atau sudah utusan bilang Tuhan? tadi bahwa dia itu ada beberapa gelar yang dikasih di dalam. Terserah kita bagaimana kita memaknainya. Entah Diulang kita dulu, diulang dulu. Tuhan. Diulang dulu pertanyaannya. Juru selamat ini Tuhan atau utusan Tuhan? ada yang katakan Tuhan, ada yang katakan utusan. Ada berapa gelar? Saya sudah bilang tadi. Yesus Terserah ini kita juru- bagaimana cara memaknainya. Kalau Yesus saya katakan ini- Tuhan kan tidak ada masalah. Menurut data di Bible, Yesus ini utusan Tuhan atau Tuhan? Saya sudah bilang Abang bahwa di dalam Bible ada berapa gelar dikasih. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Yesus di kota Daud. Jadi Yesus itu adalah Tuhan juga. Ada katakan guru, Oke. ada yang dikatakan raja. Baik. Jadi terserah bagaimana kita memaknainya Bang. Oke. Tapi yang jelasnya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Oke, jadi Juru waktu selamat Yesus bagi Israel nih, saya kasih data izin Bang Adi nih. Saya Di sudah, kau baca saya ya. sudah, tidak usah Ini, buka itu, baca. tidak usah buka Kau baca itu. Saya dulu. sudah paham itu Bunda. Kalau kita mau berasumsi ke bentar sana, dulu. kalau Ini nih. Di sini tertulis Yesus ya membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Yesus juru selamat bagi orang Israel. Nih, yaitu Yesus. Sekarang data di Biblemu Yesus juru selamat bagi Karisteng seperti kau ini coba. Ini Yesus juru selamat bagi orang Israel nih. Dan dari keturunannya lah dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Bagi orang Israel. Sekarang mana Yesus juru selamat bagi Karisteng? Coba. Kau terlalu cerewet, tanpa dalil, coba. Tunjuk data. Juru mudi, Oke, juru oke. kunci. tadi Coba Bunda mana? udah diakui dia juru selamat. Sekarang kita fokuskan juru selamat ini. Perdebatannya kan bukan lagi perdebatan juru selamat Bani Israel atau seluruh dunia. Ini nggak selesai. Jadi kita maju selangkah. Juru selamat ini Tuhan apa utusan Tuhan? Dia jawab bisa Tuhan, bisa utusan Tuhan. Ya kita ke depan lagi. Apa maksudnya itu Pak Luther? Yesus bisa Tuhan, bisa utusan Tuhan. Bagaimana mungkin dia bisa banyak gelar seperti itu Pak Luther? Bisa diterangkan? Oke, terima kasih ya. Ini yang saya senang ya, karena Bunda Rama ini kayaknya tidak bisa saya ketemu dengan dengan diskusi saya. Kenapa dikatakan Tuhan di situ, Abang? Digelar sebagai Tuhan karena dia itu dikaruniakan ke dalam dunia ini untuk segenap orang seluruh dunia. Ya sebagai juru selamat. Itulah makanya karena tidak ada seorang pun yang bisa sebagai juru selamat kalau bukan Tuhan. Tidak mungkin ada orang yang mau bisa menyelamatkan orang kalau bukan Tuhan. Makanya dikasihlah gelar Tuhan. Jadi ada Tuhan di bumi yang dilahirkan oleh Maria, ada juga Tuhan di surga. Berarti terjadi dualisme Tuhan ya Pak ya? Saya kurang begitu paham ke sana Abang ya. Ada. Tapi yang jelasnya bahwa saya sudah katakan bahwa gelar yang dikasih Yesus itu banyak ya, banyak gelar dikasih. Iya, Bang harus konsisten. Ada Tuhan di bumi yang Anda beri gelar Tuhan Yesus itu tadi ada di bumi, ada juga Tuhan di surga. Berarti terjadi ada dua Tuhan waktu itu, betul?
Gimana, Pak? Kesimpulannya tidak begitu. Kesimpulannya Nah, tidak begitu. kalau Abang. kesimpulannya Yesus tidak sekarang begitu. pada waktu di dunia dulu itu di dunia, tapi sekarang dia berada sudah di atas surga sesuai Enggak, iman waktu kami. dia di dunia dulu, Pak. Waktu dia di dunia dulu. Anda bilang Di dia dunia Tuhan. sebagai juru selamat. Ya, waktu di dunia bukan Tuhan dia. Tuhan dia ya. Dia itu hanya Oke. sebagai karena Bang. Artinya waktu di dunia Yesus juru selamat ini artinya adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan dia, betul? Iya. Oke. Sebagai manusia biasa betul. Oke, kesimpulan gitu Bunda. Artinya tetap Bapak yang Tuhan. Yesus tidak pernah jadi Tuhan waktu di bumi, betul? Betul. Betul. Lanjut Bunda. Selesai kan? Gampang kan? Lanjut. Oh, jadi Yesus ini Dari tadi bukan Tuhan. Dari tadi kan saya sudah bilang bahwa Yesus itu hanya sebagai juru selamat saya. Entah saya panggil Tuhan, entah saya panggil Raja atau Guru, dia adalah juru selamat saya. Yang kau sembah siapa, Bang? Yang saya sembah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Siapa? Ya tentu Allah, ya tentu Allah ya. Oh, berarti Bapa. Yesus Di dalam keyakinan kami adalah Allah, yaitu Bapa. Oh, kau denomo apa, Bang? Maksudnya? Denomo apa? Kalau Nah, Bang Ari Denom gini loh. Jadi Pak Luther sudah mengakui Yesus di bumi bukan Tuhan. Terus Yesus itu Pak, data di Bible ada dua ya. Markus berarti dia 16. Unitarian ya, Bang Handi ya, Unitarian dia. Markus Menuhankan 16. Yesus. Markus 16 29 Markus 16 19 sama Lukas 22 39 kalau nggak salah. Yesus itu Pak Luther didengarkan terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Iya. Berarti yang maha kuasa siapa Pak? Yang maha kuasa itu Abang adalah Allah, sang pencipta langit dan bumi. Berarti Yesus tidak pernah maha kuasa, betul? Iya, dia itu maha kuasa di dalam juru selamat, Abang. Lah, yang maha kuasa ada berapa? Saya yang dimaksud maha kuasa itu Abang apa sih sebenarnya? Saya kurang paham, Abang. Maha itu kasih Bang, paham saya. berkuasa dan maha kuasa beda Bang. Kalau manusia boleh berkuasa, tapi hanya Tuhan yang maha kuasa. Maha itu tidak ada tandingannya, tidak ada taranya Bang. Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Iya, oke. Ya Bang ya, jadi Yesus tetap tidak maha kuasa, tapi pernah berkuasa, betul? Iya, mungkin begitulah, Bang. Makasih. Jadi Pak yang disembah adalah Tuhan yang maha kuasa, bukan Yesus, betul? Iya, saya sembah Yesus hanya sebagai juru selamat saya. Loh, bersembahan Anda dua. Iya kan sama Sembah itu dua. Abang bebas. Ya, dengar dulu, Bun. Dengar Ya. dulu, Abang. Ya, Ini adalah silakan. perbedaan kita cara menyembah. Apa yang dimaksud sembah itu? Saya juga sembah orang tua saya. Iya. Saya sembah orang tua saya, walaupun dia itu bukan maha kuasa. Saya sembah dia karena dia melahirkan saya. Ah, begitu. Saya Itu sembah namanya- Yesus karena dia juru selamat saya. Itu namanya menghormat, pemikiran menghormat sama makhluk hidup seperti orang tua beda dengan menyembah. Kalau menyembah itu hanya Tuhan disembah Bang. Tapi kalau sama orang tua Kalau itu raja, menghormat. kalau orang bungkuk-bungkuk di depan raja, apa namanya itu? Itu menghormat bukan menyembah. Hormat. Inilah inilah perbedaan kita. Di saat orang itu jongkok, sujud itu saya sudah katakan menyembah. Oke. Jadi sembahan Anda banyak. Iya. Saya banyak saya sembah. Ada saya sembah orang tua saya. Di saat saya lagi sujud, cium tangannya. Itu artinya saya sembah dia. Ya, bahwa dia adalah orang tua yang melahirkan saya. Sekali-kali Pak Luther ketemu saya cium tangan Anda menyembah saya ya. Iya boleh lah Abang. Boleh ya. Boleh lah. Kalau memang ada jalannya di situ saya akan lakukan. Tapi coba Pak Luther baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia apa maksud itu menyembah, apa maksud menghormat kepada yang lebih tua. Itu berbeda makna Bapak. Tapi karena mau samakan ya monggo. Kalau hormat itu Abang ya seperti saya itu menghormati merah putih kalau saya lagi upacara. Kalau saya jongkok itu saya sembah. Kalau Anda ketemu presiden, Anda sembah presiden. Saya hormat, ya saya hormati dia. Bukan menyembah. Dengan mengangkat tangan. Bukan saya menyembah. jongkok. Ya, bukan saya bungkuk. Yang namanya bungkuk itu, ya kalau bungkuk itu Abang kata kira-kira bagaimana pemahamannya Abang kalau kita Tadi kan bungkuk? saya udah kemudian ngomong kita Bang, yang siap. menghormati yang lebih tua, menghormati yang punya jabatan, bukan menyembah Bang kalau menurut saya.
Nah kalau Pak Luther ketemu presiden, Anda menyembah atau membungkuk aja, menghormat? Ya saya hormat saja bang. Anda menyembah? Iya, karena kalau yang namanya menyembah itu tentu saya jongkok, jungkir balik. Oke, jadi kalau sama orang tua menyembah? Sama orang tua? Menyembah? Iya, saya sembah orang tua saya. Oh sembah. Berapa kali dalam sehari menyembah orang tua, Pak? Terkadang kalau umpamanya saya lagi sedih, ada apa namanya, ada lagi pergumulan saya datang, ya. Oke. Yesus pernah sujud nggak, Bang? Waktu hidup? Pernah sujud, iya. Dia menyembah siapa dia itu? Dia sujud kepada Bapa di surga. Berarti Yesus menyembah kepada Bapa. Iya, betul. Terus Anda juga menyembah Yesus? Iya, saya juga sujud sama Yesus karena dia juru selamat saya. Jadi Anda menyembah kepada orang yang menyembah? Iyalah, apa salahnya? Raja juga disembah kok, dia menyembah juga kepada Tuhan. Raja juga menyembah kepada Tuhan. Oh iya. Jadi di sini perbedaannya teman-teman, nggak bisa membedakan mana yang lebih tua dan mana menyembah. Pak Luther belajar lagi dah kata-kata itu ya. Oke, iya karena karena saya tidak bisa bedakan apa yang namanya menghormati, apa yang namanya menyembah. Kalau menyembah tadi saya ulang, Bang. Kalau menyembah itu berarti berserah diri kepada Sang Pencipta. Begini itu Bang ada Andi, aturannya. Bang Andi. Ya silakan. Kau menyembah Yesus, kau menyembah Bapa, menyembah orang tuamu. Berarti kau samakan Bapa, Yesus dengan orang tuamu. Tentu beda lah Bunda. Cara menyembah kita itu tentu cara kita itu menyembah bagaimana caranya. Kalau kita menyembah sama ibu kita, menyembah kita di ibu kita karena dia melahirkan kita. Kita sembah Allah karena dia memberikan kita hidup. Caramu begitu. gimana? Caramu gimana menyembah Bapa, menyembah Yesus dan Saya menyembah masuk orang di dalam gereja. Itulah cara saya menyembah Tuhan saya, masuk dalam gereja. Terus? Iya, terus saya datang di sana, saya duduk di situ, saya duduk jongkok berdoa. Itulah namanya menyembah. Oh, terus kalau menyembah ke Yesus, di mana kau menyembah ke Menyembah Yesus? kepada Yesus, berdoa juga kepada Yesus. Oh, Berdoa jadi kepada Yesus juga. Jadi di gerejamu kau berdoa kepada Yesus, kau berdoa juga kepada Bapa. Iya, makanya di dalam gereja kami Bunda ada yang dikatakan begini. Dua kau sembah. Enggak, dengar Dua dulu kau Bunda. sembah. Dengar usah dijelaskan. Dengar dulu Bunda. Ini masalah penyembahan. Dua kau sembah Iya, di gereja. betul. Nah, makanya di dalam kalau kami mau ibadah Bunda, ada kata Aku berdoa kepada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Itu tiga, jadi tidak bisa dipisahkan itu. Tiga, Itulah iman kami Kristen. tiga dia sembah ya. Orang tuanya juga dia sembah. Bu, banyak Bunda, kali. banyak yang saya sembah, banyak yang saya sembah kalau kali. Terus Iya, yang mana Tuhan di situ? Allah itu adalah Allah, tetap Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Itu yang diotoritaskan di dalam hidup kita. Kalau Yesus? Juru selamat, saya sembah sebagai juru selamat saya. Siapa? Lanjut Bang Andi. Yang mengabulkan doa siapa, Pak? Pak Luther. Yang mengabulkan doa siapa, Pak Luther? Siapa? Kenapa Bang? Kalau Anda berdoa, yang mengabulkan doa siapa? Yesus atau Bapa? Kami antarkan doa kami kepada Yesus, kemudian Yesus teruskan kepada Bapa. Oh, jadi Yesus ini makelar doa. Iya, sebagai perantara, kira-kira begitu Iya. Bang. Jadi Anda berdoa ke Yesus, bahasa lurusnya ya, Yesus tolong sampaikan doaku kepada Bapa, gitu ya? Iya betul. Kalau Yesus bilang jadi ogah, begini Bang. Kalau enggak dulu Bang, kalau Yesus bilang ogah, minta langsung aja napa? Jangan Ya repotin itu gua lah. tergantung kepercayaan iman kita. Ya kalau Yesus bilang ogah ya tidak. Tapi Yesus berkata minta langsung kepada Bapa. Yesus langsung minta Bapa lo ke Bapaknya, enggak melalui perantara. Tidak, iya. Ada juga dikatakan bahwa kalau kamu mau melihat Bapa, lihatlah aku. Jadi Bapa dan aku sama satu. Satu dalam pelayanan Bang, bukan satu maksudnya satu badan, satu orang, enggak, satu pelayanan. Bang Handi dan Bang Zuma juga satu kok, satu visi dan misi dalam membesarkan apologet Islam Indonesia. Kadang-kadang teman-teman Kristen tuh nggak ngerti ya. Pinter kali Islam ya, Islam pinter ya, memang pinter. Iya, aku kadang-kadang bingung teman-teman Kristen itu nggak dibaca satu perikop itu. Coba baca satu perikop tentang apa itu Bang? Tentang mengembalakan domba kan?
Ya, Bapak dan Yesus satu itu dalam mengembalakan domba. Kenapa satu dalam mengembalakan domba? Ya karena domba yang Bapak pinjamkan ya, Bapak inilah titipkan ke Yesus gitu. Bapak suruh Yesus gembalakan, ya Yesus gembalakan, itu satu visi mereka. Tiba-tiba satu itu dianggap sebagai satu badan, satu orang gitu. Ngaco. Tapi inilah ya, kalau orang udah ikut doktrin gereja ya kayak gitu jadinya. Tapi Bang Julius, kalau kita baca Yesus mengajari murid-muridnya berdoa ya, kata Yesus begini kalian cara berdoa. Yesus yang ngomong ke murid-muridnya ya, bukan kepada Kristen juga sih. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami kehidupan seperti kehidupan di surga, dan ampunilah kami. Cara Yesus mengajari. Jadi cara Yesus mengajari itu bukan berdoa kepada dia. Yesus Lukas 6. Ya ampuni seperti kami mengampuni mereka. Di Lukas 6:12, Yesus semalam-malaman di atas bukit berdoa kepada Bapa. Karena pengajarannya begitu, berdoa kepada Bapa. Nanti mereka bilang, oh itu kemanusiaannya. Ya udah, Yesus tuh manusia, itu fix. Ya. Itu fix kok. Masalah nanti Yesus jiwanya jadi apa kayak ya sama kayak kita gitu kan. Kayak misalnya contoh Kores aja lah ya. Kalau Kores sudah meninggal gitu, jiwa Kores jadi apa kan? Itu urusan nanti, bukan Kores lagi tuh. Mohon izin bisa bicara sebentar. Kores nggak ada. Oh, boleh Bang. Kristen ya? Bang Huta. Kristen. Ya, aku gini aja lah. Orang Kristen belum memahami Alkitab, jangan naik. Nanti kalian bahan tertawaan di bawah. Itu aja pesanku. Terima kasih. Bang, kalau masalah pemahaman Bang, pendeta aja pun jadi bahan tertawaan Bang. Karena pendetaan nanti akan bilang pendeta yang satu lagi sesat. Nanti bilang, oh pendeta D dan Z ini yang sesat. Tidak apa-apa lah Bang, mereka dibawa tertawai kita, tidak jadi masalah itu. Iya. Ini kan namanya diskusi, ya diskusi saja, tidak ada yang ini. Soal teman-teman dibawa tertawa turun apa, itu kan biasa. Kalau orang tertawa itu Pak Luther berarti ada yang lucu. Nggak mungkin dia Tidak jadi masalah. Ya. Tidak jadi masalah itu tertawa. Benar nggak teman-teman di bawah? Prabowo teman-teman di bawah Anda tertawa pasti ada yang lucu ya. Orang awan. Iya. Saya ulang dulu. Teman-teman di bawah Anda tertawa karena ada yang lucu. Nggak mungkin lah kalau ada yang lucu Anda menangis. Kan gitu. Lanjut. Sebenarnya kalau mau jujur Bang, boleh nggak orang Kristen langsung berdoa kepada Bapa tanpa Yesus dan hanya menganggap Yesus sebagai utusan, seperti Yesus pingin kalian menganggap dia itu hanya sebagai utusan? Dosa nggak seperti itu? Coba kalau direnungkan. Boleh. Kenapa tidak boleh? Itu kan cocok yang tadi dibilang Bunda Rahma, bahwa cara Yesus berdoa kepada Bapaknya begitu. Ya udah selesai Bang. Di dalam, dengar dulu Bang Prince, ini dengar sebelum saya jawab ini belum selesai. Di dalam Kristen itu ada yang namanya doa syafaat. Doa syafaat itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Syafaat artinya menyangkut istilah Islam. Iya, ada yang namanya syafaat. Nah, di sinilah perbedaan-perbedaan kita. Ada yang namanya doa pribadi. Mama Kristen. Iya, namanya nyuri istilah. Jadi doa sama Yesus tuh seperti doa kepada ini ya, kepada orang-orang suci gitu dianggap. Iya, contoh Abang. Contoh kalau kita mau berdoa kepada Yesus, di saat kita sakit, kita berdoa kepada Yesus. Tidak perlu kepada Bapa, karena Yesus itu adalah Maha Kuasa juga menyembuhkan segala penyakit, mencelikkan mata orang buta, membangkitkan orang mati. Makanya kenapa iman Kristen itu banyak orang sekarang itu dipulihkan di dalam nama Yesus, orang bisa sembuh. Bang. Tapi kau baca Matius 7 yang bernubuat demi nama Yesus akan diusir. Nyahlah kau Luther. Matius 7 baca 21 sampai 23. Memanggil nama Yesus. Orang Farisi Bunda. Orang-orang Farisi yang dimaksud Yesus itu Bunda Rama. Orang nggak ada tertulis orang Farisi di situ kok yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengadakan mukjizat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Kapan orang Farisi memanggil Yesus Tuhan coba? Tidak ada. Makanya bukan Yesus itu. Makanya kan ada kan namanya ahli kitab dari dari Farisi. Makanya Yesus mengatakan bahwa kamu tidak usah menyebut-nyebut, memanggil-manggil nama Tuhanmu, tetapi di dalam hatimu itu, di dalam hatimu lain ya. Tidak usah kau sebut nama Tuhan, tapi dalam hatimu. Menurut kau siapa yang akan diusir oleh Yesus di situ? Matius 7 tuh. Guys,
Tidak setiap yang memanggil aku Yesus Tuhan, Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengadakan mukjizat demi nama Yesus. Pada hari terakhir Yesus akan berkata, "Nyala kau Luther, nyala. Aku Pembuat tidak kejahatan. mengenalmu, engkau pembuat kejahatan." Diusir. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan selain Kristen? Ya kan? Apapun denomnya itu ya tetap manggil Yesus Tuhan, antara lain kamu ini. Batu setuju itu sedikit-sedikit. Kami ini sudah banyak mujizat. Ya, kau akan diusir lah. Setuju bang, baca itu bagus-bagus itu. Nah, kita lihat ya definisi Tuhan menurut KBBI. Apa itu Tuhan? Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa atau maha perkasa. Jadi kalau dia tidak maha kuasa, tidak maha perkasa, ya bukan Tuhan itu. Jangan disembah. Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus ditempelin, diludahi. Apa kekuasaannya, kemahaperkasaannya dia? Apa bang? Jadi kau harus tahu juga definisi Tuhan. Apa itu rasul? Terus tahu dulu. Jadi kau bisa membedakan ini Tuhan, ini rasul, ini utusan, ada yang mengutus. Harus kau bedakan itu. Ini manusia, ini Tuhan. Harus pintar di situ dulu memilah. Ini pencipta, ini yang diciptakan. Jangan kau gabungkan manusia dengan Tuhan. Itu suatu sifat yang tidak mungkin disatukan. Ada yang maha kuasa dan ada yang serba terbatas. Manusia terbatas, sementara Tuhan itu yang maha kuasa. Mana mungkin dua ini bisa digabungkan? Malah kau tigakan lagi dengan Roh Kudus. Iya, Roh Kudus disuruh-suruh lagi. Gak pernah Roh Kudus itu bisa berkuasa. Ya, kita hanya menyampaikan bang, tidak ada la ikrah fiddin, tidak ada paksaan. Coba kami mengajak kalian itu, alar kalian itu main, berpikir. Belum lagi kita masuk ke penyaliban, penebusan. Mama ini baru konsep ketuhanan yang pasti data di direnungkan nggak, Bang? Yesus. Dari hasil diskusi-diskusi ini teman-teman Kristen renungkan gitu. Ada perbedaan memang kita Bunda Rama mengartikan kata Tuhan ya. Jadi berbeda ya. Saya dengan Allah, dengan Tuhan itu saya tidak bisa samakan. Jadi Allah buat saya itu sang pencipta langit dan bumi. Sementara Tuhan itu hampir sama dengan Tuhan. Jadi disinilah perbedaan kita. Ya. Tuhan itu saya anggap sebagai Tuhan juga ya. Iya, kalau gitu jangan disembah bang. Nanti marah Tuhan yang asli. Pencipta maksudnya ya. Tapi nanti dari zaman dulu yang disembah tuh Tuhan pencipta. Kalau Tuhan itu dia dihormati aja lah. Cukup dihormati. Yang saya kenal itu yang sang pencipta itu bukan Tuhan nah bang. Itu perbedaan. Yang saya kenal itu adalah Allah. Yang sang pencipta itu yang disembah bang. Boleh nggak kalau yang sang pencipta itu aja yang disembah, sedangkan kalau Tuhan cukup dihormati seperti abang hormati raja-raja. Iya, itulah. Kalau Tuhan itu ya, makanya yang saya sembah itu adalah Allah sang pencipta langit dan bumi. Kalau Yesus, abang apa? Abang itu aja hormati kan? Iya, saya sembah sebagai juru selamat saya, bang. Waduh, disembah juga bang? Iya, saya sembah. Bisa cuma sekedar dihormati, kenapa harus disembah? Saya sembah dan sekaligus saya hormati juga bang. Iya, jadi itulah perbedaan. Karena Tuhan itu kan terkadang bisa dipanggil Tuhan juga, Tuhan. Tapi abang lupa bang. Orang tuamu Tuhan bisa itu kan malah cemburu bang. Nanti cemburu Tuhan pencipta. Yang pencipta nanti cemburu ya. Takutnya yang pencipta cemburu nanti abang dicemplungin ke neraka kan kasihan abang. Betul nggak? Jadi, coba direnungkan aja bang. Coba direnungkan. Pernahkah Bunda Rama mendengar kata menyembah kepada raja? Iya, itu aku bilang Yesus itu abang anggap raja nggak masalah sama kami. Umat Muslim tidak pernah masalah kalau Yesus hanya dianggap sebagai seorang nabi, seorang raja sekalipun, nggak ada masalah bang. Orang yang mulia nggak ada masalah. Tapi jangan pernah menyetarakan Yesus dengan sang pencipta itu yang salah kan? Kalau kita baca di Bible, Luther, kalau kita baca udah betul dia bilang, udah betul ya. Jadi Luther, kalau abang setarakan dengan sang pencipta udah salah, itu udah salah besar kan?
Ya, saya tidak pernah setarakan Yesus itu sebagai pencipta sama dengan pencipta. Enggak. Makanya saya bilang, menurut pemahaman iman saya, entah teman-teman Kristen itu setuju apa sepakat tidak, ini adalah iman saya bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu ada Allah yang disembah oleh, yang dikatakan Yesus di situ bahwa Bapa. Kemudian saya sembah Yesus itu hanya sebagai, saya sembah Yesus ini sebagai juru selamat, tapi saya tidak pernah setarakan dia. Oke, bagus kalau gitu Bang. Jadi abang harus lebih mengenal siapa Allah sang pencipta ini. Ya, di mana abang bisa mengenalnya? Ya, abang harus pelajari lagi semua. Kalau di dalam Bible itu dikatakan sang pencipta itu adalah Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Ya, boleh nggak masalah. Ini abang Luther ini tinggal belajar tentang sosok Nabi Muhammad SAW aja nih, udah selesai nih. Mau belajar tentang Nabi Muhammad, siapa Nabi? Saya juga banyak belajar tentang Nabi Muhammad, abang. Ya, perbedaannya Nabi Muhammad di situ dengan Yesus yang saya sembah. Kalau Nabi Muhammad tidak ada dijanjikan bahwa dia sebagai juru selamat. Itu. Tapi Nabi Muhammad penunjuk jalan kepada keselamatan, Bang. Nggak perlu jadi tukang parkir selamat ya, Bang. Juru selamat itu ya sama kayak juru parkir gitu kan. Ngapain kita ngikut juru parkir terus? Tapi disitulah saya sembah Yesus karena dia sebagai juru selamat. Tapi begini Bang. Seandainya Bang, oke Bang, sedikit saya sambung ya Bang. Mohon maaf ya teman-teman. Dan seandainya ada di dalam Bible kami, karena sepanjang saya baca Bible maupun Perjanjian Baru, tidak pernah saya temukan ada namanya Muhammad di situ. Seandainya ada dikatakan di dalam Nabi Muhammad, kita akan imani juga ke sana. Tentu saya akan imani juga. Nggak usah dulu ke nabiku, nggak usah. Nih, saya kasih tahu gini Bang ya, begini. Original ini masalah Tuhan ya, pemanaan Tuhan. Original Biblemu itu Yunani. Kalau kita baca Yunani itu Theos. Theos diterjemahkan. Theos ini merujuk kepada Bapa ya. Bapaknya Yesus. Bukan Yesus kan. Theos. Atau diterjemahkan di Biblemu menjadi Allah. Allah. Kalau kita masuk original Biblemu Theos diterjemahkan itu bukan Allah di situ tapi Tuhan. Maka King James Version di luar negeri, Bible di luar negeri itu tertulis God. God. Gak ada kata Allah di situ, God. Ya, God diterjemahkan kadang. Kau dengar dulu biar kau pinter sedikit. God diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu adalah Tuhan, karena dia menempatkan Yesus itu Tuhan dan Bapa itu beda. Bapa itu Allah, padahal itu Tuhan itu Bapa itu atau Theos itu Tuhan dia. Makanya luar negeri itu God merujuk kepada Theos. Bingung toh? Makanya benar KBBI Tuhan itu ada Tuhan, kalau Yesus Tuhan. Ada Tuhan, ada Tuhan. Enggak, udah betul udah. Dia setuju dengan pemahaman itu. Dia udah setuju kok. Bilang? Iya, dia setuju kalau Yesus itu Tuhan. Dia setuju kok. Oh, dia setuju. Tapi kenapa disembah? Saya bilang. Iya, dia anggap seperti raja. Jadi dia bilang bukan nyembah artinya menyembah, anggap itu sebagai sang pencipta, tapi dianggap sebagai tuan dia, raja dia. Itulah tadi aku bilang, dia cuma anggap Yesus itu sebagai raja. Berarti tidak sehakikat dengan Bapa. Nggak sehakikat, nggak setara dengan sang pencipta. Yesus nggak setara dengan sang pencipta. Bang Luther ini terima kok. Terima dia. Iya, saya terima. Itu tidak ada bedanya karena saya sembah Yesus itu karena ada berapa gelar dikasih di dalam Alkitab Bible. Ada dikatakan raja. Itu kalau tidak setuju dengan kalian itu saya Abang, pertanyaanku begini. Berarti Bapak tidak setara dengan Yesus. Bentar Julius. Bapak tidak setara dengan Yesus. Iya. Tidak setara toh? Bapak Sang Maha Pencipta Maha Kuasa. Oke? Luther. Buka mute-nya. Betul. Mantap lah kalau gitu. Lanjut, promosi. Karena aku bilang tadi Bun, bisa. Ya, aku no komen lah. Udah saya jualan madu aja. Lanjut. Jualan lah. Nggak ada guna jualan kalau nggak ada Bang Cuma. Karena penonton di sini cuma dengar kata Bang Cuma. Jadi susah juga. Lanjut Bun diskusinya. Nggak gitu lah.
Kalau Oke, Bang. Abang Kusuma Saya rasa ini, cukup kalau Abang ya. Kusuma ini Bunda Rama, iya Bunda Friend, saya ini satu kampung dengan Bang Suma ini, iya. Saya satu kampung dengan dia dan saya baku kenal baik. Oh, kau diktator ya? Ada kau, Bang? Saya bukan diktator, Bunda. Saya di Luhut Timur ini, ya. Saya di Palopo, sedangkan Bang Suma itu orang Masamba dari bawah. Iya, ini Bunda Rama juga sama dari sana. Bunda Rama di Makassar nih. Saya bukan Iya. Palopo, Bang Julius. Oh, Saya Goa, Kabupaten Goa. oh bukan di Makassar ya? Dewa kok, Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa. Dewa kok. Iya. Lanjut Bun, itu ada Didio Armita. John, Didio, Kristen Muslim. Didio, Kristen, John, udah pada tidur kali ya? Ya, namanya juga Kristen ya teman-teman. Orang tuanya disembah. Nggak pening nggak kalian kalau orang tua disembah? Orang tua itu dihormati. Kalau kita baca Bible ya, siapa yang selingkuh dengan Daud? Lupakan. Barseba ya. Ketika Dia Barseba. bukan selingkuh Bun, dia yang diculik Bun. Oh ya, berzina dengan Daud. Ketika Barseba sujud menyembah ke hadapan Daud. Ya kan? Sujud menyembah itu berarti hormat. Bukan menyembah karena dia Tuhan, tapi penghormatan, Bang. Enggak, maksud dia itu sujud itu menyembah itu posisi sujud. Kadang-kadang ada orang memang bahasa Indonesia itu kacau balau. Dikiranya kalau kita menyembah itu artinya itu kalau kita posisi sujud. Julius, dia ini Trinitas, hanya untuk menyamarkan. Dia Trinitas. Kalau Trinitas tidak mengaku Yesus itu Tuhan setara dengan Bapa, ya bukan Trinitas. Iya, kadang orang masalah Trinitas ini gini Bun. Ada orang dia ngaku Trinitas tapi dia sendiri nggak ngerti Trinitas. Nah, itu sepertinya Bapak Putra Roh Kudus dia bilang, Didio, Bunda, John, pada tidur kali ya, Kristen nih. Jam berapa sih? Jam 1. Kenapa nggak mau promosi kalau Gurunda ini? Gurunda itu ada ini loh, kerja apa? Enggak, kalau ada Gurunda baru laku. Kalau nggak ada Gurunda, capek aku ngomong pun nggak ada yang beli. Jadi kadang-kadang agak ini besar. Boleh. Nggak apa-apa Bun, lanjut aja diskusi. Siapa nih? Pimen Jas. Ya. Pimen Jas, Kristen saudara. Saya Islam ingin bertanya yang tadi berpendapat bahwa Yesus itu adalah juru selamat, sementara Yesus itu adalah yang diciptakan Tuhan menurut pendapat dia ya. Contoh ketika Tuhan yang Maha Kuasa, dia kan sembah ke Tuhan yang bosan tidur, sana tidur keluar. Coba bertanya ke Luther, mau bertanya ke Luther? Iya, ke Luther saya. Bertanya ke Luther, bukannya Tuhan itu mukhalafatun lil hawadisi, berbeda dengan mana dia paham begitu, Bang? Membedakan utusan aja dengan Tuhan dia nggak paham. Mau bawa itu, Bang. Mohon maaf ya, nggak sampai ke situ ilmu mereka. Iya, Bang. Logikanya berarti dia padahal tadi sudah dijelaskan bermain logika, meskinya sudah paham. Oke Bang, bisa saya tanggapi sedikit itu ya Bunda Rama. Iya, saya tanggapi. Paham yang disampaikan tadi tuh, paham. Saya paham ya, saya sedikit paham. Jadi saya analogi saja sedikit.
analogikan saja ya teman-teman, kan artinya orang yang dipercaya kan, yang diutus. Tidak mungkin orang mau diutus kalau tidak dipercaya. Ya. Nah, seorang raja, ini analogi ya. Seorang raja kalau kita mengutus, ya contoh saya raja, Bunda Ramarah yang raja. Saya ini bupatinya barangkali. Saya diutus untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang lain. Apakah orang-orang lain itu tidak akan percaya sama saya atau dia percaya saya sehingga saya diutus? Tergantung peluknya. Kau yang dibawa ke resting itu nyimak aja. Jadi gini bang, begini bang, kau harus pahami itu apa utusan. Utusan Tuhan. Siapa yang mengutus Yesus? Kan Tuhan toh. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, betul cuma satu yang benar, dan mengenal Yesus yang kau utus, berarti Yesus utusan. Nah, utusan utusan Tuhan itu, bentar bang, utusan Tuhan itu namanya rasul. Wahyu 1 nomor 1 di Bibelmu nih, di Bibelmu nih, Wahyu 1 nomor 1 buka. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kenapa Yesus dikaruniai wahyu? Karena dia rasul, utusan. Ibrani 3:1, Yesus adalah rasul. Makanya dia utusan. Utusan siapa? Bukan utusan kurir, utusan manusia, bukan. Utusan Tuhan. Maka dia adalah rasul. Jadi simpelnya gini aja Bang Luther. Memang oke lah Bang punya analogi seperti itu. Tapi kan yang jadi masalah, Yesus itu kan jadi utusan waktu di dunia. Setelah selesai di dunia udah nggak utusan lagi, udah selesai gitu. Jadi kembali lagi kuasa itu ya ada di Allah Bapa gitu. Saya kira sama saja Bang. Nabi Muhammad kan utusan juga, tapi sampai sekarang kan dipercaya juga. Nah begitu juga dengan dipercaya Yesus. Ajarannya Yesus, ajarannya kalau mau dipercaya tidak ada masalah. Ajaran Yesus apa? Coba aku tanya Bang. Ajaran Yesus apa? Ajarannya Yesus itu kan artinya Tapi nggak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu utusan, tapi kita tidak menyembah Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Iya, sampai selesai juga nggak ada masalah. Kalau Yesus kalian anggap sampai dia selesai pun cuma utusan, kalian ikuti ajaran dia yaitu apa? Hukum yang terutama, kasih Allah Tuhanmu dengan segenap akal budimu, kan? Terus yang kedua apa? Kasih sesama manusia. Ya udah itu aja yang kalian lakuin. Yesus nggak pernah nyuruh kalian nyembah dia kok. Ya, Yesus nggak pernah nganggap kalau dirinya adalah pencipta. Sebenarnya udah itu aja kok. Hampir mirip-mirip, Bang. Dia kan mengatakan Yesus itu utusan, seperti Nabi Muhammad utusan. Kami tidak menyembah Nabi Muhammad, tetap kami itu menyembah terhadap Tuhan, yaitu Allah. Kalau dia Yesus dengan Tuhan itu jadi sama gitu kan. Nah kita mainkan logika, kalau Yesus utusan berarti ada yang mengutus. Kalau Nabi Muhammad itu adalah utusan, berarti logikanya ada yang mengutus. Sebab pintarnya kalau orang Islam ya, nggak rumit ya, simpel kalau orang Islam. Ada yang Yohanes 13:13 baca aja itu. Kau sebut aku guru dan Tuhan, itu originalnya Tuan, kurios. Baca Bible kuno. Ini kan untuk mengarahkan bermain logika. Urusan keimanan memang tidak bisa dipaksakan, tapi ketika beriman logika kita harus berpikir gitu kan. Hanya suruh berpikir aja. Kalau kami di Islam menganggap Nabi Muhammad itu adalah utusan, dan kami tidak menyembah Nabi Muhammad, tidak menyembah Nabi Muhammad. Yang bilang diam-diam menyembah terhadap Bisukan kau ya, ngatur kau, bisukan kau. Enggak, itulah kenapa tadi dibilang sama dia, Yesus juga gitu. Ya udah anggap Yesus sebagai utusan. Ya sampai sekarang dia cuma sebagai utusan, tidak ada masalah kok. Bunda diam, kubisukan lagi. Bilang Bunda diam ya, kubisukan kau Padil. Mampus. Besok lagi bisa nyimak ya Padil. Waduh, emosi Bunda Rama. Itu kalau Islam ya bisa memisahkan utusan. Yesus utusan Tuhan, berarti dia rasul. Apa itu rasul? Rasul kalau kita masuk di definisinya ya secara KBBI, rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan dan bertugas menyampaikan kepada kaumnya. Itu tugas rasul, penyampai firman. Rasul itu utusan Tuhan. Maka Yesus itu utusan. Utusan siapa? Kalau utusan ada Tuhan. Yesus, Bunda, kalau ada Yesus begini, Tuhan itu kan kuasa.
Kalau ada yang kuasa lagi, berarti kuasanya Tuhan hilang karena ada yang lebih kuasa lagi. Dia menganggap begini, tadi diarahkan, kamu berdoa kepada siapa? Kepada Yesus. Kenapa kau tidak berdoa langsung kepada Tuhan gitu kan? Karena dia menganggap Yesus itu Tuhan. Begitu ditanya, Yesus bukan Tuhan. Jadi ada dua dia ketika menjelma jadi manusia, Yesus pun jadi Tuhan. Dulu kita baca Bang, Lukas Logika kita 6:12. mencermatinya. Bang, Yesus tidak pernah mengajarkan berdoa kepada dirinya. Dia mengajarkan berdoa kepada Bapa Tuhannya. Lukas 6:12, Yesus naik ke bukit. Semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Berarti Bedanya Yesus Bunda apa bedanya Allah dengan kita beralih lagi ke Allah ya. Allah itu Bang, sebenarnya salah terjemah itu di Bibelmu. Harusnya di situ Tuhan atau dewa. Tapi Theos diterjemahkan menjadi Allah. Allah itu nama. Tapi ditempatkan di Bibelmu sebagai sebutan. Inilah penyesatannya penerjemah ya. Allah itu nama sembahan, nama Tuhan orang Islam. Tapi masuk ke Bibelmu di situ Theos itu kan kalau diterjemahkan itu dewa atau Tuhan, sebutan atau ilah, sembahan, bukan nama. Itu Theos. Tapi lain mengganti di situ menjadi Allah. Nama Tuhan orang Islam. Kenapa begitu lai sifatnya menyesatkan? Karena Yesus disematkan menjadi Tuhan. Terpaksa Theos ini yang harusnya diterjemahkan menjadi Tuhan diganti oleh lai diterjemahkan menjadi Allah. Karena Tuhan dia larikan kepada Yesus. Kurios diterjemahkan menjadi Tuhan. Padahal itu Tuhan. Inilah kerancuannya. Ya. Mama ngorok saudara itu siapa di atas? Siap. Itu kalau kamu masuk ke original Bible, baru kau paham itu Bang. Tuhan itu Theos, harusnya asli terjemahannya itu adalah Tuhan atau ilah atau sembahan atau dewa. Tapi kenapa di situ ada nama Tuhan kami Allah? Kau pelesetkan pun Allah padahal double L Allah. Bingung kan? Larilah kalian kepada Yesus, kalian Tuhan kan? Oke Bunda Rama. Harus Bapak di situlah yang Terima kasih Tuhan. Bunda Rama ya pencerahannya Bunda. Tapi satu hal yang yang saya sepakat di sini, saya sepakat teman-temannya bahwa Yesus itu adalah utusan, dan walaupun saya sembah dia sebagai utusan itu Yesus, dia kan rasul. Jadi tidak ada salahnya saya sembah dia karena menurut saya bahwa dia adalah juru selamat saya. Sementara Allah yang pencipta langit dan bumi, ya tetap juga saya sembah. Kan beda ya. Jadi di sini perbedaan kita Bunda Rama. Allah dengan Tuhan itu saya bedakan. Jadi di sini mungkin kita tidak sama pemahaman. Kalau iya betul kita beda pemahaman. Kalau di Islam yang kita sembah, yang kita ibadahi itu Allah. Siapa itu Allah? Ya Tuhan kami orang Islam. Kita ibadahi sebagai sama yang saya Maha ya, Kuasa. sama Allah itu sang pencipta langit dan bumi. Saya sepakat itu Bunda. Tapi dia adalah Tuhan. Ya, Tuhan itu sama dengan Tuhan. Ya, jadi beda. Allah itu menurut pemahaman saya, Bunda, adalah sang pencipta langit dan bumi. Sedangkan Tuhan atau Tuhan adalah suatu gelar atau jabatan yang diberikan Allah kepada. Ini kutunjukkan yang menyesatkan kau Bang ya. Izin ya sebelum kita selesai nih ya. Itu kulihat ya. Paham. Ini Bang. Ini yang lai yang membuat teman-teman Kristen ini penerjemah lai Yohanes. Kita ke Yohanes 1 aja ya. Bukan sebentar. Hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu. Saya sepakat itu. Saya tidak bantah itu Bunda. Saya tidak bantah. Saya tidak kita ke bantah. originalnya biar Pak Luther ngerti ya nih. Kita masuk ke originalnya. Jadi Anda memahami Tuhan dengan Allah itu berbeda. Padahal itu satu Ya, beda, entitas. Satu entitas itu. Coba dengar pengajaran Yesus. Dengarlah Musa.
Ulangan 6:4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Kan satu entitas itu, tidak terpisah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, satu. Yesus pun berkata di dalam Matius apa Markus ya, ketika seorang murid bertanya, hukum apa yang terutama? Guru, hukum apa yang terutama? Dijawab oleh Yesus kan, hukum terutama yaitu dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan Allah tidak terpisah, satu entitas. Teman-teman Kristen memisahkan karena apa ini? Ini datanya sampai terpisah ya. Inilah sehingga teman-teman bingung antara Tuhan. Maka Yesus berkata di Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Allah Tuhan langit dan bumi. Ya, jadi siapa itu Allah ya? Tuhan langit dan bumi. Kita besarkan dulu ya. Izin dulu Bang Julius ya. Nah, di sini Bang ya, ini tulisan si Paulus ya. Paulus pun tidak bermaksud menyesatkan ya, penerjemah nih ya, teman-teman. Nih. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa nih ya. Itu Bapa, dan satu Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, ya kan? Jadi Allah dengan Tuhan nih, dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Tuhan dan Allah itu adalah Bapa. Inilah yang menyesatkan saudara-saudara Kristen ya. Mari kita masuk ke originalnya. Allah nih, Allah ya. Allah nih. Allah di sini kalau kita terjemahkan ini ya, kalau ini kita lihat ininya. Ini kan lain menerjemahkan Theos menjadi Allah. Nih nomornya. Mari kita ke originalnya apa sih di situ? Kalau Theos, original teks Bibelnya, bahasa Yunaninya. Biar kalian tahu, oh ini sehingga saya menganggap Tuhan itu dengan Allah beda. Tuhan itu Yesus, Allah itu Bapa. Nah, kita masuk ke Theos. Theos ini lain terjemahkan menjadi Allah. Kalau kita masuk di original teks Bibelmu Bang, apa itu Theos? Nih, Theos itu Tuhan. Harusnya di situ diletakkan Tuhan untuk Theos. Bukan Allah. Tapi kenapa Lai menerjemahkan Theos ini Allah? Karena kata Tuhan dia larikan ke Yesus. Nih, Theos itu Tuhan. Tapi Lai diam dulu Bang, diam dulu biar saudara kita paham. Theos itu dia terjemahkan menjadi Allah, penerjemah Lai ya, padahal harusnya Tuhan. Nah, kita kembali ke Tuhan. Kan Yesus itu disebut Tuhan ya di Bibelmu. Nih, mana dia Yesus. Dan satu Tuhan saja nih, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Allah itu Bapa dan Tuhan itu Yesus. Nah, kita masuk originalnya lagi. Tuhan. Apa di situ Tuhan? Kurios. Ya, kurios diterjemahkan menjadi Tuhan. Nah, kita masuk di sini. Originalnya lagi kurios. Nah, kurios nih. Kurios. Kurios kalau kita terjemahkan ini, Bang. Udah lihat kan Theos tadi itu harusnya Tuhan kan? Tuhan. Kalau Theos. Kalau kurios, kenapa pula ini? Apa lama sebentar Bang ya? Kurios ini apa dia? Ini yang mulia atau Tuan? Yang mulia atau Tuan? Kenapa Lai menerjemahkan menjadi Tuhan? Padahal ini Tuan atau yang mulia. Kurios itu Tuhan, tapi kenapa Lai menaruh di situ Allah? Maka saudara-saudaraku Kristen tuh kebingungan. Yesus Tuhan, Bapa Allah. Padahal pengajaran para nabi, Musa di Ulangan 6:4 kita lihat ya. Ulangan 6:4 apa kata Musa? Nih. Ulangan 6:4. Nih. Ulangan 6:4 apa kata di sini? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan itu adalah Allah.
Bukan dua entitas, kawan. Penerjemah Laila yang membuat kalian itu kebingungan. Theos diterjemahkan menjadi Allah, padahal itu adalah sebutan. Harusnya Tuhan di situ. Tapi kata Tuhan dilarikan ke Yesus, saking maunya menuhankan Yesus. Itu tadi original Bible, nggak bisa dibantah. Begitu bang, pengajaran Yesus pun begitu. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Makanya Matius 11:25 apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Allah atau Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kemudian di Kisah Para Rasul, ya, Allah yang menciptakan bumi, langit dan bumi. Dia yang adalah Tuhan. Jadi Allah ini adalah Tuhan, bukan Yesus. Yesus utusan Tuhan. Dia rasul Tuhan. Begitu bang, karena kau tidak, jangan sampai dia ngorok ya. Tidak, saya dengar Bunda, saya dengar ya. Saya asik dengar. Alhamdulillah. Jadi kalau Anda masuk ke original itu, Anda bisa tahu bahwa makanya di luar negeri itu mereka tidak mengenal kata Allah. Karena Theos itu diterjemahkan menjadi God. Harusnya masuk ke Indonesia, ya harusnya itu Tuhan atau sembahan atau ilah. Seruan Yesus pun begitu ya. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi pengajaran para nabi, rasul itu yang memperkenalkan Tuhan itu Esa, Tuhan Allah, tidak ada yang lain. Tadi kan ulangan, baca baik-baik itu ulangan 6:4 pengajaran Musa. Makanya Yesus berkata, aku menyembah, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah. Yesus yang ngomong berarti dia pun menyembah. Menyembah kepada siapa? Kepada Sang Bapa. Di Taman Getsemani, Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku. Itu dia menyembah, memohon kepada Bapa, kepada Tuhannya. Itu bang memahami. Saya sepakat itu Bunda, saya sepakat. Dari tadi Bunda Rama saya bilang bahwa saya menyembah Yesus itu hanya sebagai Raja, sebagai Juru Selamat. Bukan saya sembah dia sebagai Sang Pencipta. Ya, kita Jadi berbeda dia memahami tentang Bunda, Tuhan ya. pemahamannya dia itu begini, kalau kita itu kan Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah, ya, Sang Pencipta langit dan bumi. Dia sependapat dengan kita. Cuman ketika Tuhan sebagai gelar ke Yesus, dia jadi dua. Nah, di sana pemahamannya yang berbeda. Dia bisa menyembah Yesus juga, gitu kan? Berbedanya di sana. Kalau di Islam itu sama dengan menyekutukan Tuhan. Menyekutukan. Kalau di itu kami sama saja menyekutukan. Kemudian definisi menyembah dia itu jadi sama dengan definisi menghormati, seperti kita suntangan kepada kedua orang tua. Kita itu menghormati, itu bahasanya, bukan menyembah, karena bahasa menyembah itu tetap kepada Tuhan. Ada lagi presiden, dia sujud ke presiden. Nah, dia katakan dia itu menyembah, padahal bahasa kita itu menghormati Bapak Presiden. Nah, ini definisi-definisi yang ini yang perlu diluruskan kepada orang tua. Bahasanya itu birrul waliden, sebagai penghormatan kepada orang tua. Kepada para pejabat, kepada tokoh itu penghormatan. Tapi definisinya Luther itu tetap dia itu menyembah, bahasanya seperti menyembah dia kepada Tuhannya gitu. Saya tanya, apakah ketika kamu menyembah orang tua seperti halnya kamu menyembah Tuhanmu apa tidak? Ya betul. Bang Luther. Betul Bang. Betul. Iya betul. Berarti Saya beda itu cara menyembah saya Tuhan. cara menyembah saya sama orang tua tentu beda dengan cara menyembah saya kepada Allah lah. Oh, ya bagus lah, tinggal belajar KBBI ya, memaknai bahasa yang sebenarnya itu sudah ya, benar KBBI. tuh. Sedikit lagi Nah, udah coba mulai lihat. benar.
Coba lihat Bang siapa? Bang Luther. Siapa sebenarnya Tuhan itu? Bukan Yesus loh nih. Ketika Yesus menjawab ya. Seorang murid bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Dijawab oleh Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Ini pun dia berseru kepada Bani Israel, kawan. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita. Jadi Tuhan Allah itu satu entitas, tidak terpisah. Tapi Kristen memisah. Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Berdasarkan tadi surat Paulus. Kerjasama dengan penerjemah lain. Pengajaran Yesus tidak terpisah satu entitas. Iya, Bang Luther, mana lebih tinggi derajatnya, Allah Bapa dengan Yesus? Tentu tinggilah Allah ya. Dari tadi saya bilang bahwa Allah itu sang pencipta langit dan bumi, tentu tinggi derajatnya dibanding dengan Yesus. Yesus itu dipanggil Tuhan atau Tuhan itu hanyalah sebagai apa lah ya itu namanya Tuhannya. Dia itu hanya sebagai gelar ya, sebagai gelar. Karena dia kan utusan. Tapi Abang udah lihat kan originalnya kan? Bang, udah lihat originalnya. Bentar Bang. Iya, Yesus udah itu lihat memang utusan, iya. Ya, tapi udah lihat kan originalnya bahwa Yesus itu kurios kan, Tuhan atau yang mulia. Yang Tuhan ini Bapa nih. Iya, nih. Iya. Jadi jangan lagi menganggap Yesus Tuhan, kawan. Dia adalah rasul utusan Tuhan. Dia di dalam Bible perikopnya itu mengakui Bunda. Iya, barusan dia mengakui Yesus. Bentar, Bang, itu dia mengakui utusan apa Tuhan? Dia mengaku utusan. Yesus utusan itu udah mengakui Bunda. Yesus itu adalah utusan ya, bukan Tuhan. Iya, memang Ya, Kristen bukan begitu. Tuhan lah, ya. Tapi, berarti sudah tidak menganggap Yesus Tuhan. Karena Bapa yang Tuhan. Bukan, ya saya sembah dia itu hanya dia sebagai juru selamat di dalam kegelaran yang dikasih dia. Entah itu saya sembah sebagai raja, sebagai juru selamat, sebagai guru, sebagai seorang Tuhan, itu kan tidak membatasi saya iman saya untuk menyembah dia itu sebagai juru selamat saya, Bunda. Tapi bukan dia yang menciptakan langit dan bumi menurut pemahaman saya. Tapi menurut Bibelmu siapa yang Tuhan, Bang? Menurut Bibelmu siapa yang Tuhan? Kan Allah ini menurut Yesus. Tuhan Allah, ini Allah yang Tuhan nih, bukan Yesus toh. Jadi Allah saja yang Tuhankan, jangan Tuhankan Yesus. Cuman bahasanya kamu kurang begitu lantang mengatakan Tuhan itu Allah. Kalau segi pemahaman tadi sih dirimu sudah benar, Yesus itu bukan Tuhan, sudah benar. Coba kamu sedikit berkata lantang bahwa Tuhan itu tetap Allah, Yesus itu adalah utusan. Tadi udah benar, Yesus bukan Tuhan tapi Yesus adalah utusan, gitu kan, gitu ya. Lalu saya bertanya, lalu Tuhanmu siapa? Tinggal mengatakan Tuhanmu Allah, selesai sebenarnya itu. Iya, tinggal dia belajar. Tinggal dia belajar itu. Cuman itu Bunda tadi di kecohnya membawa nama Allah, di kitabnya dia itu kecohnya. Meskinya Tuhan bukan Allah gitu kan. Ya dia harus belajar tentang apa itu Allah, apa itu Tuhan ini disematkan kepada siapa. Ya kalau tidak lagi menuhankan Yesus. Saya kan sudah bilang Bunda Rama kita ya sama abangku bilang bahwa seandainya ada di dalam Bible saya menyebut Nabi Muhammad bahwa sebagai juru selamat, tentu mungkin juga saya akan imani ke sana, entah itu sebagai apakah, tetapi yang ada di dalam Bibleku itu hanya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang ada di dalam Bibleku. Tapi kan kau sudah baca Yesus juru selamat bagi Kristen, bagi Yahudi toh, Israel. Juru selamat bagi Kristen, bagi enggak ada Yesus itu, Bang. Sini saya kasih tahu ya. Diku kasih tahu lagi ya. Yesus itu tidak mengenal Kristen. Ingat ya, Yesus tidak mengenal Kristen. Nama Yesus yang dicatut oleh Paulus lalu dibawa ke Roma Yunani. Di situ dia diajarkan dia sebagai dewa. Maka bergerejalah kalian di hari Minggu. Sunday, hari dewa matahari. Jadi Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus sudah terangkat. Muncul Paulus membawa sekte Kristen. Sekte yang diajarkan oleh Paulus itu namanya Kristen. Ajaran yang diperkenalkan oleh Paulus bertentangan dengan murid-murid Yesus.
Petrus misalnya, mereka ribut, akhirnya terjadi konsili Yerusalem. Disepakatilah, oke, Paulus ke Roma Yunani menyebarkan agamanya kepada orang-orang yang berkulub di luar Bani Israel. Nah, termasuk saudara-saudara Kristen ini berkulub tapi bukan Bani Israel. Petrus dia rasul bagi Bani Israel dan untuk orang-orang bersunat. Makanya kenapa Paulus itu menjadikan Yesus tumbal di Galatia 3:13 supaya ajarannya itu bisa diterima dengan menghilangkan hukum Tuhan, hukum Torah. Yesus dijadikan mati terkutuk. Efesus tertulis bahwa dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Torah karena Paulus tidak mau mentaati hukum Torah. Beda dengan murid-murid Yesus, karena murid-murid Yesus tetap melakukan hukum Torah. Kenapa kata Yesus di Matius 5, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah, tetapi untuk menggenapinya. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik hukum Taurat pun tidak akan batal. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Torah, sekalipun yang terkecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu kata-kata Yesus yang dipegang teguh oleh murid-muridnya. Tapi apa kata Paulus? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Inilah kalian yang menjadi pengikut Paulus. Makanya aku bilang kawan, Yesus di dalam Bible hanya juru selamat bagi orang Yahudi. Tadi data sudah ada. Kau itu bang, juru selamatmu adalah Paulus. Karena Pauluslah yang mengajarkan sehingga kau jadi Kristen. Kau berkulub dan kau bukan Bani Israel. Begitu di Bible kita baca bang. Oke bang. Jadi jangan sedikit-sedikit Yesus juru selamat. Seandainya ada Nabi Muhammad di Bible bahwa dia juru selamat, saya pun ada itu Kristen. Kalau di Al-Quran kami bang tidak membahas Kristen. Yang kita bahas, yang dibahas di Al-Quran ada Yahudi dan Nasrani. Kristen tidak dikenali. Yang terkenal itu di Al-Quran kami kafir. Kafir itu menutup diri dari kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nggak ada itu Kristen di Al-Quran. Perbedaannya memang perbedaan mengenai iman kita Bunda Rama memang agak beda ya. Yang dimaksud kami kafir di dalam ajaran kami itu Bunda adalah orang yang selalu, jadi bukan cuma agamanya saja yang kafir, tapi caranya juga untuk memberikan kata-kata kepada orang yang kasar, yang kurang bagus. Nah itulah yang dimaksud dengan kami kafir. Ya itu jadi perbedaan kita memang beda. Beda lah, Yesus saja manusia biasa Anda sebut Tuhan, gimana caranya kita sama? Enggak lah. Oke ya, gitu aja mungkin kata-kata bang. Orang itu, ya kata-kata orang itu termasuk kafir kalau di dalam iman kami. Tidak menghormati orang itu termasuk kafir. Artinya kafir itu tidak beragama, itu maksudnya. Karena orang yang tidak beragama saja itulah yang selalu mengucapkan kata-kata yang kurang bagus. Kalau kata nabiku bang, kata Al-Quranku ya, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Nabiku, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau kau manusia, kecuali kau bukan manusia ya, kalau kau manusia kau adalah umatnya Nabi Muhammad. Cuma apa kata nabiku ya, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Bertanya para sahabat, siapakah itu wahai Rasul? Ya mereka yang menolak ajaranku. Dia enggan mengikuti ajaranku. Ya kalianlah ini saudara-saudaraku yang Kristen. Maka disebutlah kafir, menutup diri dari kebenaran Islam. Itu pemahaman tentang kafir. Jadi nabiku itu diutus dia karena dia penutup para nabi, khataman nabi, penutup para nabi dia. Maka dia diutus kepada seluruh umat manusia karena ada datanya. Kalau nabi-nabi terdahulu itu diutus kepada kaum sing, domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Kenapa dibilang domba tersesat dari umat Israel? Sepeninggal Musa banyak yang ingkar, menolak, mengingkari ajaran Torah Musa. Maka diutuslah Nabi Isa atau Yesus untuk mengembalikan mereka kepada ajaran Torah yang sebenarnya. Maka dia berkata, aku diutus kepada domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Bani Israel bang,
Tadi sudah aku buka data, dia adalah juru selamat bagi Bani Israel. Jangan kau lagi mengklaim-klaim dia juru selamat bagi Kristen. Kalau nabiku, dia adalah utusan rahmatan lil alamin, diutus untuk seluruh umat manusia. Tapi nabiku mengatakan, kalau dia ingkar, tidak mengikuti ajaranku, ya itulah namanya kafir. Wa innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir musyrik dari ahli kitab, tempatnya adalah neraka jahanam. Mereka kekal abadi di dalamnya. Dialah seburuk-buruk makhluk. Makanya kami tuh tenang, legowo menjalani Islam ini karena semua sudah sangat jelas, transparan, tidak ada yang abu-abu, tidak ada yang membagongkan. Begitulah pengajaran nabiku, Bang. Oke, Bang, mungkin udah cukup ya. Jadi kalau kau pun mengatakan tidak ada itu lain bahasan ya, baru kita bahas bagaimana, karena dalam Al-Quranku Allah berfirman bahwa mereka telah merubah-rubah, padahal nabiku itu, mereka mengenal nabiku itu seperti mengenal anaknya sendiri. Tapi ya namanya juga Bibelmu kan tulisan tangan manusia, Bang, karangan manusia, penyelidikan Lukas. Jadi manalah mungkin kau menemukan nama Nabi Muhammad di Bibelmu, sementara dia adalah dibenci sama orang-orang kafir. Gak mungkin ada namanya. Tapi kalau kita ya udahlah, mungkin ya udah panjang ya. Udah Bang ya, Bang Luther, terima kasih diskusinya santai. Terima kasih Bunda atas pencerahannya. Ya, Bang. Besok atau lusa kita akan ketemu lagi, dan ada yang saya mau tanyakan sama Bunda kalau kita ketemu, dan pastikan pertanyaan saya itu Bunda, saya akan tanya baik-baik. Bang Luther, saya juga mohon maaf ya jika tadi dalam penyampaian ada sedikit menyinggung. Saya mohon maaf dan harus memahami Bunda Rahma, saya hanya menyampaikan saja. Urusan keimanan itu kami pun diajarkan la ikraha fid-din, tidak ada unsur paksaan. Ini hanya menggunakan dalil akli saja. Tidak ada yang namanya saling memaksa. Ini hanya bertukar iman saja, Abang ya, bertukar iman. Dan ternyata di dalam ya banyaklah perbedaan, memang banyak perbedaan. Karena menurut Bunda Rama bahwa begini, sementara di dalam Bible, karena saya berpikir bahwa Quran dengan Bible itu selisihnya ya beratus-ratus tahun, bahkan beribu tahun munculnya Bible lepet pertama, kemudian muncul Al-Quran. Artinya memang banyaklah perbedaan. Seandainya mungkin dicetak bersamaan, mungkin ada persamaan, tetapi memang perbedaan. Di dalam Al-Quran juga saya selalu buka juga arti-artinya, tapi saya kan tidak tahu bahasa Arab. Nah, di situ ada juga ditulis bahwa Nabi Isa adalah putra Maryam, adalah cahaya di dalam Al-Quran. Saya tidak tahu apa yang dimaksud cahaya di dalam Al-Quran itu mengenai Nabi Isa itu, Abang. Apa itu yang dimaksud cahaya? Jadi begini ya, yang harus Anda renungkan sebelum turun. Nabi Isa itu lahir di kalangan Bani Israel. Dia adalah suku Bani Israel, keturunan dari Bani Israel, suku Israel. Tentu dia taat dengan hukum-hukum Torah. Mustahil dia mengajarkan Kristen. Oke, itu yang Anda renungkan ya. Setiap Sabtu Yesus masuk sinagog. Tiba-tiba Anda Kristen masuk gereja. Oke ya, itu secara logika harusnya Anda renungkan. Tiba-tiba pusat Kristen ada di Roma Yunani, itu Katolik. Kristen mula-mula kan Katolik. Coba nyambungnya kemana? Kalau bukan pekerjaan Paulus yang membawa nama Yesus ke sana, mencatut nama Yesus, kemudian dijadikan di sana, didewakan. Oke? Padahal Yesus ini sudah nggak ada lagi, dia tidak tahu menahu akan begitu keadaannya. Pauluslah yang membawa nama Yesus ke Roma Yunani. Pusat Karisteng Katolik kan di Roma Yunani sana. Kalau Karisteng itu benar, karena Yesus orang Yunani, orang Yahudi, harusnya agama Karisteng itu berkembang di Yahudi sana. Tapi apa? Sampai sekarang Judaism di sana. Salib malah diludahi, Bang, mohon maaf. Itu kalau Anda berlogika, logikanya begitu. Oke, Bunda Rahma, saya mau bertanya, Bunda Rahma, sedikit saya bertanya karena saya pun belum memahami. Kalau kami kan pemahamannya di Islam gini, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan seorang cinta, manusia Mbak Rasmi. juga kan Nabi Muhammad. Ada Mbak Rasmi di atas pun. Rasmi.
Ya, selamat malam. Enggak lah, saya enggak pernah kejang-kejang saya berdiskusi sama orang, enggak. Saya sudah berdiskusi sama Yusuf, apa namanya itu, banyaklah teman-teman Islam saya temani berdiskusi. Saya tidak pernah kejang, malah saya tersenyum. Artinya yang namanya diskusi itu artinya tukar pendapat gitu. Ya, kami di Islam hanya menyampaikan saja, Bang Luther. Cuman saya pun kalau di agama Bang Luther itu Yesus itu seorang manusia, utusan itu apa gimana? Saya kan belum memahami juga. Iya, kalau di dalam Bible itu dia adalah utusan manusia. Oke, Bang Luther, boleh saya gantian jawab dulu? Silakan. Oke, kita buka di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Rasmi santai ya, kalau kau ini kuturunkan santai ya diskusi. Apa? Lanjut. Garis berapa? Ya, jadi di Yohanes ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini diutus oleh Allah untuk memberitahukan kepada dunia siapa Yesus. Begitu ya. Jadi Yohanes Pembaptis ini mengatakan di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, itu di garis bawahi ya saudara. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Nah, di sini dikatakan firman itu adalah Allah, bersama-sama dengan Allah menjadikan segala sesuatu, tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Jadi di sini saya ulang ya, firman adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu, tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Jadi di sini waktu menjadikan segala sesuatu ini diberilah Dia gelar Tuhan, Tuhan Allah ataupun penguasa surga. Nah, Tuhan Allah penguasa surga ini diutus menjadi manusia di ayat 14, firman jadi manusia, namanya Yesus. Oh, usah diulang-ulang lah. Oke. Aku tanggapi dulu ya. Bunda, Yohanes 5:36 baca. Apa noise ya. Tetapi kata Yesus nih ya, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Kau bawa tadi kan si Yohanes itu perkataannya, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Jadi Yesus ini diberi tugas bekerja dia. Ada yang menugasi dia bekerja, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Tugasnya apa? Dia sebagai utusan yang menyampaikan firman supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus ini diserahi tugas sebagai rasul utusan Tuhan. Tugasnya menyampaikan firman-firman Tuhan kepada Bani Israel pun, bukan kepada Kristen. Karena dia berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Aku juru selamat bagi Bani Israel. Gak ada sangkut pautnya tuh Yesus dengan Kristen kalau kita mau berbicara sejujur-jujurnya, kawan. Ibu ini bicara nih yang tidak menyangkut paut dengan Kristen gimana? Coba ibu jelaskan dulu. Oke, saudara ya. Jadi ini tadi masih memberitahuan data. Tadi saya baca data loh ya. Saya tadi baca data Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Yesus itu diberi tugas, dia pekerja, diserahi tugas oleh Bapa. Apa tugasnya? Dia kan rasul utusan. Tugasnya menyampaikan firman-firman Tuhan kepada kaumnya, itu Bani Israel pun, bukan kepada Kristen. Maka Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka Bani Israel telah menerimanya. Mereka tahu betul engkau yang telah mengutus aku.
Inilah masalahnya teman-teman. Utusan ini, utusan Tuhan ini, dia rasul. Kau paksa dia Tuhan. Oke, sesuai ayat ya saudara ya, sesuai ayat. Sesuai ayat kita lanjut Yohanes 1 tadi di ayat 29. Ini masih lanjutan yang tadi ya. Di ayat 29-nya, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi di sini dikatakan Yesus yang menghapus dosa dunia gitu ya. Jadi harus sesuai data ya Bu Rahma ya. Menghapus dosa dunia kata Yohanes Pembaptis di sini, Yesus ya menghapus dosa dunia. Oke, lalu kita di sini sewaktu Yesus lahir, Anda juga harus tahu malaikat Gabriel mengatakan kalau Yesus itu adalah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu tercatat di Matius 1 ayat 21. Dua aja dulu, jangan banyak-banyak. Nggak bisa kujawab. Iya, di Matius 1 ayat 21, malaikat Gabriel menyampaikan kepada Yusuf kalau Maria akan anak laki-laki, namanya yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi di sini dikatakan Yesus penyelamat, gitu, juru selamat, begitu. Dan yang menghapus dosa dunia. Menghapus dosa dunia itu karena dia membawa pengajaran. Mereka yang Bani Israel yang tersesat itu kembali kepada jalan Tuhan. Dia menghapus toh, dia memberi pencerahan ajaran yang dia bawa. Maka Yesus berkata, ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Jadi dia menyampaikan firman-firman Tuhan kepada Bani Israel, sehingga mereka selamat. Menghapus dosa, tidak berdosa lagi, mereka tidak melakukan lagi pelanggaran. Begini, sudah Bu. tahu jalan kebenaran. Bentar dulu, satu-satu sabarlah kau. Sebentar pun kau dapat Bang dijawab ya di pertanyaanmu. Apalagi tadi ya, Bunda, itulah kalau banyak ya. Maklum di sini udah jam berapa? Jam 2, hampir setengah 3. Apalagi Bun, Yesus adalah, udahlah, aku kasih ini aja ya Bunda ya. Aku kasih ini aja lah data ya. Aku senang itu pakai data ya. Kalaupun mereka bantah, berarti dia bantah Bibelnya sendiri. Si Bunda tadi membawa si Firman ya, Yohanes 1 nomor 1 Bun. Bentar ya. Aku ini dulu ambil penunjuk. Ya. Nah Bun, di Bible kuno sebelum diedit dan direvisi nih ya. Ini dalam bahasa Melayu ya, Melayu kuno ya. Tadinya kan bahasa Belanda nih. Penjajah Belanda membawa Bible berbahasa Belanda masuk ke sini ya, ke Indonesia. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kuno mungkin ya. Nih, ini Yohanes 1 nomor 1 ya, yang sering kalian angkat firman-firman itu toh. Pada mulanya itu ada yang berfirman, ada yang berkata. Firman itu perkataan. Pada mulanya itu ada yang berfirman. Sekarang ini diedit. Bacanya sekarang apa? Pada mulanya itu, pada mulanya firman. Pada mulanya firman. Padahal aslinya sebelum diedit-edit ya, pada mulanya itu ada yang berkata atau berfirman. Ada yang berkata. Siapa ya? Bapa itu berkata. Kemudian perkataan Bapa dibawa oleh Gabriel kepada Maria. Makanya apa kata Gabriel kepada Maria? Salam hai engkau Maria. Ya, aku menyampaikan bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Itulah firman yang disampaikan oleh Gabriel. Firman dari Tuhan. Disampaikan kepada Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki orang. Tiba-tiba yang lahir, kata Lukas, Tuhan. Dari kapan berubahnya ini orang menjadi Tuhan? Berubah dalam kandungan Maria. Ini Bible dari tahun ketika penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi pertiwi nih ya. Nih, Yohanes 1 ya, ini Van Hessel di abad 16. Belanda masuk ke Indonesia itu nih, dari yang dia bawa ini. Gospel berbahasa Belanda.
Tadinya ini masih bagus. Setelah ditangani oleh lembaga Bible penerjemah, dirubah-rubah. Pada mulanya itu ada yang berfirman, berkata. Sekarang apa teman-teman? Sekarang apa? Ini kita lihat yang sekarang ya. Mana dia? Sekarang apa terjadi? Ya, banyak dihilangkan kata-katanya. Pada mulanya adalah firman. Coba. Berapa kata dihilangkan? Padahal aslinya itu pada mulanya itu ada yang berfirman. Sekarang diedit, dirubah, direvisi kayak skripsi. Kalau kita maju ujian meja toh, maju di dosen itu, ini salah, ini dicoret. Kemudian kita betulkan, direvisi lah ceritanya ya, dirubah, dibetulin. Ini jadilah begini. Pada mulanya adalah firman. Padahal tadi itu pada mulanya itu ada yang berfirman. Inilah kalian menyesatkan kalian. Anda anggap bahwa Yesus itu adalah firman. Padahal firman itu perkataan. Bagaimana mungkin Maria melahirkan perkataan? Sementara yang keluar itu bayi. Ngoek. Gimana kau ini, saudara Kristen? Kamu belajar dengan baik dan ini kenapa pada diam ya? Biasanya ini. Oke, Biasanya mereka ini. biar saya jawab ya. Biar saya jawab. Terpesona dengan Bible bahasa Belanda ya. Ya, biar saya jawab ya. Oke. Anda mengatakan di Yohanes 1 itu di situ firman adalah Allah ya. Jadi jangan dulu dibawa artian dari Al-Qur'an saudaraku ya, karena Tuhan di Al-Qur'an dengan Tuhan di Alkitab itu berbeda. Ya, berbeda saudaraku. Jadi arti firman di Al-Qur'an tidak sama dengan arti firman dalam Alkitab karena Tuhannya beda. Begitu. Ya, jadi kalau Anda ragu, cari relasinya di ayat-ayat lain. Begitu. Tadi saya sudah katakan firman itu adalah Allah. Sabar dulu saudara. Ya, sabar dulu ya. Tadi Anda katakan semenjak kapan Yesus Tuhan? Semenjak dilahirkan Maria Anda katakan. Padahal saya sabar dulu. Padahal saya tadi sudah baca di Yohanes 1, firman itu adalah Allah yang menjadikan langit, bumi dan manusia. Jadi ini berarti yang dilahirkan firman itu berarti yang dilahirkan Maria adalah Allah. Kan firman itu adalah Allah. Berarti yang dilahirkan Maria Allah. Dulu biar aku jawab. Aduh gimana? Gerejamu resmi interaksi aja kita, interaksi gak usah panjang-panjang. Abang, kau itu di bawah laut, kau lagi mandi, kau renang, kok suaramu begitu? Diamlah dulu, biar dulu si bunda ini, si bunda cantik jelita, bunda pirang. Lanjut Rasmi. Saya jelasin sama ibu arti-arti itu, pembacaan itu. Tapi kau di mana? Suaramu berisik, noise. Coba kau bergeser dulu bang, cari posisi yang bagus biar suaramu itu kedengeran. Cinta, namanya pun cinta. Janda pirang Rasmi. Silakan Rasmi. Saya nih cowok, bukan janda pirang. Nah, itu bunda di atas, bunda Rasmi. Apa pula bilang kau janda pirang? Mama itu. Abang, kau berisik kali pun. Udah diam dulu si Rasmi dulu. Silakan Rasmi. Apakah yang dilahirkan Maria itu adalah Allah? Kan kau bilang teman adalah Allah, yang dilahirkan Maria adalah Allah, yang disusui Maria adalah Allah. Rasmi. Rasmi. Jadi mereka ini teman-teman korban terjemah. Dan mereka cuma modal imani, tidak mau belajar. Carilah, cari tahu, cari belajar. Belajar original Biblemu, belajar Bible kuno. Rasmi, apa dia lagi jual? Rasmi ini ada warung di pinggir jalan ya. Kadang jual. Oke, biar aku jelaskan lagi ya. Tadi firman itu adalah Allah
yang menjadikan langit, bumi dan manusia. Ya, firman itu adalah Allah yang menjadikan langit, bumi dan manusia ini menjadi manusia itu di zaman yang beda. Apa kau panjang kali, yang dilahirkan Maria itu Allah atau siapa? Aduh, iya, yang dilahirkan itu firman jadi manusia, yang dilahirkan manusia, gitu ya. Firman itu Allah. Yang dilahirkan Maria itu firman jadi manusia. Atau tadi sabar dulu, Rahma, enggak ini ya, enggak curang cara kamu. Itulah yang mau kau ajak orang mau jadi Islam, cara kamu aja nggak betul. Esmosi dia. Apa kau tuamu sudah habis ke esmosi ini? Kan di sini tertulis rasmi firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Sama Ibu. Yang dilahirkan, kutanya dulu, yang dilahirkan Maria itu apa? Allah atau apa, bayi atau apakah yang dilahirkan Maria? Jadi makanya tadi saudara, iya, firman jadi manusia itu di zaman yang beda, bukan di zaman Adam. Ya, kira-kira 5.000 tahun kemudian baru Allah jadi manusia. Pahami di situ. Ya, firman itu adalah Allah. Itu di zaman Adam. Itu di zaman sebelum Adam. Ya, firman adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Adam. Ya, biar lebih paham. Nanti kalau manusia mungkin Anda nggak paham. Ya, firman. Gimana sih? Ya, bukan beda lagi. Otak kau yang on. Firman adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Otak kau yang on, nggak nalar-nalar. Enggak, Ibu. Enggak, tunggu dulu. Jadikan segala sesuatu itu menciptakan langit, bumi dan manusia. Sama karesteng kau beda dengan si itu di bawah, beda lah kau. Sabar kau. Janda pirang, kau sabar-sabarlah sedikit. Sabarlah sedikit. Coba Ibu Rama sabar, kau menyesatkan aja nggak pintar. Makanya Tuhan Yesus menyesatkan penyesat kayak kau. Ibu tunggu dulu. Ajaranmu linglung, nggak nalar orang ajaranmu. Saya mau denger Ibu Rama nih dulu. Dia punya artikel pembacaan itu seperti apa? Coba Ibu Rama jelasin. Apa itu? Masalah apa, Bang? Masalah apa? Firman. Iya, coba Ibu jelasin sama saya. Oke. Kita masuk di sini ya. Ini kita tinggalkan dulu si Yohanes, karena Yohanes ini bukan perkataan Yesus ya, teman-teman. Ini Yohanes. Ya, kita masuk di Lukas. Masalah si firman-firman ini kita masuk ke sini ya. Lukas 1. Ini musikal udah cantik, emosi pun. Nggak tahu lagi cara menjatuhkan Yesus ya, Rahma. Menyerang pribadi orang. Memang itulah cara Islam ya kan? Cara Islam memang kotor kayak kau ya kan? Bagaimana sih, kau kan janda, baru kau sering pirang. Ya janda pirang lah kau. Masa aku menghina? Sudah tenang. Nanti aku bilang kau janda jelek. Ya makanya kau lihatlah dulu, kau 24 jam ngemis kau di TikTok. Enggak sadar kau. Dulu turunlah kau penjual tua. Kau berisik kau penjual tua. Kau turun penjual tua, turun. Jual dulu tuamu sampai habis baru kau diskusi. Kasihan anak-anakmu itu nggak makan. Nah, ini Bang ya. Nih, Abang Sapa Libra. Dalam bulan apa ya? Dakit ini ya buku ya. Panas ya kayaknya ya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Siapa yang menyuruh Gabriel, Bang? Bukan Allah. Siapa yang menyuruh Gabriel? Bukan si Allah itu menyuruh. Ini ya. Ya nggak apa-apa. Ya ini kita di Bibelmu dulu. Kau diam dulu lah. Kau diam dulu lah. Hati-hati ya. Ini kau menghujat, jangan nangis kalau kau diciduk ya. Kalau menghujat ya, menghujat itu kau sampaikan sesuatu tidak ada dalil. Hati-hati. Bukan Allah di situ. Apa? Mau diturunkan? Itu Allah, bukan Allah.
Bukan Holy Spirit di situ. Iya, iya di sini. Terus baca. Ya, ya siapa yang menyuruh Gabriel, Bang? Allah toh, bukan Allah. Allah. Bukan Allah siapa. Allah, Mak. Oh, Allah. Bukan Allah siapa. Kau cerewet kali kau kafir. Turun kau. Kau minum air comberan dulu di bawah kau suruh ya. Oh, minum air comberan dulu baru naik lagi. Kenyang, naik lagi ya. Berisik kali kau. Dalam bulan yang ke-6, Allah. Jadi kalau aku masuk membahas ini kata Allah di Bible ini mencret kau ya, tapi nggak apa-apa lah. Aku harus sabar ya. Ya Allah, sabarkanlah hatiku ya Allah. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi Allah mengutus Gabriel. Terus baca aja terus. Lalu dia datang kepada Maria, nih, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang Yusuf bernama Yusuf dari keluarga Daud, Maria. Masuklah malaikat ini kan ke Maria kan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Tuhan menyertai engkau. Yesus belum ada. Sudah disebut Tuhan menyertai engkau, ya kan? Karena Tuhan itu siapa? Ya menurut ajaran Yesus ya Allah tadi yang Tuhan. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Maria terkejut mendengar salam itu, lalu ia bertanya, apa arti salam itu? Kata malaikat kepadanya, jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, di hadapan Allah. Ya Allah ya Rabbi, sesungguhnya engkau akan mengandung. Inilah firman yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria ini. Terus. Ya saya ku jelaskan kau biar terbuka akalmu, nalarmu berjalan nih Bang ya. Ibu baca sesungguhnya kau ini sudah kau suruh baca aku, kau pun protes, kau diamlah. Okay. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan orang ya. Bukan tuyul, apalagi Tuhan, orang. Kau bicara seorang anak laki-laki. Baca sesuai itu aja. Ya kan diperjelas, ditekankan kalau ada kalimat-kalimat. Baca sesuai itu aja, Alkitab aja. Kalau tidak kujelaskan mana kau paham? Udah tua bangka kau jadi Kristen udah paham. Justru kamu yang nggak paham. Kamu baca aja. Mulai emosi. Aku jelaskan itu poin demi poin biar kau paham. Udah tua bangka kau kan masih menuhankan anak orang. Kau diamlah dulu. Mana sih? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Orang yang akan dilahirkan Maria. Ini menurut keterangan Gabriel, malaikat Gabriel orang. Ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah. Kita akan bahas itu kalau Yesus anak Allah. Apakah dia Allah? Bukan kawan. Ya Allah yang maha tinggi. Jadi yang maha tinggi itu Allah. Dan Tuhan Allah. Yesus belum ada ini. Baru disampaikan bahwa Maria akan mengandung. Tuhan Allah. Mulutku ya Allah. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya, dan dia akan menjadi raja. Padahal bohong, nggak pernah jadi raja, jadi RT aja nggak pernah. Dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi malaikat? Karena aku belum bersuami. Ya kan, tidak ada sperma. Kok bisa aku hamil malaikat? Dijawab oleh malaikat Allah yang maha tinggi, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, suci. Mana dia? Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth, saatmu itu pun ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan ini bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sebab kata malaikat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malaikat ingin berkata, Maria, tanpa cerot-cerot sperma, tanpa ada sperma kau bisa hamil. Kan Maria heran, aku belum bersuami. Gabriel heran kan? Kata malaikat, Elisabeth itu pun lagi mengandung seorang anak laki-laki. Padahal dia mandul Elisabeth nih.
Tapi dia bisa mengandung. Kalau mandul itu bang, tidak ada sel telur. Walau ditembak berkali-kali tidak bisa hamil. Nggak bisa dibuahi itu sperma. Karena dia mandul. Maria tidak ada sperma yang menembak. Tapi dia bisa hamil. Apa kata Gabriel? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kehamilan dua perempuan ini ajaib. Tapi itu terjadi karena kehendak Allah. Kalau dalam Al-Quran kami di surah Yasin, ya, dibunyinya bang ya, keindahannya. Innama amruhu iza arodo syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi, maka jadilah, kun fayakun. Makanya malaikat berkata di sini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi Allah. Kau tanpa sperma, Elizabeth tanpa sel telur karena dia mandul, hamil dia. Usia kehamilannya sudah masuk 6 bulan. Dia pun mengandung, inilah bulan yang ke-6 kehamilannya ini ketika dia menghamilkan Yohanes Pembaptis, atau kalau kita Nabi Yahya, anaknya Nabi Zakaria. Ya. Malaikat ingin berkata, kau jangan heran, walau tanpa suami kau bisa hamil kok. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nabi Adam tanpa ayah ibu tercipta dia. Dalam Mazmur 339, apabila dia berfirman maka semua jadi. Apabila dia memberikan perintah maka semua ada. Mazmur 339. Karena itu Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi. Apa ada orang Yahudi menuhankan terang? Tidak ada, karena dia sadar itu adalah kalimat dari Tuhan untuk menciptakan. Fayakun, jadilah terang, jadi terang. Tidak ada Yahudi menuhankan terang. Kalian aja dikata Yesus itu hasil dari firman Tuhan. Kalian menuhankan firman, nggak ada tertulis Yesus firman, tapi Yesus itu hasil dari firman Tuhan, hasil dari kehendak Tuhan menciptakan. Oke. Kata Maria selanjutnya ya, sesungguhnya aku yang adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, malaikat. Terjadilah kehamilan, Bang. Jadi Gabriel ketika mendatangi Maria, dia menyampaikan firman Tuhan. Apa firman Tuhan itu? Inilah firman Tuhan nih. Inilah firman Tuhan kepada Maria ya. Nih. Mana dia? Mana dia? Oh ini. Ketika malaikat kata malaikat itu kepada, jangan takut, sesungguhnya ini firman Tuhan ini. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada Maria. Dia belum menggendong Yesus, Yesus belum ada. Kupikir ketika Gabriel menemui Maria dia sudah bawa bayi Yesus, belum. Baru kata-kata yang disampaikan Gabriel kepada Maria. Kata-kata Gabriel nih, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Inilah tugas Gabriel menyampaikan kepada Maria. Tugasnya sebagai utusan Tuhan nih. Kan di sini dia diutus nih. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota bernama Nazaret kepada seorang perawan itu Maria. Lalu disampaikanlah tujuan malaikat menemui Maria. Inilah tujuannya malaikat menyampaikan firman Tuhan nih. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Kehendak Tuhan itu telah berwujud menjadi manusia Yesus nih. Yohanes 1:14 ya. Tapi inilah teman-teman Kristen menganggap Yesus itu firman. Sehingga dia menganggap Yesus itu bagian dari Tuhan karena dia adalah firman itu sendiri. Padahal Yesus itu hasil dari kalimat perintah Tuhan mencipta. Itu hasilnya Yesus. Mana dia ya? Lukas 2. Lukas 1. Mana dia? Begitu Bang memahami firman, maka firman itu adalah perkataan Tuhan, kalamullah. Itu yang disifati oleh Tuhan, yang melekat pada diri Tuhan itu adalah firman, berfirman, berkalam. Wih, pada tidur?
Mama pada tidur kawan-kawan. Sudah apa belum? Sudah. Oh iya bang. Silakan. Sudah apa belum? Sudah bang. Ibu ini bicara ulang-ulang, terus ulangnya ada apa disampaikan. Oh di mana? Oh lagi kerja dia, kasihan. Kau lagi kerja bang ya, mencari nafkah. Oke. Ya iyalah, daripada live di TikTok bahas sesuatu yang gak bermanfaat, ngapain? Tapi berisi. Coba kau bergeser bang. Bisakah kau bergeser sedikit bang? Sedikit bergeser. Sedikit, coba. Supaya kedengaran suaramu. Nah, sudah dengar belum? Sudah. Ya. Nah, terima kasih Bu. Maksudnya gini, sebelumnya saya minta terima kasih sama Ibu karena dengan diskusi ini Ibu sudah banyak membaca Alkitab. Kiranya Ibu cepat terpanggil masuk Kristen. Terima kasih. Justru saya baca Bible, saya semakin sadar bahwa kalian itu sesat. Karena Bible itu saja yang menyadarkan Ibu. Lain nggak bisa menyadarkan Ibu. Cuma satu-satunya Bible yang bisa menyadarkan Ibu. Justru setelah saya berkali-kali baca Bible, barulah saya sadar sudah sadar tadinya ya. Tapi barulah saya sadar betul bahwa hanya Islamlah kebenaran itu. Sudah ada legalitas dari Allah, dari Tuhan kami ya. Di surah Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Ini legalitas dari Sang Maha Pencipta. Telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Legalitas. Coba mana legalitas tentang Kristen itu dari Tuhan? Dari Yesus lah, nggak usah dari Sang Bapa. Dari Yesus lah. Pengakuan Yesus tentang Kristen. Mana bang? Justru saya membaca Bible, iman saya semakin kuat di Islam. Bahwa kalian itu hanya tersesat, hanya tidak mau belajar. Memahami firman aja Anda nggak paham. Firman itu perkataan, kalamullah. Kalimat perintah dari Tuhan ketika Dia mencipta. Jadilah terang, terang itu jadi. Mazmur 339, apabila Dia berfirman maka semua jadi. Ya kan? Kalau kamu nih bicara terus. Tidak ada tertulis Yesus itu firman. Kamu dari tadi ngomong terus, kita nggak ngomong gimana? Ya karena kau bilang saya baca Bible saya semakin nauzubillah min zalik. Amit-amit tuh cabang bayi. Tak mungkin lah saya menuhankan manusia bang. Saya masih sadar bang, otak saya masih bagus. Ya. Anda aja ini ya, Anda aja ini ku tengok ya, Anda aja udah ku tengok, udah tua masih menuhankan anak manusia. Yesus kan manusia bang. Kata Gabriel tadi apa kita baca? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang orang bang. Yang akan dilahirkan orang. Hei, umurmu terus berapa? Kenapa kau itu bego kali yang menuhankan ini orang yang kau tuhankan? Kenapa? Jangan terus ngomong terus, kasih kesempatan orang ngomong juga. Oh iyalah, ngomonglah bang. Saya bertanya dulu kalau gitu. Apa kata Gabriel? Maria melahirkan orang, tuyul atau Tuhan? Kamu nih ngomong dari tadi. Ya kan jawab aja itu. Kamu tanya apa? Supaya kita tiktokan aja simpel-simpel tuh. Kata Gabriel, Maria akan melahirkan apa bang? Manusia atau Tuhan? Coba. Kamu nih sengaja tanya. Sederhana itu loh. Kamu nih nggak tahu lalu bertanya apa? Kamu sudah tahu? Saya tahu, tapi saya mau menguji. Saya tahu, tapi saya mau menguji akalmu. Apa akalmu itu sudah rusak atau masih sehat? Kau menguji saya bagaimana? Kata Gabriel apa tadi ku baca? Apa tadi ku baca tadi Bible? Engkau akan melahirkan seorang. Ya, karena di Biblemu tertulis, kok mulai emosi kawan. Di Biblemu tertulis tadi kita sama baca kan, engkau akan melahirkan seorang orang. Terus kenapa kau tuhankan ini orang? Dengar aku bilang, Coba. Dengar aku bilang. Apa kau bilang? Menurutmu dan menurutku apa kau bilang beda. Bang? Menurutmu dan menurutku itu beda. Paham? Sampai di sini kau paham nggak?
Menurut Bibel yang harus kau ikuti. Berarti ini Bibelmu kau anggap sampah. Kau tidak ikuti Bibelmu. Hei, dengar aku bilang. Apa gunanya Bibelmu ini apa? Dengar aku bilang, Bibelku menurutmu dan menurutku. Lu paham? Pengertianmu tentang Bibel nol. Lu paham? Coba kau yang on atau Bibelmu yang salah nih, coba kita lihat ya. Nih kita ulang lagi nih. Kita ulang lagi nih. Kamu nggak bakalan mengerti karena kamu punya pembahasan itu saja udah Coba kita uji lagi. Kita uji lagi akalmu Bang ya. Kita uji. Izin aku uji dulu apa kau ini. Kamu punya legalitas apa menguji saya? Apa kau masih sehat atau kau sudah miring? Coba kita lihat ya. Sabar dulu. Sesungguhnya ini kata Gabriel ya. Sebentar. Sesungguhnya Mama apa dia? Tengok Bang di layar, tengok Bang. Saya nggak perlu. Kata Gabriel nih, sesungguhnya. Saya tengok gitu. Mama itu namanya iman buta kalau kau nggak mau belajar nih. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan ini apa yang dia lahirkan nih? Apa yang dilahirkan Maria nih Bang? Nih apa? Orang, tuyul atau Tuhan? Apa di sini? Dengar aku bilang sama kamu. Apa Bang ini? Coba. Lu dengar dulu. Mama Apa yang Mama Apanya yang Mama menurut kamu? Ya kau itu Mama mengingkari Bibelmu. Ini apa yang dilahirkan? Apa yang dilahirkan Maria nih? Kata Gabriel. Dengar. Engkau akan melahirkan. Ya oke. Saya jawab ya. Ini orang ini. Oh iya kau jawab. Dengar. Apa? Yo. Jawab. Bukan tadi ngomong soal legalitas kan? Ya kan? Udah tadi ini dulu orang karena kau itu tidak bisa bedakan ini orang, ini Tuhan, ini tuyul. Kau nggak bisa bedakan. Tapi kita kerata karena kau bisa abang kau itu kesulitanmu itu kau tidak bisa membedakan Tuhan, manusia, tuyul. Nah kita ke dalil. Saya akan menjawab. Menurut Gabriel melahirkan. Saya bertanya dulu. Saya bertanya dulu. Ibu kan tadi ngomong soal legalitas. Udah ada di layar, dia bertanya lagi kawan. Bukan tadi ngomong soal legalitas. Ibu tadi ngomong kan? Boleh lah. Ya kan? Apa? Ibu punya legalitas apa untuk bertanya saya soal itu? Soal Alkitab. Ibu seorang pendeta bukan? Ibu seorang pengurus gereja bukan? Siapa suruh kau naik kuclu? Siapa? Inilah ketololannya makan babi ya. Bunda Rahma dan Libra, teman-teman biar saya tengahi ini. Biar saya baca saja itu. Baca saja Bunda. Saya yang teruskan di Libra ini. Gabriel, coba. Berarti maksudnya gini, coba, sebentar gue tanggapi dulu. Libra, sebentar Bang Luther. Kita ini kan diskusi. Kalau kau tidak mau diskusi, jangan naik kau tidur. Iya. Nyimak di bawah, typing ya. Nah, saya bertanya Bang, siapa Bang Luther? Bang Luther ini kan sudah tidak tuh bodoh banget sih. Iya. Lu punya diskusi tidak usah Libra. Ini kan buat orang emosi, bodoh. Kita diskusi saja ini Bang Libra. Kita diskusi saja. Iya. Kita bacalah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bibel kita. Nggak ada salahnya. Iya. Coba Bunda. Mana dia ya? Oh ini Bang. Nih, aku kan di sini kan. Mana dia? Mana dia? Ini. Di sini kan judulnya ini Gabriel diutus kepada Maria untuk diberi tugas untuk commute dulu kau berkali pun kau kayak di sumur. Libra, bersekali kau Bang, mute dulu. Kayaknya kau di dalam sumur kah? Bagus. Nah, kau yang di dalam sumur. Gabriel diutus. Kau diamlah. Karena berisik sumpah. Gabriel diutus oleh Tuhan menemui Maria untuk menyampaikan ini yang disampaikan, firman dari Tuhan, perkataan Tuhan disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Apa itu ini? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendak kau bernama dia Yesus. Nah, yang akan dilahirkan kan seorang. Tiba-tiba kalian memahami, entah Bang Luther atau
Tapi Kristen pada umumnya memahami ketika kita baca Lukas 2:11, yang lahir itu Tuhan. Kata kalian kan, hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Padahal yang akan dilahirkan Maria menurut Gabriel itu orang. Tiba-tiba kita masuk ke Lukas 2:11 ya. Lukas 2:11. Nih, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu nih Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nah, tiba-tiba kalian menuhankan Yesus gara-gara ini kan. Lukas 2:11, Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau ini kita masuk di kata Kristus, ini artinya Yesus, yaitu orang yang diurapi. Kristus itu bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya itu Mesias atau Mesias, itu orang yang diurapi. Tuhan di kota Daud. Nah, inilah teman-teman Kristen ya, selain Bang Luther ini, sehingga dia menuhankan orang ini. Tiba-tiba yang lahir Tuhan. Di situ itu tertulis Tuhan. Jadi kita tidak bisa bedakan Tuhan dengan Tuhan, karena dulu itu Tuhan dengan Tuhan itu mungkin mirip-mirip begitulah Bunda, karena Tuhan itu kan penguasa juga. Ini kan suatu gelar yang diberikan kepada orang itu. Contoh misalkan raja, dia kan bisa dipanggil Tuan. Ya Tuan kalau raja, tapi bukan Tuhan ya, Tuan. Udah lihat tadi kan originalnya, yang disematkan Tuhan itu hanya kepada Bapa, itu Theos originalnya. Ya, balik originalnya. Theos itu adalah Tuhan terjemahannya, bukan Allah. Allah itu ya kalian ambil, taruh di situ, itu sembahan orang Islam, nama Tuhan orang Islam. Halo, ini jelasin ini ke saya. Karena di sini apa orang nggak ngerti. Lukas 2:11 di sini apa? Karena ini adalah kurios Tuhan. Kalau kita masuk ke Kristus, orang yang diurapi. Jadi penerjemah inilah yang membuat rancang. Dengar. Saya bertanya ke kau Libra, yang akan dilahirkan itu Tuhan atau orang? Dengar aku jelasin sama kamu supaya kamu mengerti. Ya, jelaskan. Allah mengutus malaikat Gabriel untuk disampaikan ke Maria untuk melahirkan seorang bayi. Itu sudah tentu itu manusia. Ya kan? Nah, pintar. Bagus, ini mulai terbuka otakmu, jalan akalmu nih. Lanjut. Kau bisa ngomong gitu. Ini kan kita bicara sesuai Bibel kan? Kau sadar. Saya puji kau sadar bahwa yang lahir itu manusia. Oke, lanjut. Kenapa kau marah-marah dipuji? Lanjut Bang. Sekarang kenapa kau Tuhan kan yang lahir ini? Yang lahir manusia toh? Dengar. Lu dengar biar saya jelasin sama kamu. Lu dengar. Allah dengan Tuhan Yesus itu satu. Lu paham? Aduh. Berarti ketika Yesus menyusu sama Maria, Bapak juga menyusu, Allah juga menyusu. Makanya menyusu apa? Kan kau bilang Yesus dan Allah satu. Ketika bayi Yesus ini menyusu, apakah Bapak ikut menyusu atau Allah? Lu punya pertanyaan ini enggak logik. Kan kau bilang masuk. Satu bagaimana dia mendempet begini. Jangan dulu, sabar. Ketika Maria melahirkan, sabar dulu lah. Ketika Maria melahirkan, kata Gabriel, yang akan kau lahirkan itu orang. Kalau orang itu kan manusia, bukan tuyul, apalagi Tuhan. Manusia kan? Iya, manusia. Kenapa kau menuhankan manusia ini? Berarti Tuhan manusia?
Kau sebentar dulu, saya mau kerja dulu. Saya tanggapi kamu nih panjang. pusing dia kawan, pusing. Lalu saya dia pusing. bilang lagi. Bukan saya pusing, tapi ini harus kita fokus. Yang dilahirkan Maria itu orang bang, manusia bang. Yesus itu bukan Tuhan bang, saudara, sadari itu. Maka Yesus itu lapar, Yesus menangis. Ketika Lazarus meninggal, maka menangislah Yesus. Jadi itulah yang disifati Yesus karena dia adalah Sebenarnya Bunda Rahma, kalau Kristen itu tidak mau pusing, ya tentu dibedakanlah sebenarnya ya. Kita harus ambil bahwa memang Yesus itu adalah utusan, dia nabi. Nah, itu sudah simpel saja di situ, tidak perlu berdebat. Adapun kita percaya dia Yesus itu Bang Libra, tidak salah kalau kita percaya dia itu sebagai juru selamat kita, karena memang dia diutus untuk menyelamatkan umatnya. Tetapi Bunda Rahma tadi mengatakan khususnya Bani Israel. Nah, oke lah. Mari kita kembali ke Markus 16 ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka. Nah, ini pada waktu dia bangkit ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka. Berarti ini tentang yang lahir. Siapa Rama? Bang. Yang lahir-lahir ini. Yang lahir-lahir ini. Bentar, yang lahir-lahir ini udah ya. Udah ya. Rama. Kita maju lagi ya. Udah selesai ya. Udah selesai ini ya. Aku tutup ya. Berarti yang lahir itu manusia, bukan Tuhan. Oke, lanjut Bang Luther. Apa tadi yang mau dibahas? Bang Luther apa? Lanjut. Kamu dengar dulu Mana tadi Markus? Dengar dulu. Apalagi kan sudah kelar. Ya lahir dengar. manusia. Kalau kau Tuhan kan Yesus, kau Tuhan kan manusia. Lu dengar dulu. Iya. Allah mengutus Tuhan ke dunia ini. Dia menjiwai manusia, dia seperti manusia untuk menyelamatkan dunia ini. Itu menurut pemahaman kami soal Tuhan Yesus. Lu paham itu? Allah mengutus Tuhan, berarti dia mengutus dirinya sendiri. Kan Allah itu adalah Tuhan. Mama ini. Lu tahu, ini sebuah nama yang berbeda. Kok kamu nggak paham sih? Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus itu satu. Oh, jadi Maria melahirkan Yesus dan Allah. Maria Yesus dan Allah. Lu harus kau terima konsekuensinya. Lu kan tadi ngomong sendiri kan? Allah mengutus malaikat Gabriel. Lu kan tahu tadi ngomong sendiri kan? Menyampaikan bahwa Maria akan melahirkan malaikat orang. Gabriel untuk menyampaikan. Berarti sebelum Yesus itu kan sudah ada Allah kan? Lu paham gak sih? Ya. Apa yang akan dilahirkan Maria? Apa yang akan dilahirkan Maria? Orang atau Tuhan? Manusia toh. Berarti Yesus ini manusia. Kenapa kau Tuhan kan? Ya ampun Kak. Ya ampun, tuyul. Dengar kamu bilang. Tuhan Allah mengutus Yesus ini dilahirkan. Fisiknya dia tuh manusia. Fisiknya dia macam kita ini manusia. Tetapi Allah tuh mengutus dia untuk ke dunia ini. Lu tahu nggak? Kalau ke dunia dia manusia apa? Coba saya tanya kamu. Kalau ke dunia ini ngomong apa dia? Ngomong apa kau itu? Yang dilahirkan Maria manusia toh? Sekarang logika aja. Kalau seseorang atau apapun datang ke dunia ini, itu dia bentuk manusia apa enggak? Dia bilang manusia apa enggak? Coba saya tanya. Semua utusan Tuhan itu manusia, bukan tuyul. Aduh, saya mau kerja aja deh, entar nanti aja. Nanti sangat jelas tadi abang sangat jelas tadi itu kata Gabriel, engkau akan melahirkan seorang, berarti orang dilahirkan. Kalian aja yang menjadikan orang ini Tuhan. Kalau kau Tuhan kan ini orang, berarti Tuhanmu manusia. Ibu, udah simple. Saya ini mau ngomong masih panjang, cuma nggak enak sama teman-teman Muslim saya di sini. Jadi ya udah ya. Mungkin lain waktu baru kita ini. Saya nggak enak sama teman-teman saya di sini. Takutnya mereka salah paham. Cuman saya berterima kasih sama Ibu karena Ibu sudah banyak membaca Bible. Semoga saja Ibu sadar lalu ikut Kristen. Oke? Nauzubillah min zalik, amit-amit cabang bayi bang. Mana mau menuhankan manusia bang. Saya masih sadar bang.
Masa saya menuhankan manusia yang dilahirkan? Aduh, mama benar-benar kalian ini, saudara. Luther, apa tadi tentang Yesus untuk Bani Israel? Jadi Yesus itu untuk Bani Israel loh, pengakuan Yesus sendiri. Dan ketika kita baca di Yohanes, itu kan ada datanya ya bahwa Yesus untuk Bani Israel, tetapi tentu di ayat-ayat lainnya juga Bunda Rahma tidak menutup kemungkinan. Contoh misalkan di dalam Markus, pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus, kemudian dia berseru kepada muridnya. Ini ada amanat agung yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kata dia di situ, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Nah, disitulah kita berpikir bahwa bukan cuma Bani Israel saja, Bunda Rahma, menurut pemahaman saya. Tidak tahu kalau pemahaman teman-teman beda dengan saya lah. Tapi tidak apa-apa lah, karena perbedaan itu Bunda Rahma yang membuat keindahan menurut saya. Kita boleh berbeda ya, tapi marilah kita buat keindahan. boleh ditanggapi dulu Bang, sedikit saja. Matius 11:25 ya. Oke, Matius 11:25 ya. Matius 11:25 kita buka ya. Matius 11:25 kah? Bukan Paulus ini, tapi Markus ya. Markus ini kan dia hidupnya di abad pertama juga, orang Yahudi juga. Matius 15:24. Matius 15:24. Sabar Bang, kita buka. Aku suka itu by data ya. 15:24. Nih kita buka ya. Apa kata Yesus di situ? Nih. Jawab Yesus, aku diutus hanya. Ada kata hanya. Kalau ada kata hanya Bang, berarti terkhusus. Aku diutus. Aku hanya makan nasi. Hanya makan nasi berarti dia tidak makan yang lain. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Maksudnya itu sepeninggal Musa, banyak yang ingkar sudah kepada ajaran Torah Musa kan. Diutuslah Yesus untuk mengembalikannya. Seperti pula Nabi Muhammad diutus untuk mengembalikan mereka kepada ajaran Tauhid. Ya, karena pada waktu itu zaman jahiliyah banyak kesesatan ya. Nah, Yesus berkata aku diutus hanya. Kemudian kalau kita baca di Yohanes 10:15 ya, kalau nggak salah ya, mohon maaf. Dia berpesan kepada murid-muridnya, janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang tersesat dari orang Israel. Jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Itu pesannya kepada murid-murid. Adapun yang Anda bawa itu amanat agung. Jadi itulah amanat agung ya teman-teman, di Matius 28 tuh ya. Yang mereka selalu bawa itulah itu Matius Bang. Amanat agung itu Matius 28. Itu Markus yang kau bawa itu minum racun maut tidak binasa ya. Nah di Matius 28 itu namanya amanat agung, itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptis atas nama bla bla bla. Tapi baca selanjutnya, ajarkan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Apa pengajaran Yesus yang kalian ajarkan? Nggak ada. Yesus ajarannya itu mengesahkan Tuhan. Yesus mengajarkan mengesahkan Tuhan, kemudian mengajarkan dia berdoa kepada Bapa, kemudian mengajarkan dia bahwa dia datang bukan meniadakan hukum Torah. Barang siapa menghilangkan salah satu titik hukum Torah dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terhina dalam kerajaan langit. Siapa menghilangkan seluruhnya? Paulus. Kalian dengan 13 surah-surah Paulus di Bible itu yang kalian imani. Kalian mengikuti Paulus, maka kalian itu makan babi, kalian berkulup. Tidak semua yang di dalam perjanjian baru itu Bunda, kan bukan cuma Paulus yang bikin firman di dalam. Ada Matius, ada Markus, ada Lukas. Yang menghilangkan hukum Torah, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Siapa? Paulus. Baca di Efesus, dengan matinya Kristus maka dia membatalkan, dia mengkambing hitamkan Yesus. Bayangkan tuh di Efesus, baca, dengan matinya Kristus maka dia membatalkan dia. Yesus dituduh membatalkan hukum Torah.
dengan segala perintah dan ketentuannya. Padahal Yesus sudah tidak ada di muka bumi, sudah terangkat. Yesus berkata di Matius 5, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk menyempurnakannya, menggenapi, mencukupi, melengkapi. Maka Yesus itu dia mengajarkan kasih, bukan meniadakan. Ya, itu betul itu. Paulus Itu betul. menghilangkan hukum Torah. Konyolnya kalian mengikuti ajaran Paulus. Oke. Nah, bukan cuma Paulus, Bunda. Ada kan Matius, ada intinya. Markus. Iya, tapi Bang, kalau Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu mereka mengcopy paste. Satu penulis ikut menulis yang tiga itu. Dia copy paste itu ya. Kata-katanya sama, mirip lah. Jadi sebenarnya di dalam Bible itu mereka penulis-penulis ini hanya mengulang. Tapi Paulus yang 13 surat-suratnya ya di luar Ibrani kan belum jelas siapa ini, entah Paulus entah siapa. Itu 200 lembar lebih di Biblemu itu memonopoli perkataan Paulus. 200 lembar lebih. Yang lain ada yang 60, ada yang 70. Itu pun mereka mengcopy paste. Menyalin apa perkataan Markus itu yang disalin oleh Matius. Makanya terulang-ulang di Biblemu itu. Tapi surah-surah Paulus itu mendominasi isi Biblemu, Bang. Itulah yang kalian imani. Kalian Kristen itu, Bang, gara-gara Paulus. Kalau kalian mengikuti perkataan Yesus, mustahil kau Kristen. Yesus pengajarannya itu Judaism, taat dengan hukum-hukum Torah. Makanya umur 8 hari dia disunat, dia diserahkan kepada Tuhan. Nggak ada dia mengajarkan Kristen. Pauluslah dengan sekte Kristennya ini, karena tertolak di Yahudi di kalangan murid-murid Yesus, dia bawalah ke Roma Yunani ajarannya, berkembang di sana karena di sana pemakan babi, tidak mau bersunat, laku di sana, jadilah kaisar Roma, masuk ke Resteng, jadilah Sunday hari Minggu penyembahan kepada dewa matahari, dijadikanlah peribadatan saudara Kristen. Yesus bersinagog, masuk sinagog di hari Sabtu. Iya, betul Bunda. Saya paham itu Bunda. Kenapa Paulus itu? Kenapa Paulus ya dengar dulu Bunda. Kenapa Paulus itu meneruskan itu yang namanya Kristen itu Kristus, diambil dari kata Kristen itu Kristus. Karena pada waktu dikasih orang Israel, orang Yahudi ini Yesus sebagai Mesias, bukannya mereka terima, iya, tetapi justru mereka menyalibkan dia. Dia terima. Kenapa dia salibkan? Karena ajaran yang dibawakan Yesus itu jauh berbeda dengan ajaran-ajaran orang Yahudi. Contoh, Yesus itu menyuruh mengasihi orang, tetapi bukan di dalam Yahudi pada waktu itu tidak. Orang kalau tidak pergi ke sinago dilempari. Sementara Yesus dia tidak begitu. Kata Yesus, jika engkau dilempar batu, balaslah dengan kapas. Maka ajaran Yesus inilah yang diteruskan oleh Rasul Paulus. Karena orang Yahudi pada waktu itu tidak menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, sebagai Mesias mereka. Dia malah salib dia karena dia tidak sesuai dengan ajaran mereka. Begitu Bunda. Kalau kita ke Yahudi itu memang setiap utusan itu pasti mau dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis itu dipenggal, dibunuh tuh. Jadi setiap utusan Tuhan itu dia tolak, ya kan? Yesus, karena banyak pengikutnya Yesus, akhirnya mereka bersepakat membuat persekongkolan untuk membunuh Yesus. Iya, betul. Nah, tapi satu yang harus kau ketahui, tidak ada orang-orang Yahudi yang menganggap Yesus itu Tuhan. Sebagai Mesias aja dia tertolak. Terus kenapa dibawa ke Roma Yunani? Jadikan Tuhan di sana. Sampai masuk ke Indonesia di bawah penjajah, kalian Tuhan kan di manusia. Ya kan? Sebagai Mesias aja dia tertolak. Ingat ya, di tanah kelahirannya, sebagai Mesias, dia tertolak di kalangannya sendiri. Terus kenapa ini Mesias ini tertolak? Kalian Tuhan kan ini Mesias. Kalau di Islam Bang, kita terima dia basih, muliakan. Dia bukan Tuhan. Wa innallaha rabbi wa rabbikum, wa innallaha rabbi wa rabbukum, fa'budu hadza siratal mustaqim. Ya, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus. Itu kata Nabi Isa di Al-Quran kami. Ya kan? Ya, jadi Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias saja dia tolak. Ya, Kristen terlalu mensakralkan bahkan mentuhankan Yesus. Nah, kalau Islam ini ya menerima apa adanya Yesus.
Dia seorang nabi, dia seorang rasul, dimuliakan. Nah, itulah Islam kerennya. Tidak menghinakan. Nah, teman-teman Kristen justru menerima Yesus Tuhan, tapi menghinakan, menerima dia mati terkutuk. Coba baca Bang, Matius 11, Yohanes 11, baca tuh kronologi kenapa Yesus mau dibunuh oleh mereka. Baca tuh satu perikop tuh. Jadi kalau teman-teman Kristen ingin menengok bagaimana Yesus itu mau dibunuh oleh Yahudi, baca tuh Yohanes 11 satu perikop. Mulai Saya hari sudah itu baca mereka. Iya, Ya saya kan? sudah baca. Cuma saya itu Bunda tidak ingat itu ayatnya itu karena sejak saya mulai dari kecil dulu, saya sekolah minggu, saya mengajari anak-anak sekolah minggu PPGT, ketua PPGT, bahkan pernah menjadi ketua majelis gereja. Cuma, nah disinilah memang perbedaan-perbedaan yang terkadang membuat membuat perbedaan itu indah, tetapi bukan mau dijadikan gontok-gontok diskusi kayak inilah kayak kesurupan. Saya tuh tidak mau diskusi kayak begitu ya. Janganlah. Di dalam Bible tertulis begitu bahwa dia itu anak manusia dilahirkan, memang tertulis begitu. Tapi dan kamu, bukan cuma Bang. itu Bunda. Dan saya tambahkan juga ya supaya biar Bunda. Yohanes 17 ayat 3 juga kan mengatakan di situ bahwa Yesus itu diutus. Artinya itu saya bilang tadi bahwa di dalam Bible itu ada berapa gelar yang dikasih oleh Yesus. Pertama, dia diberikan kepada bangsa Israel sebagai Mesias, tetapi ditolak di sana. Kemudian dikatakan seorang raja, kemudian dikatakan sebagai juru selamat, kemudian dikatakan Tuhan, kemudian dipanggil guru. Nah, mungkin kata-kata Tuhan inilah yang mereka barangkali ya teman-teman saya di Kristen mungkin disamakan dengan Tuhan, tapi bagi saya Bunda pribadi memang bedalah Allah sang pencipta dengan Yesus ini. Itu pribadi saya. Oke. Berarti Anda udah terpisahkan dengan teman-teman Kristen yang lain. Tapi saya mau bertanya nih. Anda mengimani surat-surat Paulus? Iya, sebagian di dalam, karena begini Bunda, semua apa yang ada tertulis di dalam baik itu Kejadian, Keluaran sampai kepada kepada Wahyu itu tidak semuanya kan ada di dalam itu adalah firman Tuhan. Ada yang sebagian tidak bukan firman Tuhan. Paulus itu Iya. Bang tidak semua Paulus firman itu Tuhan. bentar Bang. Ya, Paulus itu tidak pernah ketemu Yesus. Paulus kalau menurut di dalam iman kami, justru Paulus itu pernah ketemu dia sebelum Yesus naik ke Damsyik, yaitu pada waktu Paulus ini kita bahas ya. ke Damsyik. Kita bahas itu ya. Kita bahas itu Bang. Nah, Paulus ini bukan murid Yesus ya. Ini ketika Yesus hidup ya. Apa kata Yesus? Akulah yang pilih kalian. Jadi ke-12 muridnya nih Yesus yang pilih mereka. Nah, kemudian Yesus terangkat ya, bla bla pendek cerita terangkat Yesus. Perjalanan Paulus ke Damsyik ingin membunuh para pengikut Yesus ya. Kemudian di tengah jalan dia mengaku tersadar bertobat ya. Tanpa sebab musabab diceritakan bertobat. Kemudian dia mengatakan dia ketemu, dia melihat apalah Yesus lah segala macam. Kaukah itu Tuhan? Ya kan? Kemudian dia bla bla, kemudian nah klaim-klaim inilah yang Anda imani. Tahu nggak siapa yang menulis itu? Itu Lukas. Itu di Kisah Para Rasul dikisahkan. Sebentar Bang. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Siapa Lukas ini? Lukas orang Yunani. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan termasuk murid Yesus. Lukas orang Yunani. Kisah Para Rasul, kisah pertemuan Paulus yang katanya Yesus itu dikisahkan hanya di Kisah Para Rasul. Dan itu pun ketika disidang oleh Raja Agripa, apa pengakuan Paulus? Penglihatan. Bisa saja dia halusinasi, bisa saja dia menghayal. Dia tidak berkata bahwa dia menerima wahyu. Penglihatan. Apa yang kau alami Saulus? Apakah Paulus itu ketika disidang oleh Raja Agripa? Ini penglihatanku begini, Baginda Paduka, bla bla segala macam. Jadi saya ingin berkata keempat penulis yang lain ya, Yohanes, Matius, Markus, siapa lagi ya? Selain Lukas ini di Kisah Para Rasul ya, di Kisah Para Rasul tidak mengisahkan ini cerita si Paulus. Tidak pernah mengisahkan pertemuan Paulus ini dengan katanya Yesus. Ya kan? Ini kan pengakuan di Kisah Para Rasul tuh.
Kemudian kisah-kisahnya berbeda. Ada yang mendengar suara, ada yang tidak mendengar suara, ada cuma melihat cahaya, ada yang tidak melihat cahaya. Ini sesuatu yang perlu diperhitungkan oleh teman-teman Kristen kan. Nah, kemudian Yesus memperingatkan bahwa akan datang kepadamu penyesat atau mesias Palsu. Ya kan? Kalau dia datang, apa peringatan Yesus? Jangan kau percaya. Ketika Yesus terangkatkan, muncullah si Paulus dengan ajarannya ini. Bagaimana kita melihat bahwa yang dibawa ajaran dibawa oleh Paulus ini palsu, dari Mesias palsu? Berbeda ajarannya, Bang. Mudah, simpel kita mendeteksi. Ajaran Paulus berbeda dengan ajaran Yesus. Coba kau buat dua kolom ya. Kolom sebelahnya ajaran Yesus, sebelahnya lagi ajaran Paulus. Coba kau tulis penyampaian Paulus dengan apa yang disampaikan oleh Yesus di Bibelmu. Cari tahu. Lalu kau bandingkan. Itu kontradiksi ajaran Paulus dengan Yesus. Itu menandakan bahwa yang mendatangi Paulus ini, ajaran Paulus ini bersumber dari Kristus palsu. Kalau itu yang benar itu Yesus, kalau benar itu Yesus seperti klaimnya dia, harusnya ajarannya sama dong. Kan Yesus coba Bunda Rahma, ya. Coba Bunda Rahma berikan satu ya perbedaannya. Coba berikan satu contoh ya. Berikan satu contoh saya perbedaan Paulus, ajaran Paulus dengan Kristus itu Yesus. Biar saya bisa ini. Contoh Bang. Yesus berkata di Matius 5, aku datang bukan untuk ini yang paling penting karena ini hukum-hukum dari Tuhan tak. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Kitab para nabi ya. Yesaya dan semuanya ya, kita pokoknya inilah tanda lah. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapi, melengkapi, mencukupi, menyempurnakan. Maka ketika ada perempuan hendak dilemparkan, Yesus bilang, barang siapa yang tidak merasa berdosa silakan melempari. Jadi Yesus melengkapi, menggenapi dengan kasihnya. Dia memetik gandum di hari Sabat. Karena itu kan orang pada lapar kan, kenapa makanan dilarang-larang gitu ya, dilengkapi dengan cara itu. Tapi bukan untuk meniadakan. Kemudian Yesus melanjutkan, sebelum langit dan bumi runtuh, tidak satu hukum Taurat pun batal. Sebelum semua terjadi, sebelum kiamat, sebelum langit bumi runtuh. Lalu dilanjut lagi, barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat, ini salah satu loh, dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terendah, tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu penegasan Yesus. Tapi barang siapa yang mengajarkan segala sesuatu dari hukum Taurat, maka dia menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Itu saja. Tapi ketika kita baca di Efesus, di Galatia, di Korintus, apa kata-kata Paulus? Efesus itu, dengar ya Efesus ya. Dengan matinya Kristus, maka dia membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya. Kemudian di Galatia, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah, melainkan iman. Sekali lagi ku sampaikan, ku tekankan, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Bertentangan ajaran Yesus. Itu satu aja dulu. Kitab para nabi tidak dihilangkan. Apa di kitab para nabi itu? Di Yesaya, di Imamat, babi haram segala macam. Sebenarnya Bunda, ya persepsinya cuma beda. Sebenarnya Rasul Paulus tidak menghilangkan juga Bunda. Contoh yang dimaksud Tuhan Yesus di sini Bunda, perlu sedikit barangkali saya supaya teman-teman tahu. Betul kata Tuhan Yesus bahwa aku datang bukan untuk menghilangkan kitab Taurat ya, ajaran atau hukum-hukum kitab Taurat. Saya hanya menggenapi contoh. Dan Rasul Paulus tidak pernah mengatakan bahwa misalkan orang tidak pergi ke sinago, orang Yahudi tidak pernah ke sinago. Di sana kan di Yahudi itu, dia itu fanatik sekali masalah agama. Bajunya itu ada ditulis-tulis begini-begini, dan kalau tidak pernah pergi ke sinago itu dilempari batu. Dilempar batu itu rumahnya kalau dia tidak masuk di dalam sinago pada saat waktu hari Ahad. Itulah yang dihilangkan sebenarnya. Ya dihilangkan supaya jangan ada yang begitu. Kemudian ada yang namanya hukum di sana Bunda. Kalau misalkan ada saudara menghilangkan mata satu,
batu, contoh saya ini menghilangkan mata saudaraku, ini harus mata saya juga dicungkil, dicungkil untuk supaya artinya ada satu sama. Semua itu bukan berarti dihilangkan, tapi itu kalau bisa sudah ditiadakan itu hukum-hukum yang begitu. Itu maksud Tuhan Yesus. Di sana kalau dilempari batu, apa kata Tuhan Yesus? Kalau kamu dilempar batu, balaslah dengan kapas, tidak usah melempar-lempar batu. Itu artinya diluruskan di dalam hukum-hukum yang sudah diberikan Nabi Musa pada waktu itu. Karena kalau hukumnya Nabi Musa itu, Bunda Rahma, memang susah untuk mau dijalani. Itu susah sekali, Bunda. Tidak ada, dan bahkan sampai sekarang saya yakin kalau kita mau ikuti itu di Bible itu, contoh kami orang Kristen kan ada yang makan babi, ada juga yang tidak, Bunda. Ya, jadi jangan Bunda Rahma mengatakan bahwa semua Kristen itu makan babi, tidaklah. Ada yang makan babi, ada yang tidak. Tetapi semua itu tergantung pada apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa saya tidak datang menghilangkan, tetapi saya hanya menggenapi. Nah, begitu maksudnya, Bunda. Jadi bukan berarti dihilangkan itu hukum Taurat, tidak, karena memang Bible dengan perjanjian apa tahun itu baru muncul itu perjanjian baru. Kemudian itu, ya betul begitu, Bunda, ya. Saya kira mungkin begitulah, Bunda. Tapi baca itu satu aja, baca itu di Efesus 2:15. Itu saja baca dulu satu. Udah nggak berlaku hukum-hukum Tuhan. Coba baca itu Efesus 2:15. Tidak berlaku, tidak berlaku. Kalau baca, tidak berlaku itu hukum Tuhan. Kalau tidak berlaku hukum Tuhan, Bunda, tentu orang Kristen itu akan melakukan hal-hal yang tidak bagus. Padahal Yesus itu mengatakan, dan Rasul Paulus itu mengajarkan umat-umat mulai dari Tesalonika, Korintus, Efesus, Galatia, Ibrani, dan sampai ada beberapa jemaat-jemaat itu pada waktu Rasul Paulus di dalam penjara itu, dia menulis surat. Tidak pernah Rasul Paulus mengatakan kepada mereka bahwa buatlah keonaran di sana, bikinlah masalah apa. Tetapi dia itu hanya mengatakan kuatkanlah imanmu. Artinya apa? Pengajaran Rasul Paulus tidak pernah melenceng dari hal-hal yang tidak bagus, Bunda. Ya saya tahu itu, Bunda. Tetapi Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang tidak bagus. Diam dulu. Coba kau maknain artinya ya. Ini kata Paulus ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan. Kalau dibatalkan itu apa? Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala, mana dia? Kenapa lari? Efesus 2:15. Kabur dia. Bentar teman-teman. Efesus 2:15. Nih. Sebab ini satu data aja ini menandakan Paulus dengan Yesus itu bertentangan dengan Matius 5 tadi ya. Matius 5:17 sampai seterusnya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Perintah-perintah hukum Taurat dibatalkan. Dia mencatut nama Yesus supaya kalian itu merdeka dari hukum-hukum Tuhan. Makanya kalian itu sekarang bebas. Lalu ditutup oleh si Paulus di Galatia 3:13 nih. Galatia 3:13 ini puncak pengajaran Paulus yang memang Galatia 3:13 menjadikan Yesus tumbal. Nih apa bunyinya Galatia 3:13? Kristus kan merujuk kepada Yesus, telah menebus Kristen dari kutuk hukum Torah. Jadi Paulus menganggap Galatia 3:13. Kenapa lari-lari ya teman-teman? Ini aja terakhir Bang ya, baru kita ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Paulus menganggap Torah itu kutuk. Nih, dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen, jadi Yesus mengambil kutukan hukum Torah ya, demi membebaskan kalian dari aturan-aturan hukum Torah. Yesus mengambil kutukan itu menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Jadi yang kau tuhankan itu Bang terkutuk demi menebus kau dari hukum Torah. Maka kalian tuh bebas, tidak ada aturan. Makan babi, walaupun kan nggak makan babi, itu nggak ada gunanya Bang, karena sudah terbebas kalian dari hukum Torah. Tidak terpakai lagi tuh hukum-hukum Tuhan.
Kata Paulus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Tidak dibenarkan kalian. Silakan kalian makan semuanya. Dan gak ada aturan. Berzina pun boleh karena gak ada aturan. Ini yang jadi tumbal siapa yang ditumbalkan oleh ajaran Paulus ini? Yesus. Dengan menjadi terkutuk. Kemudian kalau kita baca Matius 12:41 kalau nggak salah ya, orang-orang terkutuk dilempar ke neraka bersama iblis, dilempar ke api bersama iblis. Itulah resikonya kalau kau mengikuti surah-surah Paulus. Kau menerima Tuhan yang terkutuk, kemudian ya ditempatkan di api membara bersama iblis. Itulah ajaran Paulus, Bang ya. Ajaran Paulus dengan Yesus bertentangan. Itu menandakan bahwa ajaran Paulus ini dari Kristus palsu. Kalau Yesus Kristus asli, ajarannya tidak seperti ini. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik hukum Taurat pun tidak batal. Itu ajaran Yesus asli atau Kristus asli, Bang. Oke? Begitu saja kurasa, Bang ya. Yang penting kita sudah menyampaikan kata Allah dalam Al-Qur'anku ya, kata Tuhanku dalam Al-Qur'an. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Kecuali terhadap orang-orang zolim, kita harus tegas. Kita sudah berseru menyeru kepada kau, Bang. Ya, itu apa ya? La ikrah din, tidak ada paksaan dalam Islam. Terserah Bukan, Bang ya. Bukan teman-teman di bawah ya, bukan teman-temanku di bawah, bukan saya ngeyel, enggak. Saya itu paling senang berdiskusi dengan orang-orang yang baik. Bahkan pendeta-pendeta senior pun saya ajak berdiskusi. Karena iman kita itu tidak bisa terbentuk tanpa tanpa masukan-masukan dari orang-orang. Begitu teman-teman ya. Jadi begini Bunda Rahma dan teman-teman saya di bawah. Rasul Paulus itu sepanjang di dalam sejarah saya surat-suratnya Rasul Paulus di sini itu mengajarkan ajaran yang sesat, Bunda. Nah, itu perlu satu. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang diajarkan Tuhan Yesus di sini tentang kasihilah sesamamu manusia dan lain-lain itu yang menjadikan kau bergereja siapa, Bang? Kan Paulus. Yang menjadikan kau masuk ke gereja beribadah hari Minggu menyembah dewa matahari itu siapa? Paulus toh. Agama di Roma sana, Kaisar Roma masuk Kristen itu kenapa? Ya, apa Yesus mengenal Kristen? Kembali lagi ya. Tidak ada legalitas dari Yesus tentang Kristen. Kalau dari Paulus iya. Kalian mengklaim pengikut Yesus. Kristen itu pengikut Yesus. Gak ada yang kalian ikuti dari Yesus. Yesus itu masuk sinagog, membasuh kaki, tangan. Yesus bersujud di Taman Getsemani, Bang. Yesus berdoa menengadah ke atas, mengharap kepada Tuhan yang di atas. Kalau kalian ku tengok di gereja melipat tangan di dada lalu menunduk. Ya kan? Di dalam Bibelmu itu, Bang, salib itu lambang kutukan. Kau menganggap salib itu lambang keselamatan. Bagaimana mungkin lambang keselamatan itu, Bang? Sementara yang disalib itu berdarah-darah. Gak mungkin hasil kerja iblis menghasilkan sesuatu yang baik. Karena ketika terjadi penyaliban, Yudas dirasuki iblis. Kata Yesus di Yohanes 8:44, kenapa sih kau ingin membunuh aku? Kalau Abraham bapakmu dia tidak melakukan pekerjaan itu, iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau menginginkan kematianku. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Oke, Bang ya, saya rasa itu itu renungkan. Iblis salib itu adalah hasil karya iblis. Tidak mungkin karya iblis itu menghasilkan sesuatu yang baik kecuali ya kesesatan, neraka jahanam. Begitu, Bang. Ya. Makanya di perjanjian lama itu terkutuk orang disalib. Itu dikutip oleh Paulus toh. Inilah ajaran Paulus, sadis ajaran besok-besoklah lagi kita ketemu lagi. Ini sudah jam 3 juga. Oke. Kalau ada salah kata, terima kasih teman-teman yang ada di bawah. Semoga diskusi kita malam ini mungkin belum ketemu, tetapi mudah-mudahan ke depannya kita akan ketemu.
Dan saya ucapkan selamat malam teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mungkin ada teman-teman saya di bawah yang tidak sependapat dengan saya, itu tidak jadi masalah. Ya teman-teman Kristen, itu kan artinya terserah iman saudara. Karena di dalam Kristen itu banyak sekte-sekte juga di dalam Kristen. Ya jadi bukan cuma satu. Misalkan saya ini dari Protestan teman-teman ya, begitu. Ya bukan saya kabur teman-teman, tapi ini sudah jam 3 dan saya juga akan main TikTok ya. Jadi besok juga saya buka live juga Bunda ya. Oh, ada. Kalau saya buka live itu Bunda bukan membahas agama ya, apologi tidak, saya buka live itu hanya mencari pertemanan saja. Baik ya. Terima kasih teman-teman. Teman-temanku semua sehat selalu. Jadi sebelum turun 3 poin ya Bang ya, sebelum turun ya 3 poin ya. Sebelum turun 3 poin itu mudah-mudahan